Sekali lagi kami infokan untuk seluruh peserta webinar internasional pada pagi hari ini dimohon untuk bersiap dikarenakan webinar akan dimulai dalam waktu 30 menit lagi. Terima kasih.
Selamat pagi para peserta webinar internasional. Kami ingatkan kembali untuk seluruh peserta webinar pada pagi hari ini dimohon untuk bersiap. Dikarenakan webinar akan dimulai dalam waktu 10 menit lagi. Terima kasih.
For the sake of the orderliness of our event today, it is hoped that you can deactivate the camera or sound and are welcome to reactivate the camera. Bapak Ibu sekalian, demi tertibnya acara kita hari ini diharapkan dapat berkenan untuk menonaktifkan speaker atau suara dan dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera kembali. Terima kasih. Here we submit the rules of the international webinar, Advancing Acute Stroke Care, a comprehensive best practice protocol approach in 2025. Berikut kami sampaikan tata tertib internasional webinar Advancing Acute Stroke Care, a comprehensive best practice protocol approach in 2025. The first, participants must use their full name when joining Zoom so that they can be easily identified by the comment. Yang pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap ketika join Zoom agar mudah diidentifikasi oleh panitia. The second, all participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Kedua, semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar. And the next, during the presentation, participant voice will be turned off, but you can ask questions through the link that will be distributed by the comment. Selanjutnya, saat presentasi, suara peserta akan dimatikan, namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. And the next rule, participants are required to take attendance and fill out an evaluation of the learning outcome test at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. Dan yang selanjutnya, peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar yang di akhir kegiatan. Hingga peserta dinyatakan lulus dalam kegiatan. And the next rules, participants are required to use the virtual background that has been provided. Terus yang selanjutnya, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah diberikan. And the last rules, participants must take part in all series of activities from the beginning to the end of the webinar. Thank you. Peserta wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir webinar. Terima kasih.
from Pondok Sehat. Selamat pagi, good morning, magandang wikanang umaga, aron sawat, ladies and gentlemen, and have a good time there. First of all, we are from Pondok Sehat Indonesia. Would like to welcome all participants in the opening ceremony of our international webinar, Advancing Acute Stroke Care, a comprehensive best practice protocol approach in 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Chief Executive Officer Pondok Sehat Indonesia, Mr. Biandwi Ananda and Mr. Aprianto Guntur Irawan, Yang kami hormati, Chief Executive Officer Pondok Sehat Indonesia, Bapak Biandwi Ananda dan Bapak Aprianto Guntur Irawan, Honor all international webinar speaker, Dr. Mursyid Bustami, SPSN KIC Mars from Indonesia, yang kami hormati seluruh pembicara webinar internasional, yang terhormat Dr. Mursyid Bustami, SPSN KIC Mars dari Indonesia, The Honorable Dr. Oliver Rian Texongo, RN, MN, REB, DM, HRM from Philippines, yang kami hormati Dr. Oliver Rian Texongo, RN, MN, REB, DM, HRM dari Filipina, The Honorable Assistant Professor Dr. Nichapat Putikamin from Thailand, yang kami hormati Asisten Profesor Dr. Nichapat Putikamin dari Thailand, The Honorable
Dr. M.G. Eni Mulyatsi, BN, Medical Surgical, Certified Neurology from Indonesia. Yang kami hormati Dr. M.G. Eni Mulyatsi, BNMN Medical Surgical, Certified Neurology dari Indonesia. The Honorable Nurse Zahra Maulidia Septimar, SCOP MCOP from Indonesia. Yang kami hormati Nurse Zahra Maulidia Septimar, SCOP MCOP dari Indonesia. The Honorable Nurse Sutrisno, SCOP MCOP, SPCOP from Indonesia. Dan yang kami hormati Nurse Sutrisno, SCOP MCOP, SPKK dari Indonesia. All the commit and parties who collaborate in our event and all heavy international webinar participant. Dan yang kami hormati seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja sama dengan acara kami dan seluruh peserta webinar internasional yang berbahagia. Well, ladies and gentlemen, praise and gratitude let us praise the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given health and opportunity to all of us so that today we can carry out international webinar event by Pondok Sehat Indonesia with the term Advancing Acute Stroke Care, a comprehensive best practice protocol approach in 2025. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan webinar internasional oleh Pondok Sehat Indonesia dengan tema Advancing Acute Stroke Care, a comprehensive best practice protocol approach in 2025. Salawat and salam may be poured out to our great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family and friends who have brought us from the realm of Jahiliyah to the bright light of Nur Islamiyah that we feel today. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam terang menderang Nur Islamiyah yang kita rasakan pada hari ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan hari ini, boleh izinkan kita bawa pantun dulu kali ya, Kak? Boleh, Kak. Boleh, tapi kalau misalnya saya membawakan pantun nanti setiap kalimatnya dibilang cakep, boleh? Cakep, seperti orangnya. Oh, Masya Allah. Oke, baik. Silakan, Kak. Oke. Pergi ke Tangerang membeli bakmi. Cakep. Kuahnya dicampur dengan terasi. Cakep banget. Demi terjalinnya silaturahmi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nahrul Hayati dan rekan saya. My name is Putri Andini. Kami yang akan memandu jalannya acara webinar hari ini sampai dengan selesai. Well, ladies and gentlemen, to open this event, let us together saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, ladies and gentlemen, the next program is Singing Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, the audience in our Zoom room ask for a perfect attitude. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
Well, all participants of this webinar whom I love, before we continue the material session, for the first we will take picture together. For the participant, are welcome to on camera and give your best smile today. Para peserta webinar, sebelum kita memasuki sesi materi, kita akan mengadakan foto bersama terlebih dahulu. Untuk para peserta diharapkan on kamera dan berikan senyum terbaiknya di hari ini. Oke, kita akan take semuanya. Teman-teman di sini sudah on kamera semua. Tunjukkan senyuman terbaiknya dan tunjukkan kebahagiaan di hari ini. Kita mulai dengan hal yang baik. Oke, sudah siap? Mungkin kita akan take fotonya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Boleh, Kak. 3, 2, 1. Oke, sudah sangat luar biasa ya, Kak. Baik. Dear all webinar participants, next we follow the delivery of the first session material. The first material on recognize acute stroke, definition, type, symptom, pathway, pathophysiology, risk diagnosis and treatment therapy by Dr. Mursyid Bustami, SPSN KIC Mars from Indonesia, and also material about current trend, issues, epidemiology and policy in stroke, a global perspective on improving care and patient outcome by Dr. Oliver Yan Texongo, RNMN, REB, DMHRM from Philippines. Kepada seluruh peserta webinar, selanjutnya kita ikuti penyampaian materi sesi pertama. Materi pertama tentang Recognize Acute Stroke, Definition, Types, Symptoms, Pathway, Pathophysiology, Risk, Diagnostic, and Treatment Therapy yang akan disampaikan oleh Dr. Mursyid Bustami, SPSN KIC Mars dari Indonesia. Dan materi selanjutnya tentang Current Trends, Issues, Epidemiology, and Policy in Stroke, a Global Perspective on Improving Care and Patient Outcomes yang akan disampaikan oleh Dr. Oliver, mohon maaf saya ulangi, yang akan disampaikan oleh Dr. Oliver Yan Texongo, RNMN REB, DMHRM dari Filipina. Of course, the delivery of these two material in the first session will be moderated by our college. We will read curriculum vitae first. Tentunya penyampaian dua materi ini akan dimoderatori oleh rekan kita dan izinkan kami membacakan CV atau kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Nama, Siti Restiana SPD, tempat tanggal lahir, Tangerang, 25 April tahun 1998. Pendidikan terakhir S1 Bahasa Inggris dari Universitas Indraprasta PGRI. Nah, kita sambut bersama, inilah dia moderator kita, Siti Restiana SPD yang akan memandu jalannya presentasi pada sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to today's webinar on advancing acute stroke care, a comprehensive best practice protocol approach. Before we start,
Let me introduce myself. My name is Resti, and I'm honored to serve as a moderator for this session. Now, we're going to discuss about recognize acute stroke, definition, types, symptoms, pathway, pathophysiology, risk diagnostic, rehabilitation, and treatment therapy. Stroke, also known as a brain attack, occurs when blood flow to a part of the brain is interrupted or severely reduced, causing brain cells to die. Stroke symptoms can appear suddenly and vary depending on the area of the brain affected. Some common symptoms of stroke include 1. Weakness or numbness in face, arm, or leg, especially on one side of the body, and vision problems in one or both eyes, and then severed head with no known cause, dizziness or loss of balance, and the last one is difficulty walking. Remember, time is very important in treating stroke. The sooner a stroke is treated, the greater the chance of recovering brain function. Before we begin, I want to inform our audience that the speaker is already in the room and will deliver his presentation for 55 minutes, followed by a 15-minute Q&A session. In which, for you who like to ask question, you can use the raise hand feature or submit your question by the Google Form link that we'll share in the Zoom chat. Baik, sebelum kita memulai acara materi yang pertama, saya akan menginformasikan kepada seluruh audiens bahwa speaker kita yang pertama sudah berada di ruang Zoom dan akan segera menyampaikan presentasinya selama 45 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan feature raise hand atau kirimkan pertanyaan Anda melalui link Google Form yang akan kami bagikan di Zoom chat. Dan bisa juga untuk teman-teman yang bergabung di YouTube, bisa memberikan pertanyaannya melalui kolom komentar. Alright, without further ado, let's welcome our speaker, Dr. Mursid Bustami SPSN KIC Mars from Indonesia, a highly experienced head of intensive care installation, neurological disease consultant in RSPON from Mahar Marjono, Jakarta from 2024 until now. Baik, selamat pagi dokter. Apakah sudah terdengar Selamat pagi. suara saya dengan jelas? Selamat pagi. Bisa dengar suara saya ya? Iya, baik dokter. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Walaupun agak mendung sehat. Good morning to all audience. Good morning dokter. Semoga dokter selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran ya dok untuk setiap aktivitasnya. Amin, amin. Terima kasih. Dok, boleh nggak dok ceritain dok tentang pekerjaan dokter nih biar kita bisa lebih kenal lebih dekat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih moderator dan juga dari Pondok Sehat Indonesia yang telah mengajak saya bersama-sama pagi hari ini. Jadi perkenalkan saya Dr. Mursid Bustami. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Jakarta, tepatnya di Cawang, Jakarta Timur. Saya bekerja di sana semenjak rumah sakit itu didirikan. Sebelumnya saya adalah bekerja di rumah sakit di RSCM dan juga sebagai staf pengajar di FKUI RSCM. Saya alumni S1-nya di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan di Universitas Indonesia untuk spesialis neurologi dan juga saya melanjutkan konsultan di intensive care juga di UI, kemudian juga manajemen rumah sakit di FKM UI. Sehari-hari sekarang saya bekerja di ICU dan tentunya juga merawat pasien, terutama pasien stroke dan
juga di komite medik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Masya Allah. Semoga kita bisa mengikuti jejak dokter ya dok. Masya Allah luar biasa sekali dokter pengalamannya. Ya, terima kasih. Baik, ya dokter, apakah sudah siap dengan materinya? Baik, saya coba share screen ya, bisa dilihat dulu. Iya, Bisa sudah terlihat. terlihat ya. Baik, Iya, bisa saya sudah. mulai? Iya, baik. Dokter, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai materi yang pertama pada hari ini. Dokter, waktu dan tempat. Di ruang Zoom ini dalam rangka menyelenggarakan webinar internasional. Ya, webinar internasional yang berkaitan dengan berbicara mengenai stroke pada hari ini. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kenapa kita stroke ini menjadi suatu penyakit yang sering dibahas pada belakangan ini? Saya nggak tahu ini kenapa ya slide saya kok mungkin ada dari tempat lain, atau mungkin share screen-nya saya rubah barangkali ya. Oke, baik, mohon maaf. Nah, kenapa stroke ini menjadi suatu permasalahan? Juga kami di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sudah beberapa tahun belakangan diminta oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi pengampu agar kita keluar dari permasalahan kesehatan terutama stroke ini. Nah, kita tahu bahwa di dunia ini saat ini di seluruh dunia 12,2 juta kejadian stroke baru per tahunnya. Artinya kalau kita boleh dikatakan setiap 3 second ya, itu terjadi serangan stroke satu orang. Nah, 101 miliar itu 101 juta itu sekarang ini baik itu stroke baru, stroke lama, itu hidup dengan stroke. Nah, ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bukannya menurun. Kita bisa bayangkan pada tahun 1990 itu ada 54,1 juta, kemudian 2019, 10 tahun kemudian, nggak sampai, itu ada 101,5 juta orang hidup dengan stroke. Artinya orang terserang stroke, kemudian ada sequelae pasca stroke, itu di jumlah di seluruh dunia ada 101,5 juta. Nah, 1 dari 4 orang tahun 1999, 1 di antara 4 orang, kalau kita ada di ruang Zoom ini ada 1.000 orang, itu 1 di antara 4 berarti 25% yang di berusia 25 tahun ke atas pernah mengalami serangan stroke dalam seumur hidupnya. Ya, ini mengalami peningkatan dari 2016 ya, 2016 1,1 di antara 4, 99 itu 1 di antara 6 orang. Jadi ini peningkatannya luar biasa, 50% peningkatan pada usia dewasa di atas 17 tahun. Nah, bahkan stroke itu terjadi 80% stroke dan juga serangan jantung. Ini 2 penyakit yang sebetulnya kalau boleh dikatakan 2 bersaudara, 2 ibu, 1 bapak ini. Antara jantung dan stroke ini itu jadi yang risikonya low atau moderate saja. Jadi tidak berisiko tinggi. Jadi artinya kita juga jangan menganggap aman kita dengan hidup sudah sehat dengan low faktor risiko itu aman dari stroke. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah biaya tentunya. Jadi ada 451 billion dolar itu dikeluarkan di dunia ini, artinya 0,36% dari global GDP itu adalah untuk menangani stroke ini. Cukup besar. Bapak Ibu sekalian, bisa kita bayangkan seorang penderita stroke itu mulai dari berobat saat kenanya stroke sampai pulang dari rumah sakit, kemudian lanjutkan dengan perawatan yang boleh dikatakan menangani faktor risiko yang dikeluarkan. Itu baru biaya yang dikeluarkan untuk menangani penyakit stroke pada pasien. Belum lagi berapa kekurangan atau kehilangan dari
waktu keluarga untuk mengurus, sehingga tentunya pendapatan segala macam juga akan menurun. Kemudian juga terjadi kehilangan kalau seorang kepala rumah tangga yang terkena stroke, tentunya ini akan menjadi suatu badai di rumah tangganya. Nah, dikatakan bahwa 80% dari kematian di stroke atau terjadinya disability itu di negara low to middle income, termasuk negara kita. Mungkin negara kita sudah digolongkan sebagai middle income yang paling bawah, itu tidak lagi low. Kalau kita mendaftar di simposium internasional, kalau kita dulu bisa bayar murah, sekarang nggak lagi karena sudah masuk middle income countries ya. Nah, kita termasuk di sini bahwa 80% kematian ataupun disability itu terjadi di negara seperti negara kita ini. Nah, kita menganggap bahwa stroke itu kan terjadi pada usia lanjut. Ternyata tidak demikian. Bahkan sekarang ini pada tahun 2019, 63% terjadi pada usia di bawah 70 tahun. Kita sebagian mungkin ini di atas 60 tahun kita anggap usia lanjut, tapi 63% di bawah 70 tahun. Umur harapan hidup sekarang semakin panjang. Ini cukup besar. Hampir 2/3 stroke itu jadi bukan lagi di atas 70 tahun. Ya. Nah, apa kira-kira menjadi penyebab dari stroke itu? Ada beberapa faktor kita lihat di sini, walaupun nanti kita akan perjelas dalam slide berikutnya bahwa risiko metabolik, ya systolic blood pressure yang meningkat, kemudian BMI, ya BMI banyak orang yang yang obesitas sekarang, yang overweight gitu ya. Kemudian juga kadar gula darahnya yang tidak terkontrol, yang meningkat, kolesterol, ya total kolesterol atau low GFR itu 72,1% dari stroke burden ini terjadi pada orang-orang dengan metabolic risk ini. Ya, orang gemuk, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, juga penyakit ginjal. Kemudian juga 66,3% dengan behavioral factor, perokok misalnya, diet yang tidak sehat, ya misalnya yang fast food dan segala macam itu potensi terjadi serangan stroke. Kemudian aktivitas yang low physical activity, orang sekarang banyak berada di depan gadget, di depan laptop, bekerja hanya di atas meja depan laptop. Bahkan saya beberapa minggu yang lalu itu bukan di negara kita aja, di negara maju orang sudah malas bekerja di bengkel mobil misalnya, sudah malas bekerja di pembangunan yang langsung memakai tenaga manusia, sehingga mereka kekurangan tenaga kerja karena banyak bekerja itu di depan meja, di depan laptop ya. Juga lingkungan sekitarnya juga berpotensi. Nah, selain dari itu ya ini darah tinggi kita kenal bahwa ini sebagai faktor risiko stroke yang utama itu 57,3%. Kalau dikombinasi kesemuanya ini 88,8%. Inilah faktor-faktor. Kita bisa lihat pada saat ini di mana posisi sekeliling kita atau posisi lingkungan kita, banyak yang obesitas, banyak yang high risk, kurang gerak, kurang olahraga, dari naik mobil, turun mobil, bekerja dengan tidak bergerak dan segala macam ya. Nah, inilah yang kita tidak cukup rumah sakit akan menampung pasien stroke yang berkembang dari tahun ke tahun kalau juga tidak dilakukan pencegahan. Tapi pada hari ini kita tidak ngomong pencegahan, bagaimana menangani akut stroke. Nah, ini contohnya. Ada seorang laki-laki usianya 48 tahun, 1 jam yang sebelumnya ya saat dia masuk ke rumah sakit 1 jam sebelumnya, tiba-tiba saat dia bekerja di kantornya mengalami kelemahan anggota gerak di sisi kanan, tangan, dan tungkai. Kemudian bicaranya cadel dan juga kelihatan mulutnya miring. Ini gejala yang klasik dari stroke yang sering kita dapatkan sehari-hari. Walaupun ini hanya sebagian, sekitar 60% seperti ini. Ada lagi stroke yang berbeda daripada serangan ini. Nanti kita lihat apa saja serangan stroke yang lain itu. Nah, pada pasien ini ada riwayat hipertensi, kemudian tidak minum obat ada, tapi tidak teratur. Sekarang minum, besok tidak, dianggap tekanan darah sudah baik, dia tidak minum lagi, berapa hari kemudian naik, dia baru minum. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita.
Pada pemeriksaan, pasien ini masih sadar, tekanan darah 210/110, ada kelumpuhan pada saraf wajah dan juga lidah, saraf ke-7 dan 12, dan juga hemiparesis kanan. Di CT scan didapatkan adanya lesi iskemik di basal ganglia. Di EKG-nya didapatkan atrial fibrilasi. Chest X-ray-nya juga jantung membesar dengan CTR lebih dari 50%. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah salah satu contoh stroke yang klasik yang sering kita dapatkan sehari-hari. Nah, ini masuk, kalau kita lihat ke sini, masuk ke terminologi dari stroke ini. WHO ini sudah lama ini menyampaikan bahwa stroke itu adalah suatu kondisi neurologis atau gangguan neurologis, baik itu neurologis vokal maupun global. Bapak Ibu sekalian, yang vokal contohnya pada kasus tadi. Yang global, misalnya pasien tiba-tiba tidak sadar, pasien tiba-tiba tidak bisa lagi mengingat lingkungan sekitarnya, ngomong nggak bisa, lupa mendadak, itu juga termasuk stroke yang global gejalanya. Jadi kalau lumpuh sebelah, lemah sebelah, kemudian mulutnya miring, tiba-tiba bisa, itu adalah vokal. Nah, bisa vokal maupun global. Ya, jadi gangguan neurologis vokal atau global yang kata kuncinya adalah terjadi mendadak. Jadi sudden vocal or global disruption in of brain function yang terjadi atau berlangsung lebih dari 24 jam. Jadi Bapak Ibu, kenapa lebih dari 24 jam? Karena ada definisi lain, walaupun sebetulnya mulai kabur definisi TIA, Transient Ischemic Attack. Transient Ischemic Attack tidak sama dengan stroke ringan. Ini tolong menjadi catatan betul bahwa kalau stroke ringan, kalau TIA, walaupun seringan apapun, seberat apapun, ya seringan apapun atau seberat apapun, kalau sembuh kurang dari 24 jam itulah TIA. Tapi kalau stroke seringan apapun, kalau masih ada gejala itu disebut stroke ya. Jadi ini yang sering rancu kita, stroke ringan kita bilang TIA. Tapi dua-duanya itu kita harus kelola, pasien itu dianggap sebagai pasien stroke dan harus dirawat. Nah, pasien ini mengalami tendensi ke arah perburukan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan penyebab satu-satunya adalah faktor atau kelainan vaskular. Satu-satunya kelainan pembuluh darah. Nah, kita lihat di sini. AHA guideline, ini American Heart Association atau American Stroke Association tahun 2013, ini definisi yang terakhir yang dikeluarkan, ischemic stroke dan hemorrhagic stroke. Nah, ini agak sedikit diperluas tahun 2013 ini, bahwa ischemic stroke itu adalah kematian sel otak, kemudian sel sumsum tulang belakang atau medula spinalis, dan juga retina yang diakibatkan oleh iskemia, itu ischemic stroke. Nah, ini udah memasukkan, kalau dulu mungkin retina belum disinggung, spinal cord belum disinggung, sekarang sudah singgung. Ada istilah nanti stroke mata. Ada pasien beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pasien tiba-tiba tidak bisa mendengar. Ya, ini adalah termasuk stroke. Ingat bahwa kembali ke yang tadi, kejadiannya mendadak. Tiba-tiba dia tidak bisa lihat, tiba-tiba kok penglihatan saya sebelahnya kabur ya. Nah, ini berdasarkan adanya kondisi patologis, tentunya ada kelainan di otak, didapatkan juga di imaging, atau ada bukti-bukti objektif lainnya yang sesuai dengan distribusi vaskuler. Artinya kalau retina, tentunya ada gangguan pada arteri sentralis retina misalnya. Ya, arteri sentralis retina itu adalah cabang yang masuk dari arteri cerebri media dan cabang-cabangnya kemudian bercabanglah salah satunya ke mata. Ya. Atau berdasarkan yang tadi ada klinis simptom yang terjadi lebih dari 24 jam yang bisa menyebabkan kematian atau tidak ada gangguan lain selain dari gangguan vaskuler. Kemudian yang kedua adalah stroke hemorrhagic. Ini merupakan suatu gangguan neurologis yang berkembang secara cepat akibat adanya bekuan darah. Akibat adanya bekuan darah di parenkim otak atau di ventricle, masuk ke ventricle, yang diakibatkan selain dari trauma. Lihat gambar ini adalah stroke, penyumbatan. Ya. Nah, yang disebut dengan trombotik, terbentuknya trombus, dinding pembuluh darahnya menyempit. Kemudian ini adalah emboli yang berasal biasanya dari jantung. Nah, kalau ini adalah gambaran atau secara skematik
ruptur dari pembuluh darah yang menyebabkan keluarnya darah. Inilah bekuan darah ini yang bikin masalah. Jadi masalah utamanya bekuan darah ini yang mengganggu kerja dari parenkim otak. Nah, jadi kembali lagi ke sini, kenapa stroke itu terjadi? Tadi sudah kita bahas, stroke itu terjadi pasti ada faktor risikonya. Pasti ada faktor risikonya. Walaupun sebagian ada faktor risiko ini tidak bisa kita identifikasi. Kita cari kok susah banget ya nggak ketemu, itu namanya cryptogenic dari stroke ya, namanya cryptogenic stroke ya. Nah, jadi faktor risiko itu dari beberapa tadi ada metabolik, ada hipertensi dan segala macam ya. Ini kita golong atas dua, yang tidak bisa dimodifikasi dan bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi usia lanjut, gen, laki-laki sedikit lebih banyak daripada perempuan, ras itu di Amerika itu diteliti ras kulit putih kulit hitam lebih rentan daripada kulit putih. Ras-ras Hispanik ya, bahasanya Meksiko dan Amerika Latin itu lebih banyak terkena stroke daripada ras kulit putih. Kemudian family history dari stroke, genetik ya, ada faktor genetik walaupun sebetulnya gennya itu tidak sama dengan diturunkan ya, tapi keluarga yang menderita stroke hati-hati nih, keturunan yang lain itu bisa harus waspada terserang stroke. Nah, ini faktor lain yang lebih penting dari yang atas. Kalau atas ini kan nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa nyetop umur, nggak bisa merubah gen dan segala macam ya. Kita yang bisa adalah fokusnya yang bisa dimodifikasi ini. Ada beberapa penyakit yang berisiko terhadap stroke, hipertensi, tadi sudah kita bahas 57%, penyakit jantung, pernah mengalami sakit jantung, ini berisiko terjadi stroke, atrial fibrilasi, hiperlipidemia, LDL kolesterolnya yang tinggi, trigliserid yang sangat tinggi, diabetes, carotid stenosis, yaitu arteri karotis di leher ini yang mengalami penyempitan, dan juga obesitas. Kebiasaan misalnya merokok, alkohol, ya kurang aktivitas. Ini adalah beberapa faktor risiko dari stroke dan yang modified ini barangkali fokus kita yang utama dan ini menjadi perhatian bahwa usia lanjut dan segala macam, apalagi memilih faktor risiko. Makin banyak faktor risiko, makin besar kemungkinan terjadi stroke. Bapak Ibu, ini adalah tipe dari stroke. Ya, ada iskemik, ada stroke hemoragik. Hemoragik itu ada dua, hemoragik intracerebral atau stroke intracerebral hemorrhage ya, atau intracerebral hemorrhage spontan kita sebut ya, atau stroke hemoragik secara umum. Ada perdarahan subarachnoid atau SAH. Nah, kita lihat presentasinya sebetulnya iskemik yang paling banyak, 88%. Memang ada beberapa negara yang mengatakan 85%. Di Indonesia kelihatan di ruang rawat itu kok banyak hemoragik ya. Kita juga pernah melakukan penelitian itu pedosi 60 hampir 70% itu iskemik, 30% artinya agak berbeda. Tapi kita juga perlu penelitian lebih luas barangkali. Kenapa? Karena di rumah sakit, ini penelitian di rumah sakit yang dilakukan. Di masyarakat seperti apa? Karena banyak masyarakat yang berperilaku bahwa stroke yang ringan itu dianggap bukan stroke. Ya, dianggap mungkin penyakit-penyakit lain pada masyarakat kita yang tingkat pendidikannya juga atau tentang kesehatan juga tidak begitu baik ya, sehingga tidak datang ke rumah sakit. Nah, secara keseluruhan stroke iskemik itu antara 85-80% adalah lakunar stroke yang kecil disebabkan oleh sumbatan di pembuluh darah small vessel disease, pembuluh darah yang kecil. Kemudian non lakunar stroke ada cardiac emboli, ada bekuan darah berasal dari jantung, ada pembuluh darah yang besar yang lain. Kemudian ada large arterial atherosclerosis, ini yang paling banyak di non-lacunar stroke ya, sekitar 25% lebih ya. Kemudian cryptogenic tadi sudah kita bahas ya. Ada sekarang sudah diidentifikasi lagi, dicari lagi, ternyata ada dua nih. Ada emboli stroke undetermined source, jadi nggak jelas emboli stroke tapi sebabnya dari asal dari mana, susah dicari ya, tidak ada. Nah ada juga setelah digali-gali betul ada PFO, patent foramen ovale. Nah, ternyata ini membutuhkan pemeriksaan yang kadangkala rumah sakit tidak mampu untuk melakukan pemeriksaan yang lebih dalam mengenai faktor risiko ini. Nah, yang hemoragik kita tahu hipertensi dan segala macam ya. Kemudian menjadi penyebab, ini contoh dari hemoragik, ini contoh CT scan dari iskemik.
ada area hipodensitas ini, kemudian ini yang hemoragik, ya. Perdarahan yang ada di parenkim, ini adalah subarachnoid, ini hanya 2%. Ya, perdarahan subarachnoid. Bapak Ibu sekalian, walaupun ini 2%, ini tingkat kematiannya tinggi. Dan penanganannya memang agak sedikit butuh effort yang lebih besar. Pengendalian tekanan darah, kemudian dan segala macam. Nanti kita bahas pada slide berikutnya. Jadi hanya 2% kematian, bahkan dikatakan sampai 40% kematian di stroke perdarahan subarachnoid ini. Nah, kalau kembali ke persentase dari tipe-tipe stroke itu hemorrhagic stroke 12%, yang lainnya ischemic stroke adalah 80%, yang terdiri dari atherosclerotic cerebrovascular disease itu penyempitan pembuluh darah 20%, di otak pembuluh darah semenengah, ya, dan small vessel disease tadi yang lakukan stroke 25%, cardiac emboli 20%, dan cryptogenic 30%. Yang lain yang kadang tidak ketahui. Mungkin teman-teman sekalian, kalau begitu, kenapa pada usia anak itu bisa terjadi stroke? Apakah ada faktor risiko di sini? Ternyata memang ada. Kalau digali betul ada. Mungkin ada protein di darahnya yang berbeda, ada protein S yang meningkat dan segala macam. Atau mungkin ada kelainan bawaan yang sudah dibawa dari lahir dan pembuluh darahnya yang kolateralnya tidak bagus dan lain-lain. Kami di Respon pernah merawat pasien stroke usia di bawah 10 tahun, ada 9 tahun, ada 7 tahun, ada 13 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, usia stroke ini bisa mengenai seluruh usia. Memang terbanyak adalah di usia dewasa dan dewasa ke atas, dan paling banyak pada usia lanjut. Nah, kembali ke sini, patofisiologi dari ischemic stroke, karena dalam topik ini juga saya diminta untuk membahas patofisiologi. Kita bisa memahami menangani stroke dengan baik kalau kita paham patofisiologi ini. Ini adalah contoh, gambar tadi sudah saya perlihatkan, terjadinya sumbatan pada pembuluh darah di otak dan dimulai dengan proses atherosclerosis. Nah, sebetulnya pembuluh darah makin lanjut usia, apalagi dengan faktor risiko ditambah kolesterol yang tinggi dan segala macam, kerusakan endotel terjadi. Nah, masuklah yang namanya lemak LDL, lemak jahat LDL kolesterol, terjadinya proses degeneratif di sini, ya. Ada peran dari makrofag, ada peran dari tunika muscularis di pembuluh darah dan juga kolagen dan segala macam, maka terjadilah plak seperti ini. Pembuluh darah jadi menyempit. Jantung sebetulnya hampir sama prosesnya. Nah, makin lanjut ini bisa membesar, ya, plak ini makin bertambah mungkin LDL kolesterolnya. Pada suatu waktu ini robek lagi lah dinding pembuluh darah ini. Dinding pembuluh darah yang terjadi stenosis ini, maka keluarlah plak yang tadi bereaksi atau dipacu oleh adanya trombosit, dipacu oleh adanya fibrinogen, maka terjadilah penggumpalan darah di sini. Terjadilah clotting, ini yang disebut trombus. Nah, kalau terjadi sumbatan, kalau hanya pengecilan saja di atas masih pengecilan di bawah 70%, 30%-nya masih bagus, masih aman, asal kolateralnya juga bisa dijaga dengan baik. Tapi kalau sudah penyumbatan seperti ini, tentunya terjadilah daerah yang di ujung yang dialiri oleh pembuluh darah ini akan jadi suatu iskemia, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bekuan yang dibawa oleh aliran darah yang berasal dari jantung atau pembuluh darah besar. Yang terbanyak adalah dari jantung. Dan dari jantung itu yang terbanyak lagi adalah atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi ini kan denyutan arterium yang berdenyut tanpa terkendali, biasanya frekuensinya antara 150 sampai 450 kali. Jadi seperti denyutan yang sangat cepat, sehingga denyutan cepat itu membentuk suatu bekuan darah. Nah, ini kan dari atrium kemudian kan lanjut ke ventrikel. Nah, sebagian masuk ke ventrikel dan dari ventrikel dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, jadi embolus bisa menyangkut di mana-mana. Bisa di mesenterika, bisa di kaki, bisa di otak. Tapi 80%-nya dia tersangkut di otak. Kenapa bisa di otak? Karena
setelah aorta cabang pertamanya kan memang di otak ya. Nah, jadi bekuan ini terjadi saat ke jantung memompa darah, terjadilah bekuan. Nah, nyangkut di pembuluh darah yang mulai sempit yang tidak bisa dilewati lagi oleh embolus itu, maka terjadilah suatu proses iskemia. Ini patofisiologi dari stroke. Nah, terjadinya trombus tentunya adalah proses aterosklerosis yang berlanjut dari akhir usia kanak-kanak dan lanjut terus dan dipercepat dengan faktor-faktor risiko yang sudah kita bicarakan tadi, diabetes, hipertensi, merokok, dan lain-lain, ya, pola hidup yang nggak baik, pola makan yang nggak baik, ya, maka mempercepat jadi proses aterosklerosis ini. Emboli juga kalau terserang jantung, mungkin denyut jantung sudah tidak bagus, maka mempermudah jadi stroke. Jadi lakuna stroke itu di pembuluh darah yang kecil, ya, jadi blockade di cabang-cabang arteri pembuluh darah, lenticulus striata, mungkin talamo perforator atau paramedian di daerah arteri vertebrobasilaris, ya, arteri basilaris di sirkulasi posterior. Kemudian cardiac emboli stroke tadi sudah kita bahas, atrial fibrilasi atau sebagian pasien-pasien yang memakai katup jantung buatan. Nah, atau ada sebagian dengan paten foramen ovale tadi. Kemudian ada large arteriosclerotic ini pada pembuluh darah yang besar tadi karena proses ada trombus dan lainnya adalah cryptogenic stroke, ya. Nah, jadi akibat dari ischemic stroke ini, maka daerah daerah otak yang kerjanya tergantung dari aliran darah yang trombus ini mengalami infark. Ya, ini lihat, kalau ini trombus di pembuluh darah ini, saya coba ini. Oke, kalau ada trombus di sini, aliran darah tidak ada ke pembuluh darah di distalnya, tentu ini tidak mendapat aliran darah yang baik. Tapi daerah yang lebih jauh lagi atau di daerah perifernya lagi lah atau di sebelahnya lagi masih ada dijaga oleh kolateral. Pembuluh darah yang lain ini mungkin juga ada pembuluh darah di sini sehingga tidak terjadi infark, masih iskemia. Ini yang disebut dengan daerah penumbra, Bapak Ibu. Ini daerah penumbra. Ya, ini yang harus kita selamatkan segera. Jadi dengan memahami ini kita tahu bahwa kalau nggak cepat ditolong pasien stroke itu, maka infark ini daerah penumbra yang tadi menjadi infark. Infarknya menjadi luas. Otak sekali infark tidak akan bisa kembali baik. Jadi kerusakan otak itu kan irreversible. Sekali rusak, selamanya rusak. Itu infark. Jadi nggak ada cerita infark itu akan kembali baik. Enggak. Kalau daerah penumbra, ini masih potensi baik, ya, tapi waktunya sangat sedikit. Jadi jendela, window untuk menangani stroke itu sempit. Kita lihat di sini, ya, ini gambar yang sebelahnya. Yang hitam ini adalah daerah yang infark. Ini udahlah, ini udah mati jaringan otaknya, tidak akan baik lagi. Cerebral blood flow pada daerah hitam ini, daerah yang hitam ini di bawah 10 cc. Normal kan di atas 50, 60 per 100 gram jaringan otak per menit. Ini yang putih. Kemudian oligemia 1335 dan penumbra di bawah 20. Inilah tugas kita untuk menyelamatkan penumbra dan menyelamatkan oligemia ini supaya putih, supaya dia normal kembali. Maka ada alasan nanti kita di slide-slide berikutnya, kenapa tidak boleh menurunkan tekanan darah supaya kolateralnya ini terjaga dengan baik. Jadi Bapak Ibu, di perawatan tidak perlu kita mengingatkan dokter, dok, ini stroke iskemik, tekanan darah sekarang 180, kasih obat hipertensi nggak gitu. Padahal sebetulnya menjaga kolateral, nggak diturunkan. Keluarga bertanya, kok nggak diturunkan? Kita bisa terangkan kepada keluarga pasien. Nah, kita lihat yang kedua, stroke hemoragik. Tadi kan stroke hemoragik pecahnya pembuluh darah, ya, penyebab terbanyak itu hipertensi. Ini paling banyak. Darah ini akan membeku, akan jadi bentuk bekuan, ya, dan ada yang masuk ke subarachnoid. Ini subarachnoid pada CT scan yang ini, ya. Ini subarachnoid, kalau ini adalah intracerebral hemorrhage di intraparenchyma. Nah, terjadinya mendadak karena tidak sanggup lagi dinding pembuluh darah ini menampung tekanan yang ada di intravaskuler. Pada penderita hipertensi lama, pembuluh darah ini kan kalau didesak terus akan mulai lemah.
Nah, pada suatu waktu tertentu naik tekanan darah yang sangat tinggi, tidak sanggup menampung sehingga pecah pembuluh darah, maka keluar darah di sini membentuk bekuan di intraparenkim. Darah yang intraparenkim ini akan mengganggu kerja otak yang ada di sekitarnya atau di tempat itu, ya. Kemudian ada yang masuk langsung ke subarachnoid ini akan mengiritasi mening, kemudian akan menyebabkan vasospasm dan lain-lain ya, sehingga ini yang lebih berat ya. Sakit kepala biasanya yang menandai pasien stroke hemorragik ini. Kenapa? Karena rupturnya pembuluh darah, otak itu di dalam tengkorak kita ini yang peka terhadap nyeri itu adalah pembuluh darah dan mening. Jadi bayangkan kalau ini pecah sakitnya luar biasa. Orang migrain saja sakit. Migrain itu kan pembuluh darah yang berdenyut. Berdenyut saja sakit, apalagi pecah, ya, apalagi pecah seperti ini, pecah spontan ya. Dan sering diikuti oleh penurunan kesadaran. Nah, kita masuk menginjak ke topik berikutnya, bagaimana mendiagnosa stroke ini. Kalau definisi tadi sudah saya sampaikan bahwa pasien yang datang dengan gangguan defisit neurologis, baik itu vokal maupun global, dan terjadi mendadak ya, lebih dari 24 jam atau bahkan menyebabkan kematian, itulah stroke ya. Ada iskemik, ada hemoragik, dan termasuk juga retina segala macam. Nah, sekarang bagaimana menegakkan diagnosis? Tentunya kita harus melakukan anamnesis ini seperti biasa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, karena waktu sempit, kita harus berlatih juga bagaimana menegakkan diagnosis, menanya ke pasien stroke. Kita nggak perlu lengkap. Itu bisa belakangan ya. Ini kenapa tadi Pak? Ini datang istri saya tadi lagi memasak, tiba-tiba kok nggak bisa menggerakkan kaki. Berapa kejadian baru setengah jam yang lalu. Nah kita udah ini stroke ini. Ini stroke. Nah kita tahu onsetnya jam berapa. Ini harus penting mencatat onset ini karena ada obat tertentu yang tidak boleh diberikan kalau sudah melewati waktu. Nah sekarang ini sedang kita galakkan namanya door to needle. Waktu datang dari UGD sampai obat masuk itu jangan lebih dari 1 jam. Itu standar internasional. Kami di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sudah berhasil sampai 32 menit. Jadi Bapak Ibu sekalian 32 menit sudah masuk obat, artinya sudah CT scan segala macam. Nah kemudian yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Jadi pasien komplain yang disampaikan tadi apa? Kemudian medical history seperti apa? Kemudian ada faktor risiko atau tidak ya? Dan apa yang didapatkan pada pasien ini, misalnya ada hemiparesis dan segala macam, dan dibantu oleh neuroimaging. Nah, stroke simptom ini, yang tadi contoh kasus yang saya sampaikan pada slide-slide awal tadi, itu adalah kelemahan dari anggota gerak dan mulut miring, bicara cadel, ini yang paling banyak. Sekitar 60%-an pasien gejala stroke-nya demikian. Mulutnya miring, bicara cadel, kena kelumpuhan di lidah, dan juga lumpuh sebelah. Tapi ada yang lain. Misalnya tiba-tiba kok tidak bisa ngomong, tiba-tiba atau diikuti oleh tidak bisa ngomong, misalnya afasia atau disartria, kemudian gangguan dari sensibilitas, ada hemipestesia sebelah tubuh, atau mungkin rasa kesemutan sebelah tubuh ya, gangguan penurunan kesadaran mendadak, ada visual gangguan buta mendadak ya, baik sebelah mata ataupun sebelah mata di kedua mata atau dua-duanya. Kemudian gangguan keseimbangan, bisa vertigo, ataksia, pasien nggak bisa berdiri lagi, tidak bisa menahan badan gitu, atau mungkin pusing berputar. Sebagian vertigo itu adalah gejala stroke yang disebut vertigo sentral. Vertigonya karena gangguan di batang otak atau di otak kecil. Ada juga gangguan memori disorder, mendadak lupa, dan lain-lain ya. Nah, Dokter, jadi gejala ini tergantung dari di mana kenanya. Oke, kita percepat sedikit ya. Pemeriksaan fisiknya ini yang disampaikan ke masyarakat kita, ada fast, ada bifast, atau segera ke rumah sakit. Ini ada senyum, ada gerakan separuh, bicara cadel, gerak kebas, dan lain segala macam. Ini kita singkat. Ini di mana-mana bisa kita lihat di website di mana juga sudah dimunculkan seperti ini ya. Bifast ini di Cincinnati di Amerika, kemudian fast, kemudian bifast dilengkapi untuk masuk untuk sirkulasi posterior. Nah,
Di UGD kita lakukan asesmen keparahan dari stroke itu. Ini bisa didapatkan juga di mana di internet ya, cara menilai dari NS. Tapi mungkin nanti akan disampaikan oleh pembicara berikutnya bahwa keparahan stroke bisa nilai antara 0 sampai 42. Yang masuk ringan itu kalau skalanya 1 sampai 4, kalau moderate itu 5 sampai 15, kalau moderate to severe stroke itu 16 sampai 20, kalau severe stroke 21 sampai 42. Nah, ini juga berkaitan perlunya NSS itu untuk menangani. Misalnya sangat ringan sih nggak perlu trombolisis misalnya. Kalau sangat berat mungkin tidak layak untuk trombolisis. Apa pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan? CT scan non kontras. Itu aja sudah cukup. Jadi CT scan non kontras itu diperlukan untuk menyingkirkan perdarahan. Jadi bukan melihat adanya iskemik saat itu. Berdarah atau tidak. Kalau perdarahan berarti ini nggak bisa trombolisis. Kalau nggak perdarahan iskemik trombolisis. Kan itu obatnya. Karena trombolisis itu akan memperbaiki organ sampai 50%. Kemudian EKG, proses fototorak, gula darah, INR apabila ada riwayat terapi warfarin atau mungkin hitung darah. Nah, yang paling penting itu adalah gula darah, ya, ECG mungkin ya sambil jalan, tapi ini non kontras CT scan. Nah, jadi pada acute stroke patient apa yang kita lakukan? Kita harus ingat dulu bahwa time window dari stroke akut itu sangat pendek, sangat sempit, ya, sehingga time is the most important factor. Waktu adalah yang paling penting kita ingat dalam menangani stroke itu, ya. Nah, ini yang disebut dengan time is brain. Karena apa? Makin cepat kita tangani, kita bisa menghambat kelainan atau kerusakan dari neuron ini. Bayangkan, pada stroke akut terjadi kehilangan neuron sampai 1,2 bilion, ya, miliar nih. Sinaps loss-nya 8,3 triliun. Mielinnya 7.140 km. Bayangkan mielin fiber itu kalau direntang itu dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur bolak-balik beberapa kali itu hilang pada stroke akut ini. Makin cepat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap kejadian stroke akan bertambah terus. Sehingga hambatlah, tanganilah secepat-cepatnya. Maka time is brain ini sangat-sangat penting untuk mencegah atau outcome stroke lebih baik. Dokter, Apa yang kita lakukan? Dok, General mohon manajemen dari maaf. acute stroke ini stabilisasi airway, stabilisasi hemodinamik, cegah intrakranial hipertensi, cegah. Nah, ini mungkin dibicarakan pada lebih khusus pada pembicara berikutnya. Ini spesifik treatmentnya tekanan darah, ya, trombolisis, kemudian manajemen stroke hemoragik dan SAH dan surgical manajemen. Sebagian saja saya bahas. Blood pressure management, tadi prinsipnya kita tidak boleh menangani ini. Administering antihypertensive horse is dangerous, bahaya. Jadi bahaya, menurunkan sangat awal itu, tenangkan pasien, kosongkan kandung kemih dan selalu itu lebih baik ya, agar perfusi ke otak, cerebral blood flow-nya masih terjaga dengan baik ya. Kalaupun butuh obat antihipertensi, kita harus pakai obat antihipertensi yang bisa dititrasi. Ini secara umum. Dok, Nah, kalau stroke iskemik, tekanan darah, kalau mau dilakukan trombolisis, itu juga harus dikendalikan, harus di bawah 185 per 110. Nah, setelah masuk trombolisis, jaga terus, jangan sampai naik. Nah, kalau naik, ini obat kan seperti pisau bermata dua. Bisa pecah pembuluh darahnya, bisa ada transformasi hemoragik kalau tekanan darahnya tinggi, karena sedang diencerkan ini, ya, sedang dihancurkan sumbatan yang tadi. Nah, kalau tidak dilakukan trombolisis, tidak kandidat RTPA, trombolisis ini, buat tekanan darah 220 per 120 ke bawah sih masih aman. Turunkan saja pelan-pelan sampai 15% dalam waktu 1 hari. Ya, jangan lebih 25% dalam 1 hari itu. Pada stroke hemoragik ini harus lebih cepat diturunkan. Kenapa? Katanya perluasan pendarahan. Batasnya seperti apa? Ya, ada 130 MAP-nya ya, atau sistoliknya 180 itu diturunkan ya. Lihat di sini. Jadi dalam 2 jam setelah onset itu turunkanlah ya. 250 sampai 220 turunkan. Jadi sekarang itu targetnya 130 sampai 150. Pelan-pelan. 1 jam pertama turunkan 25% maksimum, kemudian turunkan pelan-pelan mencapai sistoliknya 130 sampai 150. Jadi secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian, kita jangan mendadak menurunkan tekanan darah, karena tekanan darah turun itu adalah faktor risiko. Nah, berikut saya sampaikan ini penting, trombolisis.
waktu yang dimiliki oleh pasien untuk bisa lakukan trombolisis kurang 4,5 jam. Untuk mempersiapkan itu harus cepat-cepat di bawah 60 menit. Jadi kalau pasien datang sudah 4 jam, sudah susah juga ya. Walaupun ada beberapa pendapat masih bisa diperpanjang 6 jam, tapi internasional mengatakan di bawah 4,5 jam. Dosisnya ini 0,6 ya tidak ini bisa dicatat saja di mana, dan ada beberapa pasien yang perlu dilanjutkan dengan trombektomi memakai alat untuk DSA itu. Ingat bahwa DSA itu dilakukan di bawah 6 jam yang paling baik ini. 6 jam ya. Dan bisa diperpanjang sampai 16 jam. Tidak ada DSA untuk trombektomi yang dilakukan di atas itu. Tidak ada dasarnya. Ini guideline dari Amerika maupun dari Eropa. Dokter, Nah, jadi dengan Dok, menangani stroke yang baik itu, kita bisa menyelamatkan outcome pasien. Kalau diberikan trombolisis di bawah 90 menit, 1 dari 4 atau 5 pasien itu akan outcome-nya baik. MRS 0 sampai 1 itu bisa bekerja lagi dia. Lainnya sangat-sangat ringan atau bahkan tidak ada sequelae sama sekali. Tapi kalau di antara 90 sampai 3 jam, 1 di antara 9 yang baik. Kalau antara 3,5 4,5 jam, 1 di antara 14. Jadi ini sangat konsen kita dengan waktu. Maka tadi sebutkan time window yang sempit itu seperti ini. Ya, ini ada kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, tidak banyak yang harus diperiksa ya, kecuali pada pasien-pasien tertentu ya. Untuk diperiksa. Nah, ini tidak perlu dihafalkan. Saya sarankan tidak dihafalkan, tapi dicatat saja atau mungkin ada checklist kita. Nah, khusus untuk SH karena kematiannya sangat tinggi, maka ada perluasan perdarahan, ada komplikasi terjadinya vasospasm, maka pasien iya. Mohon maaf dok, iya untuk penyampaian materinya Oke. tersisa 10 Ya, menit 2 menit lagi. lagi. 2 menit lagi. 2 Makasih menit dok. lagi. Nanti 10 menit kita ya. Baik. Jadi 90% usaha itu ke aneurisma ruptur. Ruptur itu mungkin sudah ada bawaan pembuluh darah dari lahir, maka ada orang yang pembuluh darah, kok stroke-nya usia 30 tahun sudah pecah, ini aneurisma sudah bawaan barangkali. Atau juga pada usia lanjut ya, dan saat tidak bisa menampung lagi, aneurisma itu pecah. Ya, suatu waktu pecah, mungkin karena emosi, karena juga mengangkat beban berat, karena tekanan darah juga sangat naik, pecah pembuluh darah itu. Maka tindakan definitifnya pembuluh darah itu di clipping atau di coil. Coiling itu memasukkan coil ke dalam pembuluh kantong itu, aneurisma itu, atau di clip. Kalau clip itu bedah dibuka. Kalau coiling itu memakai alat cath lab, alat DSA itu, ya di coil, masukin coil ke situ. Nah, ini definitive treatmentnya. Selain dari itu, darah yang beredar di subarachnoid itu akan menyebabkan juga vasospasm, maka berikan obat ini, nimodipin ini 60 mg setiap 4 jam. Pada pasiennya sakit kepala, itu berikan analgetik yang adekuat, ya kadang-kadang bisa membutuhkan misalnya morfin dan lain-lain. Pasien ini pada umumnya harus dirawat di intensif ya. Nah, yang bedah ada beberapa kondisi yang perlu pembedahan, misalnya pembuluh darah yang pecah itu di otak kecil. Karena di situ tempatnya sempit, bisa mendesak juga menimbulkan hidrosepalus. Kalau volumenya 15 cc operasi aja. Kalau di otak besar itu agak lebih luas ya, 20 sampai 30 cc, GCS-nya 5 sampai 12 itu evakuasi hematom ya. Kadang-kala ada juga diberikan kalau masuk ke intraventrikal, ditambah lagi untuk melisiskan darah di intraventrikal itu diberikan obat trombolisis tadi, alteplase tadi. Yang dipakai untuk trombolisis. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak menyimpulkan secara tapi garis besarnya begini, stroke itu burden disease. Semua kita bertanggung jawab ini, insan kesehatan bertanggung jawab untuk memperbaiki ini, mencegah dan mengobati, dan juga rehabilitasi. Dan ingat sekali lagi, sering time is brain, time loss is brain loss. Dan minutes can save lives. 1 menit saja berharga. Tadi sudah kita bahas, 1 menit kehilangan sekian juta sel otak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita masuk ke diskusi. Silakan saya kembalikan ke moderator. Iya,
Baik, terima kasih dokter atas materi yang telah diberikan. Ya, semoga apa yang telah disampaikan oleh dokter dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik dok, kita akan beranjak pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau menulis pertanyaan pada Zoom chat yang telah disediakan. Bagi teman-teman yang bergabung di YouTube juga bisa untuk bertanya pada kolom komentar. Dan adakah teman-teman yang ingin bertanya? Silakan raise hand untuk bertanya langsung pada dokter. Karena ada yang bertanya secara langsung akan mendapatkan hadiah voucher sebesar Rp50.000 atau free tiket untuk webinar selanjutnya. Menarik bukan? Ayo teman-teman boleh langsung bertanya, gunakan fitur raise hand, bertanya langsung kepada dokter. Apakah sudah ada kakak panitia yang bertanya secara langsung? Iya, karena di sini ada banyak pertanyaan ya, saya lihat dari Zoom chat dan di komentar YouTube. Ya, boleh. Ada yang resen, boleh di open kameranya kakak, bapak atau ibu. Halo. Dengan Kak Wahyu, boleh di open kameranya kak. Kita saling sapa terlebih dahulu sebelum bertanya. Halo, selamat pagi Kak Wahyu. Apakah sudah terdengar jelas suara Pagi. kami? Iya, pagi. Saya Jelas. Bapak Halo, atau selamat pagi. Kakak? Kakak aja. Oh, baik. Ini Kak videonya nggak bisa Wahyu, dibuka dari panitia iya ya. boleh. Dari mana Kak? Tinggal di mana nih Kak Wahyu? Desa di Bantul. Wah, Masya Allah. Boleh Kak di open Di kameranya Bantul, Kak? Jogja. Dibuka kameranya biar kita kelihatan nih. Tidak bisa ya. Dari panitia yang bisa. Di disable. Dari Oh, panitia yang disable. ini Mohon maaf videonya. kakak panitia disable katanya. Diizinkan dulu coba. Iya baik, sambil ngobrol ya Kak Wahyu. Kak Wahyu saat ini sedang bertugas di mana nih Kak? Kebetulan saya di Rumah Sakit Paru Respira di Bantul, Jogja. Sebagai nurse atau dokter? Saya sebagai fisioterapi, Bu. Oh, Masya Allah. Iya, boleh Kak langsung ke pertanyaannya? Boleh langsung bertanya kepada dokter. Oh ya, Silahkan. gini, kita kan kadang kalau tinggal di desa itu kan sering dimintai pertolongan kalau ada masyarakat itu. Nah, bagaimana nih dok untuk pengecekan, kan ya tadi butuh waktu yang cepat. Kalau ada pasien, keluarga pasien atau kan saya minta tolong kalau ada tenaga kesehatan di desa itu diminta tolong itu untuk pengecekan secara khusus untuk mengecek oh ini stroke apa enggak agar bisa dapat tindakan di fasilitas kesehatan itu gimana ya secara simpelnya gitu. Karena kalau di desa kan jauh dari pusat kesehatan yang secara cepat gitu. Oke. Gimana? Saya jawab langsung. Iya boleh, silakan dokter langsung dijawab. Terima Oke. kasih. Iya dok. Terima kasih Mas Wahyu dari Bantul. Uh, Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, prinsip adalah time is brand. Oke, itu harus saya pegang dulu. Bahwa pasien itu harus, kalau memang betul stroke, harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, itu yang pertama. Nah, pastikan dulu dia stroke apa tidak. Kan tadi ada beberapa gejala ya, yang berdasarkan definisi itu dia lemah sebelah dan segala macam lah, atau bicaranya cadel, atau apa tiba-tiba tidak bisa bicara. Ya. Nah, yang banyak itu 60% kan memang kelemahan mulai dari sebelah tubuh, mulai dari wajah sampai ke bawah. Pastikan itu dan catat onsetnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau Anda punya apa namanya, dia datang ke puskesmas, itu tentunya apa namanya sudah ada terbentuk jaringan stroke. Anda harus telepon ke tempat ke rumah sakit yang dituju
supaya di sana harus siap. Jadi jangan di sana sudah buru-buru dibawa ke rumah sakit, di sana juga CT scan-nya belum siap dan segala macam ya, atau CT scan lagi rusak ya jangan dibawa ke situ. Ya. Jadi pertolongan apa yang dilakukan? Hanya memastikan ini stroke apa tidak. Kemudian stabilisasi kalau memungkinkan. Kalau tidak, bawa aja ke rumah sakit. Segera bawa ke rumah sakit. Anda misal di daerah yang bekerja sendiri jauh dari puskesmas, ya mungkin tidak usah disuntik, tidak bisa apa-apain, ya tidak usah apa, pokoknya stroke apa bukan. Kalau stroke ya udah kita ke rumah sakit. Hanya itu. Kalau kita berikan tindakan-tindakan yang kadang ada yang menusuk jari, yang menusuk kuping, segala macam itu akan memperlama dan juga tidak ada dasarnya, tidak ada gunanya. Itu ya. Pastikan gejalanya, dia stroke, onsetnya kapan, bawa ke rumah sakit. Iya, baik. Oke. Terima kasih dokter atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa ada yang ingin bertanya secara langsung? Iya, Kak Samuel. Iya, baik. Sebelumnya untuk Kak Wahyu, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah sudah jelas, Kak Wahyu? Iya, untuk Kak Wahyu boleh langsung menghubungi panitia ya, boleh langsung menghubungi admin untuk mendapat hadiahnya. Selamat untuk Kak Wahyu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang tadi sudah raise hand dari Kak Samuel, karena wah Masya Allah banyak sekali dari teman-teman semua yang semangat untuk bertanya secara langsung ke dokter ya, karena mumpung ada kesempatan nih. Boleh Kakak Samuel di open dulu kameranya Kak. Halo, selamat pagi Kak Samuel. Pagi, selamat pagi. Pagi, silakan. Pagi, iya Iya, Kak dokter. Samuel. Boleh Kak perkenalan dulu Kak Samuel dari mana dan tugasnya di mana? Oh ya, saya dari Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Saya tugas di Rumah Sakit RSUD Landak. Masya Nah, Allah. ini mau Selamat. bertanya, dokter. Saya sebagai dokter umum di IGD. Jadi, Masya Allah Pak Dokter, ini kan iya. daerah baik. Silakan. Dengar kok. Ini kan tempatnya daerah terpencil saya Ya. bertugas. Jadi, banyak pasien itu keberatan untuk ke rumah sakit kota di Pontianak dan jaraknya juga 4,5 jam dan keadaan ekonomi dan kesadaran pasien juga agak rendah ya. Dan sedangkan tadi waktunya itu sangat sempit. Saya mau bertanya ini apakah ada tempat bagi obat-obat seperti tromboaspilat atau clopidogrel di dalam penanganan stroke apabila pasiennya tidak bisa atau tidak mau mendapatkan Oke. terapi trombolitik. Itu Baik. dokter, Ya, terima pertanyaannya. kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pertanyaan bagus. dokter. Memang negara kita ini sangat luas ya, banyak yang sulit mencapai fasilitas kesehatan. Tapi sekarang Kementerian Kesehatan sedang mengusahakan setiap kabupaten kota itu sudah memiliki CT scan. Ini sedang dalam proses ya. Mudah-mudahan Kabupaten Landak itu sudah ada CT scan-nya. Dan kalau ada CT scan-nya, kalau bisa membedakan itu stroke iskemik dan hemoragik, yakin itu tidak ada hemoragik. Dan waktunya juga nggak mungkin lakukan trombolitik, dan kalau dirujuk pasiennya nggak mau misalnya, ya sudah itu boleh diberikan antiplatelet tadi yang Anda kasih tadi, bahwa standarnya kalau memang yakin itu ischemic stroke itu bisa antiplatelet, awalnya diawali dengan dosis tinggi dan kemudian lanjutkan dengan double antiplatelet gitu ya. Oh, baik dokter. Oke, Terima kasih banyak Iya. dokter. sama. Baik, apakah sudah jelas jawabannya Dokter Samuel? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih untuk Pak Dokter. Silahkan langsung menghubungi admin ya Pak, biar langsung Baik, diklaim hadiahnya. Selamat untuk Dokter Samuel dan terima terima kasih atas kasih. pertanyaannya. Iya baik, Dokter, ada lagi yang bertanya, satu lagi yang raise hand, apa sudah ada? Ya boleh, dengan siapa? Selamat pagi, Kak Supriyanto.
Halo, selamat pagi. Selamat pagi kakak atau bapak, boleh silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Supriyanto Pala, saya dari Cilegon ya. Kebetulan saya tugas di klinik PT Kenertek, di klinik swasta ya, Bu ya. Izin bertanya nih, Prof. Halo, Ya, ada silakan. suaranya? Ya Ada silahkan Ya, jelas, langsung jelas. saja bertanya kak. Ya. ya. Izin bertanya, Prof. Tadi kan dibahas seputar TIA ya, transient ischemic attack itu. Nah, gimana caranya cara ngebedain antara stroke biasa dengan TIA? Terus apakah penanganannya sama untuk penanganan, pemeriksaan, dan pengobatannya? Apakah sama atau berbeda, Dok? Itu, Baik. Prof. Oke, baik. Terima kasih. Jadi bedanya TIA dan stroke itu adalah kalau TIA sembuh kurang dari 24 jam, pada umumnya kurang dari 1 jam. Itu aja bedanya. TIA itu iskemik yang apa yang sementara. Misalnya pasien sebelumnya tadi saya nggak bisa jalan, terus Anda masuk ke klinik misalnya atau ke rumah sakit, ketemu Anda misalnya gitu ya, loh mana yang nggak bisa jalan? Bisa kok, diperiksa nggak ada apa-apa. Tapi dia memang ada yang menyaksikan tadi nggak bisa jalan. Nah jangan jangan diponis dia bohong. Itu TIA mungkin. Itu TIA mungkin. Nah TIA ini itu harus dirawat. Apalagi dirawat kan sudah baik. Enggak, cari faktor risikonya. Karena TIA 11%-nya akan berulang stroke-nya dalam waktu 7 hari. Akan terjadi stroke dalam 7 hari. Jadi jangan sampai kita lalai. Dipulangin, tidak dikendalikan faktor risikonya. Taunya dia itu ada darah tinggi misalnya, atau diabetes, atau mungkin agak irama jantungnya nggak bagus. Nah, kita menganggap kan sudah sembuh, udah baik ya. Tapi jadi prinsip satu, bahwa kalau dia mengeluh ada yang percaya aja itu, ya percaya. Nah tadi lemah, tadi bicaranya cadel, sekarang udah bagus ya, alhamdulillah bagus. Tapi jangan dianggap Anda nggak apa-apa pulang. TIA adalah faktor risiko untuk terjadi stroke dalam waktu 7 hari pertama itu 11% kejadian akan muncul stroke. Ya. Nah, kendalinya faktor risiko dan segala macam itu harus dicari ya. Dan bahkan kalaupun pasiennya misalnya BPJS pun itu sudah ada codingnya untuk TIA itu. Ya, mungkin perawatan 1-2 hari sudah bisa pulang gitu ya. Itu penanganannya apa? Penanganannya terutama arah ke arah pencegahan terjadinya stroke berulang terutama. Dicari faktor risikonya, dicegah. Betul-betul. Dan misalnya LDL-nya tinggi, kolesterol, obat kolesterol, hipertensi tentu kendalikan. Kalau gula tinggi tentunya harus kendalikan gulanya. Misalnya itu. Gitu ya, Mas Supriyanto. Terima kasih. Ya, Selamat ya. ya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. ya. Iya baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Sudah jelas ya Bapak Afrianto ya. Iya. Silahkan Ya, langsung jelas, menghubungi Bu. panitia ya untuk mengklaim hadiahnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, teman-teman semoga semakin bertambah ilmu kita ya dari apa yang sudah disampaikan oleh dokter. Semoga bermanfaat. Baik dok, dengan ini dokter untuk pemaparannya, untuk materi yang sangat menarik, dan saya ucapkan mohon maaf untuk teman-teman yang tidak bisa kami jawab semua pertanyaannya, tidak bisa kami bacakan semua pertanyaannya karena memang waktunya pun juga terbatas. Ya dokter, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi dok, semoga Baik. kita bisa berjumpa kembali di webinar selanjutnya. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang kurang mohon maaf ya. Selamat bekerja, selamat melanjutkan webinar ini. Terima kasih kepada moderator. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Lagi dan yeah, okay. We'll move on to the next session. This session is second material that will be presented by Dr. Oliver Yanteksen Go, RN, MN, REB, GM, HRM. Baik teman-teman, saat ini kita telah memasuki sesi atau materi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Oliver Yanteksen Go, RM, MN, REB, GM, HRM. And the second material about current trends, issues, epidemiology, and policy in stroke, a global perspective on improving care and patient outcomes.
Stroke remains a leading cause of death and disability worldwide, imposing a significant burden on individuals, families, and healthcare systems. Addressing the multifaceted challenges of stroke requires a multi-pronged approach involving policymakers, healthcare providers, researchers, and the community. By focusing on prevention, improving access to care, and advancing research, we can significantly reduce the global burden of stroke and improve the lives of stroke survivors. Therefore, we will gain a deeper understanding of current trends, issues, epidemiology, and policy in stroke, a global perspective on improving care and patient outcomes, with our speaker this morning. And our speaker this morning from Cebu City, Philippines, and he worked as nurse manager department of clinical advancement in Chonghua Hospital, Fuente Osmeña, Cebu City, Philippines, since 2022 until now. All right, without further ado, let's welcome our speaker, Dr. Oliver Yantakson Go, RM, MN, REB, DM, HRM. Hello, good morning, doctor. Morning. How So, are you today? so far it's good here. All right. Okay, Doc. Can you tell us about your work, especially like your profession or what in Philippines? Okay, so I am a nurse by profession. I was assigned previously in the critical care unit, specifically in the intensive care unit for adult patients. But currently, I am a more of a specialist in nursing education, training new nurses, as well as with quality improvement, as well as in research. It's really amazing. Okay, doctor, I hope you're having a good morning over in the Philippines, especially on your weekend. And thank you so much for joining us today this morning. My pleasure. Yes. Okay, doctor, before we start our material, let me read the rules for this session. You will deliver the presentation for 30 minutes followed by a 15-minute Q&A session. And for the audience, for those who want to ask questions, you can use the raise hand feature or submit your question by the Google Form link that we'll share in the Zoom chat. Okay, doctor, is it clear? Yeah, okay. Yes. So, doctor, without further ado, the floor is yours. Thank you. Thank you so much, Miss Moderator. So I'll just like to share my screen. Yes, of course. So once again, good morning, everyone, to all the speakers, to the esteemed speakers, to the organizers, as well as to the attendees of this particular webinar. So again, I am Oliver Ryan Go, a nurse from the Philippines, and this morning I am tasked to share with you the current trends, issues, epidemiology, and policy in stroke, a global perspective on improving care and patient outcomes. So the focus more is about policy on how should we manage stroke in the hospital. So before I start, I would like to make a disclaimer that I have no financial conflicts of interest to disclose concerning the presentation. As we all know, stroke is the second leading cause of death, and especially here in the Philippines, it is second to ischemic heart disease. So worldwide, stroke is the third leading cause of disability. And each year, 15 million individuals suffer from a stroke, with one third of them living with permanent disability and one-third dying. And also from the World Stroke Organization, annually, there are 12.2 million new stroke cases, among which 6.5 million die. Over 16% of these stroke incidents occur in the 15 to 49-year-old population. And in this 15 to 49-year-old population, 6% of them die from stroke. And over 62% of stroke incidents occur in people under 70 years old. And in this population, 34% again die of stroke. So globally, if you look at the data, 1 in 4
individuals or people over age of 25 will have a stroke in their lifetime. And if you look at the demographics between the incidence between male and female, in terms of incidence, the incidence for stroke for female is quite higher, 53% compared to 47% of that male. However, when we talk about mortality of stroke, the data is already reversed. The mortality rate is higher in men with 51% and 49% with that of women. Based on data as well, in the United States, on average, every 53 seconds, someone experiences a stroke, and every 3.1 minutes, someone dies of a stroke. And consequently, in the United Kingdom, stroke occurs every 3.5 minutes. Despite the frequent occurrence and incidence of stroke, many people still are unaware of the most common signs. That was what was discussed by Dr. Bustami a while ago. Now we'll just have a quick run through. There are two main types of stroke. We have the ischemic stroke and the hemorrhagic stroke. When we talk about ischemic stroke, this is the most frequent type of stroke, which occurs when the blood supply to the part of the brain is blocked by a thrombus or by stenosis or narrowing of the artery from arteriosclerosis. This obstruction will then result from a blood clot or a buildup of cholesterol, which we usually call as a plaque. So ischemic stroke is responsible for approximately 80% of all strokes. And 7.6 million new stroke incidents for ischemic strokes occur each year. On the other hand, talking about hemorrhagic stroke, globally, 29% of all stroke incidents are intracerebral hemorrhages. This hemorrhagic stroke occurs when there is bleeding into the brain tissue or between the inner or outer layers of the brain tissue. This is caused by a rupture of blood vessels due to long atherosclerotic damage and arterial hypertension. This pressure, when it is increasing within the nearby brain tissue, will lead to brain damage and irritation. Based on data, there are over 3.4 million new intracerebral hemorrhages each year. The other one is transient ischemic attack, TIA or mini stroke. Although not a true stroke, TIAs occur when there is a temporary disruption of blood flow to the brain that can cause brief episodes of neurologic dysfunction. Symptoms usually are very much quick, occurring less than an hour, and they mimic or mask those signs of stroke, such as slurring of speech, visual changes, weakness in the extremities, and changes in the level of consciousness. TIAs, however, do not typically cause long-lasting symptoms. But this is lightly, we have to seek medical attention immediately. Since based on data, for people experiencing stroke, more than one-third of them will have an acute stroke. 12% of those stroke incidents will occur within 1 year, 5% will occur within 1 month, 20% occur within 2 years, and 25% will occur within 3 years. So although stroke is easily preventable, its incidence is also rising, especially in developing countries. This is due to the predisposing factors are hypertension, diabetes, mellitus, as well as dyslipidemia. If you look at the data as well, there have been marked improvements already in the management of stroke. But despite the advancement in the management and treatment of stroke, the challenge remains to be the healthcare costs. Especially here also in the Philippines, we have a lot of financial issues and challenges, especially in terms of stroke treatment and management. Our Philippine health insurance system has already increased the reimbursement coverage for acute stroke to roughly around 76,000 pesos, that's around 1,300 US dollars, and 80,000 or 1,365 US dollars for hemorrhagic stroke. But despite these increases in the budget for allocation for stroke, the total cost for the treatment and stroke management of these diseases will still not be able to cover by these assistance by the government. So efforts have been made in recent years by our government and governments worldwide to close these financial and other gaps in stroke care. To effectively manage the stroke, that's why they propose protocols and clinical practice guidelines
to be able to have evidence-based recommendations that would provide prompt and effective and feasible treatment options for healthcare providers. Thus, it is our aim in this morning's discussion to explore some of these latest trends, some of these latest clinical practice guidelines, and some of these protocols in the management of stroke. First is the need for early detection, recognition, and evaluation. Although stroke is a medical emergency, many people do not recognize it as such, since they attribute the signs and symptoms to a less serious health issue. And because of this, they try to delay in seeking medical attention, which is very much dangerous because 2 million every time a stroke occurs, 2 million neurons die within every minute from symptom onset. And these delays could lead to permanent damage to the brain. That is why quick recognition in the pre-hospital setting allows receiving facility to mobilize the stroke team. Notification of the emergency department that the patient is likely suffering from a stroke can lead to quicker imaging, which in turn means faster delivery of treatment services because the rule of thumb in the management of stroke is always time is brain. So talking about different tools, I would like to share with you some of the quicker tools or easier tools to use in the detection of a stroke. This was already discussed by the previous speaker a while ago. So first is the FAST, no? The FAST of facial drooping, arm weakness, S speech difficulty, and time to call emergency. However, the FAST mnemonic, although widely recognized, can still overlook up to 14% of stroke incidents, particularly those involving common posterior circulation symptoms. So this has led to the adoption of the expanded form of the FAST, which is the B-FAST. So they added B for balance. So we have to assess for sudden loss of balance. Eyes, if there's a presence of vision loss, particularly in one eye or doubling of vision. So another tool that is also used for the management of stroke is the National Institute of Health Stroke Scale, or the NIHSS, which is considered the gold standard for determining the severity of stroke. This assessment tool identifies 11 areas focusing on the level of consciousness, eye gaze, visual fields, facial palsy, motor arm drift, motor leg drift, limb ataxia, sensation, language, aphasia or dysarthria, and inattention. And an NIHS stroke scale can be administered upon admission, and usually it is scored or assessed when stroke is suspected. It is also used 24 hours after fibrinolytic therapy, 7 days post-stroke, and 30 days post-stroke, and upon discharge of the patient. The scoring are as follows. If the score is less than 5, usually it's considered mild stroke, 5 to 9, moderate stroke, and more than 10, severe stroke. So again, we have already discussed about the importance of the need for early detection. Second is the use of easy tools to detect stroke. And third, the most important is the healthcare team in treating stroke, especially the stroke team. So who are the most common members of this stroke team? They include the emergency nursing services, emergency department physician, or neurologist if the facility is a tertiary or a specialist facility. We have pharmacists, we have radiologists, we have rehab specialists, and also social workers. And all of these members of the stroke team play a crucial role in various clinical stages. Evidence also strongly recommend the presence or the creation of stroke units. Why? Because they found out that the presence of stroke units have increased benefits, especially in improving functional outcomes and decreasing overall cause mortality. And numerous randomized controlled trials have demonstrated that care in a stroke unit reduces death and disability in comparison with patient being admitted in a regular or general ward. So this is one of the challenges also in many countries, especially in developing countries, because most of the specialty hospitals or the specialists are more often congested in urban areas. And that's why it's very much difficult for those in the rural areas or those in the provinces to have these particular access to health. So based on the different clinical guidelines, in 2019, the American Heart Association strongly
recommends the utilization of a comprehensive and specialized stroke unit for management and treatment of patients suffering from any type of stroke. This is further seconded by the Canadian, New Zealand, and Australian guidelines, who also recommend admission in a stroke unit for better outcomes. The European Stroke Organization, or ESO, in 2013 also recommends the establishment of stroke units in the hospital with complete multidisciplinary team in place. However, this recommendation for patients to have an for hospitals to have stroke units also pose further challenges, especially for us in the nursing profession. So I'm sure there are a lot of nurses in the audience right now. So what are the challenges, especially to the nursing profession, since we are quite struggling, especially in staffing ratios? Currently, the nursing profession is being faced by shortage of nurses. And not only shortage of nurses, we in our hospital is also challenged with staffing ratios and competency issues. Why competency issues? Because there are a lot of novice or new nurses coming into the profession, which is good, but however, they outnumber the experienced ones. So this leads to less experienced nurses dominating in the nursing units. This is especially true, especially the post-pandemic. I, for one, who is in charge also of training new nurses coming into the hospital, face these challenges because during the pandemic, many of our nursing schools here in the Philippines offer the curriculum through online learning. And because of this online learning, the challenge is there are new nurses who are coming into the hospital practicing as staff nurses have lesser hands-on bedside experience. So simply put, currently aren't enough experienced nurses available at the bedside to provide quality of care to people who need it. So this leads to competency issues. So healthcare organizations must also understand the fact that again, less experienced nurses now outnumber the experienced nurses. So it is also a burden for these more tenured nurses to oversee the newer nurses, especially in the units or in the floors. So to close this experience and complexity gap, hospitals must invest in comprehensive training and preceptorship program, mentoring program for new nurses, and other patient safety programs to be offered to these new nurses so that they will be able to increase their competency in handling these types of patients. So training nurses are very much important. So if you will be able to develop stroke nurses, they will have a significant role in the care of stroke patients because studies have also shown that nurses who are specialized in stroke management are more or less very much rigorous in following the stroke management guidelines and advanced care in patients with stroke. They are able to provide continuity of care and comprehensive nursing care plan for patients with stroke, both inpatient and outpatient. So this comprehensive care plan from admission until the patient is discharged is very much essential role of stroke nurses. So having discussed and explored some of the trends, let's now delve into the current clinical practice guidelines in the management of stroke. So first clinical guideline that I would like to share with you is the use of dual antiplatelet therapy as first-line treatment over antiplatelet monotherapy among patients with a minor non-cardioembolic ischemic stroke or TIA within the first 24 hours of symptom onset. Patients who had an acute ischemic stroke or TIA are at an increased risk of recurrent thrombotic events, so with a 3-month risk of 10.5%. So there are a lot of clinical trials exploring the usage of dual antiplatelet therapy. Most commonly used medications as dual antiplatelet therapy or shortened to DAPT is what we call as aspirin and clopidogrel. So these three clinical trials, the faster, the point, and the chance, they were able to find out that DAPT or the dual antiplatelet therapy reduces the risk for 3-month stroke recurrence by about 30%, which is very much significant if it is given for 21 to 30 days with no increase in harm.
This is also being seconded by the American Heart Association and American Stroke Association, which recommends treatment with aspirin and clopidogrel starting within 24 hours after symptom onset and continued within 21 days. So based on their study, the usage of the DAPT is very much effective in reducing recurrent ischemic stroke for up to a period of 90 days from symptom onset in patients with non-cardioembolic stroke. This is also being affirmed by the European Stroke Organization regarding the usage of 21 days of dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel to reduce the incidence of stroke. Another clinical practice guideline that I would like to share this morning is the pharmacologic control of blood pressure in acute and hemorrhagic stroke. So blood pressure should be maintained in the initial onset of stroke at slightly elevated levels to counter vasoconstriction. So for ischemic stroke, BP should not be lowered acutely or rapidly unless patients have a BP of more than 220 over 100 or more. And for patients who are eligible for intravenous thrombolysis, the target BP is below 185 to 110 mmHg before treatment, and it should be maintained within the first 24 hours after treatment. In ischemic stroke as well, so several societies, particularly the Stroke Society of the Philippines, would advocate giving of antihypertensive medications with BP higher than 140 over mmHg unless there is a contraindication. So based on this SSP or Stroke Society of the Philippines guidelines, antihypertensive therapy is commenced or is given if the systolic BP is more than 220 mmHg, the systolic BP is more than 120 mmHg, and mean arterial pressure of more than 130. So for acute hypertensive intracerebral hemorrhages, so the Stroke Society of the Philippines recommends antihypertensive treatment if systolic BP is only more than 180 mmHg. This is also being affirmed by these two clinical trials, the INTERACT and the ATTACH phase 2. So they affirm that acute lowering of BP to 140 mmHg is feasible and probably safe. The third clinical practice guideline that I would like to share with you is the usage of the non-contrast cranial computed tomography scan, or the NCCT, compared to cranial magnetic resonance imaging, or MRI, in diagnosing patients suspected of having stroke within the first 6 hours from symptom onset. So stroke, being one of the leading causes of mortality, requires immediate response to prevent permanent disability and, more so, possible death. So reversal of acute symptoms within the administration of intravenous thrombolysis within 3 to 4.5 hours from symptom onset, or performing of the mechanical thrombectomy among eligible patients, can drastically improve clinical outcomes. That is why imaging is very much important. Quick and rapid imaging by the time a symptom of stroke is being suspected is very much important to further prevent damage or delay. So cranial magnetic resonance imaging or non-contrast computed tomography scan may be performed to confirm this stroke diagnosis. So in 2019, the American Heart Association strongly recommends the usage of this NCCT to be effective in identifying intracerebral hemorrhages. And also the AHA, or the American Heart Association, strongly recommended cranial MRI as an effective test to exclude intracerebral hemorrhages before intravenous thrombolysis is initiated. So in the actual practice, especially here also in the Philippines, the non-contrast CT scan is the primary choice of evaluation. The reasons for which, number one, it is widely available. It can be done quickly. It is also much easier to perform, especially for unstable patients. And in terms of the cost, it is lower in cost compared to that of a cranial MRI. Although less sensitive, studies have shown that non-contrast CT scan is already very much sufficient to diagnose acute strokes. So the next CPG that I would like to share with you, mixed stroke, less than 4.5 hours of duration.
Altiplace, which is the only approved, the FDA-approved recombinant tissue plasminogen activator, already is being used since 1996. It is used as the primary treatment for recanalization in adult patients with acute ischemic stroke, reversing or reducing the extent of neurologic injury. So currently, the recommendation is intended to apply only to patients with acute ischemic stroke of less than 4.5 hours. This is to save the penumbra during duration, regardless of patients' eligibility for other interventions. So high certainty of evidence has showed that Altiplace increases the likelihood of survival and level of function at 3 months in patients with acute ischemic stroke. But on the other hand, it also increased the risk of symptomatic intracerebral hemorrhages. So this leads us to what are the current challenges with treatment of Altiplace? Most often, patients arrive late. In the healthcare environment, it is caused by delays in assessment, which leads to delay in administration of your Altiplace or recombinant tissue plasminogen activator. Despite its effectiveness in improving neurological outcomes, many patients with ischemic stroke are not treated with RT, very much unaffordable for some, and there is inappropriate treatment due to misdiagnosis or due to lack of appropriate diagnostic agents or equipments. So this inappropriate treatment due to misdiagnosis and lack of appropriate diagnostic agents is very much detrimental or harmful for patients with stroke. That is why reducing the time with Altiplace, because the goal for our Altiplace treatment is to have it within 60 minutes from symptom onset. And most often, based on studies, patients arrive very much late in the hospital. So our goal in the hospital is to reduce the treatment time, which is the most single modifiable factor into improve patient outcomes. So aside from Altiplace, we can also explore endovascular thrombectomy or EVT. So this is a minimally invasive surgical procedure that removes a clot from a blocked artery, especially if the clot is already quite large that cannot be lysed with the usage of your Altiplace alone. So based on studies, EVT is effective and safe up to 6 hours from last known well of the patient. Since 2015, multiple randomized controlled trials have been shown the benefit of EVT over standard care in managing stroke. However, a meta-analysis performed in China in 2021 showed that bridging therapy, meaning a combination of both thrombolytic therapy plus endovascular thrombectomy, provided more benefits than EVT alone. Okay, doctor, Another, sorry. You yes, have 10 minutes left. okay. Yes, So I'll try thank to you. summarize now. So we have also comprehensive hemicraniectomy on top of medical. So for example, is a term used to describe rapid neurologic deterioration due to the effects of space-occupying cerebral edema. And this is very much harmful. So conservative treatment alone has been associated with a mortality rate of 80%. That's why hemicraniectomy was seen to have saved the lives, especially among ages 18 to 60 years of age. So consideration is very much important and it must be individualized with careful clinical consideration of patient selection. So what are the considerations prior to him? Include strict monitoring of the level of consciousness, usually using GCS scale. And then if there are changes in the status, the neurosurgeon should be notified immediately so that decompressive craniotomy can be performed within 48 hours from stroke onset. So having discussed already the different clinical practice guidelines, let me quickly run you through the common policies in the hospital in the management of stroke. Again, as we have mentioned, first is the immediate recognition of stroke. Second is the quick assessment that should be performed by the triage nurses, rapid evaluation at the time of onset using the PFAS acronym. So once the patient is already identified as a candidate for thrombolysis protocol, especially if the symptom onset is still less than 4.5 hours, then the patient should be directly wheeled to the emergency room intended for stroke patients. A focus history shall be done to include stroke symptoms and a stroke mimic such as hypoglycemia and seizure. And the stroke team shall conduct rapid NIHSS neurologic assessment. So
If the patient is already for thrombolysis, we have to explore also some of the contraindications, some of which is recent major surgery or trauma or bleeding, history of intracranial hemorrhages, uncontrolled BP, blood glucose abnormalities less than 50 because it will mimic hypoglycemia and it might mimic stroke, and more than 400 milligrams because studies have shown that if you have very much high blood sugar, it can lead, and while you are receiving thrombolytic therapy, you have a higher risk of developing hemorrhagic conversion and anticoagulant use within 48 hours. So, so what are the indications? Again, if the NHSS is more than 5, it's an indicative for thrombolysis. Time of onset is for less than 4.5 hours, and age of patient it should be 18 years old and or older, and there should be no definite contraindications for thrombolysis. So it is very much important that the team leader shall discuss the family for informed consent and ensure to prevent bleeding that there should be no FBC and NGT insertion, especially for the first 24 hours. So let's now, I mentioned a while ago in the start of this particular lecture, the importance of the stroke team. So let's just quickly run through some of these stroke team members as well as their roles and responsibilities. The first is the neurologic consultant. The consultant should be the team leader, and he should decide if there is a need to stop once complications are evident while the patient is on thrombolytic infusion. On the other hand, if it is a training hospital, usually they have a medical resident or neurological resident or fellow. So these medical residents will act as co-team leader, and they have to verify the clinical evaluation finding using NHSS at the time of onset, and they have to thoroughly review and validate patient data and history of the patient before thrombolytic therapy. So they have to ensure that the medication is given based on guidelines. So the neurology resident is also the person in charge in monitoring and to ensure that the patient is safe all throughout the procedure. And if any complications would arise, they should alert the team and ensure that the patient is moved to acute stroke unit as soon as drug administration is completed. Another important member of the stroke team is the stroke nurse on duty. So the nurse on duty should obtain baseline ECG, hook the patient to the cardiac monitor for close monitoring, should prepare 2 sets of IV fluids, one plain NSS in one side and the other plain NSS in the other side. And this stroke nurse should continuously monitor patients' oxygenation status. It should be more than 94% and constantly check capillary blood glucose to make sure that the values are within normal limits. They have to verify the correct orders of the doctors as well and ensure compatibility of other medications being administered on top of the thrombolytic medications. And as nurses, they have also to coordinate with the different admitting units to facilitate admission of patients. On the other hand, for paramedical healthcare specialists, the pharmacist also plays an important role because they have to secure the medication, ensure that the medication is viable, and they have to coordinate with the doctors and nurses in the event if there are any adverse drug reactions. And for the radiology resident on duty or the rad tech, they have to be very much careful and they have to make sure that the performance of immediate plain CT scan is done without delay. And they have to fast track the interpretation if the patient is suspected for stroke. They have to be read first so that they will be able to relay the results to the stroke team. And lastly is the medtech, no, the medical technology. The medical technologies should ensure immediate blood extraction upon patient's arrival in the emergency department. They have to fast track some of the common lab tests to be taken once the patient is suspected for stroke, which includes but not limited to CBC, ProTime, APTT, creatinine, blood typing, and they have to relay these results to the team once available. So the common drug, as we have mentioned, is the usage of your tissue plasminogen activator or the RTPA, or the common drug brand name is Altiplase. The maximum dose is 90 milligrams, so it's 0.9 milligrams per kilogram. So how are we going to administer the RTPA? 10% of which is to be given as an IV bolus over 1 minute, and the remainder of the computed doses is infused over 60 minutes via syringe pump or infusion pump. So since we mentioned from the start of this particular lecture that time is brain, so what are our time goals? Door to CT scan should be within 25 minutes. Medication arrival in the unit should be within 10 minutes.
Preparation of the medication once it is being received already from the pharmacy should be within 10 minutes. Infusion should be started within 10 minutes as well because our goal, door to needle, is within 60 minutes. So after we start already the thrombolytic therapy management, we have to monitor BP closely, making sure that it should be less than 180/110 mmHg. Control blood pressure using antihypertensive if needed, and frequent assessment using the NIHSS upon initiation on the 12th hour, 24th hour, 48th hour, and 72nd hour, and upon discharge. And then you have to closely monitor the patient for signs of bleeding and watch out for sudden onset of headache, nausea, vomiting, or deterioration of clinical status or worsening of symptoms. So after the patient has received the thrombolytic therapy, the patient should be transferred immediately to a neurologic critical care unit. The patient should be placed on NPO. A repeat CT scan should be performed 24 hours post-thrombolysis, and we have to ensure that no anticoagulation or antiplatelets should be given. No insertion of Foley bag catheter or IM injections or NGT insertions within the next 24 hours. The patient is to be kept on NPO, administer proton pump inhibitors, and again, as I have mentioned, no anticoagulations. So you have to monitor for complications, which are very much essential. And the team leader should evaluate and manage complications immediately. So one of the complications for thrombolytic therapy, for that matter, is suspected hemorrhagic transformation of ischemic infarct. If this happens, stop thrombolytic therapy and get a stat cranial CT scan. If hemorrhages is suspected or confirmed, again, as I have mentioned, thrombolytic agent should be stopped immediately. Get the necessary lab tests, which might include but not limited to CBC, prothrombin time, ABTT, including fibrinogen level, blood typing, and cross-matching. Perform detailed neurologic assessment using the NHSS and administer IV antihypertensive, most commonly nicardipine, to regulate the BP and maintain blood pressure within 140 to 160 mmHg. So we have different classifications of hemorrhagic conversion using the European Cooperative Acute Stroke Study, or ECAS. So they have 4 classes: hemorrhagic infarction 1, hemorrhagic infarction 2, and the more severe parenchymal hemorrhage 1 and parenchymal hemorrhage 2, which in parenchymal hemorrhage 2, there is already a mass effect and possible extension of hemorrhage into the ventricular spaces. So if this happen, we have to reverse the anticoagulation. So what can we give or administer if we want to reverse the anticoagulation? If possible and available, we can administer 10 units of cryoprecipitate. That's why lab tests that we mentioned a while ago, we should include blood typing and cross-matching, because we will be infusing blood products, specifically cryoprecipitate, and administer additional dose if fibrinogen level is less than 200 milligrams per deciliter. So what can we give? Tranexamic acid, 1 gram, infused over 10 minutes, followed by 1 gram of IV until bleeding is controlled. If cryoprecipitate is available, we can also give fresh frozen plasma as well as platelets up to 6 to 8 units to prevent thrombocytopenia. So we have also to manage intracranial pressure management using hyperosmolar therapy using mannitol or hypertonic saline. We have to elevate the head of bed to decrease ICP or intracranial pressure, and we have to be anticipative of possible surgical consult intervention in case decompressive craniectomy is very much necessary. The patient should be placed in close monitoring in the ICU for close blood pressure monitoring, monitoring of neurologic status, and possible quick response to further complications. Because our goal, if the patient will deteriorate, door to neurosurgery or to the OR should be within 2 hours. Another complication of your RTPA is your anaphylaxis or allergic reaction. So if this happens, we have to stop the infusion, ensure airway breathing and circulation. And some of the medications that can be administered are epinephrine, 0.3 to 0.5 milligrams IM, diphenhydramine, 25 to 50 milligrams IV, methylprednisolone, 125 milligrams IV, hydrocortisone, 200 milligrams IV, and salbutamol nebulization. Another more common complication is what we call orolingual edema. So
You have to recognize these symptoms early because we need to stop the infusion, assess and maintain airway, and administer oxygen or intubation. So in assessing oral-lingual edema, we can categorize it as either mild, moderate, or severe. So when you talk about mild, there is mild swelling of the lips or tongue, but without respiratory distress. It is already considered moderate if there is increased swelling with some difficulty in speaking or swallowing, and severe if the patient will have airway compromise. There's already a presence of your stridor or respiratory distress. So if this severe orolingual edema occurs as an effect of your RTPA infusion, we have to have, if tongue is too large for oral intubation, wherein it will be challenging for the doctor to visualize the oral cavity, so we can do fiber optic nasotracheal intubation. And if severe stridor with impending airway obstruction is already imminent, then we can perform emergency tracheostomy. And if in case the patient is not responsive or thrombolysis is not considered, we have to also to consider mechanical thrombectomy in the removal of this particular clot or blockage. But this is also quite challenging because there are only a few specialists who are able to perform these types of procedures. So in summary, I'll give you a quick run through of how are we going to implement this process flow in the actual setting. So again, we have to make sure quick assessment is done within 4.5 hours from the last known well time of the patient. So check for the fast and B fast. Immediately assess the patient and stabilize the patient. Assess airway, breathing, and circulation, and vital signs as well. Provide oxygen if the patient is hypoxic. So make sure that the O2 saturation is more than 94%. Obtain IV access, usually 2 IV sites, one for the thrombolytic, one for other fluids and other medications. Draw blood for emergent blood tests, confirm the possibility of stroke and time of ictus, perform baseline NIHSS score, and obtain an order for stat plane or cranial CT scan. Because our goal for patient to triage, the patient should be assessed upon arrival in the triage in the emergency room. The patient should be assessed by the nurse within 10 minutes. The patient should be seen by the neurology doctor or any resident doctor within 15 minutes. And from the time the patient is seen by the doctor to the performance of the non-contrast CT scan, it should be done within 25 minutes. So after which, if there is hemorrhage, the patient should be referred to a neurology service for consult, and the patient should be admitted in the acute stroke unit or neurocritical care unit, because door to neurosurgery is indicated within 2 hours. And after the procedure, the patient should be within the acute stroke unit within 3 hours after surgical procedure. If there is no hemorrhages, so we have to entertain acute ischemic stroke. So we have to review eligibility for RTPA infusion, review presence of any contraindications, and always repeat assessment using the NIHSS scale. And if the patient is a candidate for RTPA, we have to obtain consent by the patient, if able, or the family for that matter, administer RTPA following the protocol that we have just mentioned, and most importantly, post-thrombolysis care with judicious monitoring of neurovital signs and vital signs and monitor for any complications. So we have to remember our fundamental rule in stroke is always time is brain. The longer the therapy is delayed, the lesser the chance it will be successful. So because our goal, doctor to needle, is within 60 minutes. With that, I thank you very much. And again, have a pleasant morning to one and all. Thank you so much for the presentation, Doctor. Yes, it's really wonderful, and I think we all have learning inside information from your presentation, and I'm sure that the audience is very interested in every word you present. Okay, we can move to the next section, which is the Q&A session. Baik, teman-teman, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau menulis pertanyaan pada Zoom chat yang telah disediakan. Bagi teman-teman yang bergabung di YouTube, bisa juga untuk bertanya pada kolom komentar. Baik, apa sudah ada yang raise hand? Ya,
Baik, kalau memang tidak ada, saya akan pertanyaan dari Zoom chat atau dari kolom komentar di YouTube. Saya cek terlebih dahulu ya. Iya, bisa bertanya di link pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia. Oke, wait a minute. Kita akan pilih pertanyaan terbaik ya. Alright, Doctor, shall we move on to the first Yeah, question? yeah, sure. Yes, because we have a several question on already for you. Yeah, And the first question is from Nurse Zena. And yeah. the question is, what are the long-term impacts or complications that stroke patients often experience, and can stroke patient recover completely? For stroke patients, since stroke is gastric tube feeding, so that then if the patient will have the episodes of aspiration, then it will lead to possibility of infection caused by aspiration pneumonia. The immobility also will also lead to other problems like possibility of the development of pressure ulcers. And this will entail another problem as well because this will lead to another problem, which is we call sepsis, if the patient will have immobility issues. So based in my practice in the hospital, these are the most common complications posed by patients is really the immobility issues that will lead to skin integrity issues and problems that will lead to another cause of infection. Okay, in terms of the recovery of patients with stroke, it depends upon the type of stroke for the elderly. So the prognosis of the recovery is also quite a challenge. But for those in our practice, in my practice, for those patients who are very much young who develop stroke because of hypertensive bleed and then manage immediately, and then recovery is also very much promising for these types of patients. So I hope I answered your question. Okay, thank you so much for the answer, Doctor. And we have another question from Tio Fadila. And the question is, how is stroke handled in the Philippines today? Is there an experience from a doctor that can be shared with all of us, especially in Indonesia? Maybe there is the latest technology or something else, Doctor. Okay. So in the Philippines, it's also, as I mentioned in our lecture a while ago, it's also challenging because not all hospitals have stroke units. Only the big hospitals in big cities have these facilities, these specialists, doctors present. Okay. I'm very much fortunate in the hospital that I am currently working. It's a big hospital, one of the biggest in the Philippines, which makes it very much advantageous. On the other hand, as you have mentioned, for the nurses, especially for those nurses who are attending here, training is very much important. In fact, we have identified ER nurses who are we sent our nurses for external training to become stroke specialist nurses because we have to highly train these nurses for them to handle these types of patients. So what we did in order for us to improve our practice is always to have simulation. We identify the team, who are the members of the team. We identify the roles. That's why I shared with you some of the roles and responsibilities because one of the problems, if ever you have a team, if the roles and responsibilities are not that clear or well delineated among each members, the interaction, collaboration, and communication among these members will still be inefficient, and it will still lead to delays. That's why it's very much important to have a process flow, the roles and responsibilities of the specific people. Once these people and professional healthcare workers are identified, they have to be sent for training. After training, what we usually do is we do simulation. So even without actual patients, we call, for example, in our institution, if the patient will develop a stroke in any part of our institution, we call a code gray or code stroke. Okay, so we try to simulate the response time of these healthcare providers or members of the stroke team if ever we will stroke of the patient. And then from there, we gather our data for us to know which areas do we want to improve. And then with that, we constantly or perform process improvements in order for us to make our process much more efficient. And we will try to coordinate that with the outcome of the patient. So I hope that answers your question. Thank you. Yes.
Thank you so much for that answer. And we have our last question. Yeah. And the question is currently the cause of many stroke is hypertension. According to doctor, what is the right intervention that we should do for hypertension patients? Because currently there's intervention that should be done. Okay. So in terms of antihypertensive management, it's also quite challenging. So I also, because especially in our country there are a lot of specialist doctors with different perspectives in terms of hypertensive management. Okay. So in terms of hypertensive management, it depends if the patient is being handled by a cardiologist, a specialist, or a generalist. Okay. So more medications usually are being given by those with cardiac specialty. So I think that the different types of medications are very much valid in terms of practice here in the Philippines. As long as we are able to achieve our BP control of 140 over 90, that's the most important part. And I think one of the things that we need to improve is really the education of our patients, because we cannot just merely give medications to our patient without explaining to them the possible impact of that. And then the access to health is very much important, because some of the patients, after they are discharged from the hospital, will no longer seek follow-up checkup because it is too much costly. So, and sometimes it is also too much of a hassle for them to go back to the hospital for just follow-up checkup. So our role as nurses, since I am in the nursing profession, is really to ensure proper education by these doctors, so that the patients will be able to fully understand the importance of why these medications are being prescribed to them, and how are we going to efficiently monitor their blood pressure through constant follow-up and checkup. Okay, thank you. Okay, thank you so much for the answer, doctor. And sorry once again, doctor, we have a raised hand from our audience. Okay, shall we move to the next question? Sorry, the last question. Hello, good morning, Good morning. Mr. Oliver. Good morning, Yeah, Cristanto. yeah. Yes, Nice to good meet morning. you. Okay. I would like to ask you a question about uh, could you tell us about your experience in Philippines to administer the therapy of RTPA? I watched that the RTPA is recommended for the patient uh, with acute stroke within 4 hours of the Yeah. onset. As we all know, that TIA is also mimicking the symptom of the acute stroke within the duration is onset is less than 24 Yeah. hours. Is there any experience about that, Mr. Oliver? Thank you. So to be honest, we just recently started, the stroke team, because it's very much difficult for us to train healthcare providers. So in our experience, that's why it's very much important for us to determine if it is a TIA or it is really an actual stroke or acute ischemic stroke or AIS. So the first thing is really what we usually do in the hospital is the immediate scanning. So we have to perform, if ever there are stroke symptoms or stroke mimics, that's why we have to check the blood sugar, because if your blood sugar is less than 50, it might mimic also the increased level of consciousness. Okay, so you might be thinking that the patient is developing stroke when in fact the patient is only having hypoglycemic episodes, as well as for those patients with seizure episodes as well, or seizure disorders. We have to rule those things out first. Then after which, if there are still presence of possible stroke, so we have to scan the patient. If there are no any signs noted for scan during the scan, then usually our doctors will entertain TIA. Okay, so for TIA, they will just manage the patient accordingly based on their practice standard protocol. And if the patient will have, for example, suspected stroke and the patient is already eligible for thrombolysis, then we have to screen the patient based on what I have shared with you. What are the things that are contraindicated for patients and who will be undergoing thrombolytic therapy? So the good thing in our hospital, in our practice, is as I have mentioned, we have a neurology doctor already. So once the patient is in the ER, we have a specialist who will be able to see that particular patient, and then with his clinical eye as neurologist, he will be able to determine, also help determine that with the team, if the patient is really having a TIA or an actual acute ischemic stroke. And for that matter, if the actual acute ischemic stroke is already being entertained, then we have to go through the protocol. So that's why it's very much important for institutions who would want to implement
um, thrombolytic therapy or RTPA infusion to have a very stringent stroke protocol and process flow, which I have shared with you, so that each member of the healthcare team will be able to know their roles and responsibilities, will also be able to know the turnaround time that is expected of them, so that there will be no glitches, there will be no inefficiencies, there will be no patient safety events that will occur when we are already starting our thrombolytic therapy. I hope that answers your questions, Cristanto. Yes, thank you so much for the answer, doctor. Okay, for Mr. Cristianto, was the answer clear? I think the answer is really clear. Thank you so much, doctor. And for Mr. Cristianto, please call the comment for redeem your, for claim, sorry, your voucher. Congratulations. Thank you so much. Okay, doctor, I think our question for your session. Thank you so much for giving us your time and for being here on your weekend. It's truly been an honor to have you on this webinar this morning. Thank you so much. It's my pleasure as well. Have a nice day, everyone. Yes, have a nice day. We're truly grateful and also want to thank all the participants for joining and participating in this webinar in your session especially. It's been a really great one and I wish you a very good morning. Thank you and good morning, doctor. Goodbye. Ya, baik teman-teman, hadirin sekalian. Itulah pemaparan materi kedua kita pada hari ini dan acara selanjutnya akan saya kembalikan kepada Master of Ceremony dan kita akan melanjutkan materi yang ketiga oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Thank you to Siti Restiana SPD for guiding the first session. Please give up applause to our speaker and moderator in this first session. Well, ladies and gentlemen, and all heavy webinar participants, for the next, we will ensure the presentation of the third material, which is no less extraordinary than before. Not only that, our presenters are also expert in their respective fields. Baik, hadirin dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selanjutnya kita akan memasuki presentasi materi ketiga yang tidak kalah luar biasa dari pemateri sebelumnya. Tidak hanya itu, para pemateri kita juga sudah pakar pada bidangnya masing-masing. The third material on transforming stroke care, the power of palliative care integration by Assistant Professor Dr. Nichapat Putikamin from Thailand. Materi yang ketiga tentang Transforming Stroke Care, the Power of Palliative Care Integration yang akan disampaikan oleh Assistant Professor Dr. Nichapat Putikamin dari Thailand. This material will be moderated by Satrio Nurpadilla Eskap and let us read his curriculum vitae first. Nama Satrio Nurpadilla, Sarjana Keperawatan, tempat tanggal lahir Tangerang 7 Agustus 2002, pendidikan terakhir di Universitas Yatsi Madani. We welcome our moderator Satrio Nurpadilla Eskap to guide the presentation in this session. To Satrio, please welcome.
Hello, good morning, everyone. Thank you. Firstly, I want to thanks to my friends, Miss Resti, for moderating the earlier session, and thanks to the host for giving me the opportunity to lead this session. And everyone, welcome back to this session in the third section. I am Fadil, and I'm honored to be your moderator for this session. The previous sessions were really insightful, and we've learned a lot from amazing speakers. Now, let's move on to the next topic. Stroke is a major cause of disability and death worldwide, affecting millions of lives every year. While medical treatments play a significant role, the importance of palliative care in improving quality of life for stroke patients is often overlooked. In this session, we'll explore how integrating palliative care can provide better support for patients and their families, addressing not just physical needs but also emotional and psychological well-being. Let's dive into the discussion on transforming stroke care, the power of palliative care integration. But before we begin, I would like to remind our audience that speaker will deliver the presentation for about 45 minutes, followed by 50 minutes Q&A session. For those of you who'd like to ask question, you can use the raise hand feature to ask directly to the speaker, or you can just submit your question through the Google form link which have been provided. Baik, bagi para audiens yang ingin bertanya, ingin melontarkan pertanyaannya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di sana. Baik, Associate Professor Dr. Nicapat Putikamin is a graduate of Konkan University with a bachelor's in nursing, Mahidol University with a master's in nursing science, and the University of Texas Health Science Center with a PhD in nursing. She is currently the chair of the Master of Nursing Science program at Konkan University. Prof. Putikamin has made significant contribution to nursing research, particularly in stroke care, pressure sore prevention, and nursing practice guidelines. One of her notable publications is on perceived stress and coping strategies in stroke patients. Considering her expertise and experience, it is highly fitting for us to learn directly from her today about transforming stroke care, the power of palliative care integration. So without further ado, let's welcome our speaker, Associate Professor Dr. Nicapat Putikamin. All right, Professor, is my voice clear, Prof? Yes. Selamat pagi. Good morning, everyone there. Yes, selamat Can you pagi, hear good me clearly? morning. Okay, good morning, Professor. It's great to have you with us today. Thank you so much for taking your time to join our webinar this morning. How are you today? Fine. It's a little bit cold here, so I use the scarf. Keep warm myself. In Thailand, a little bit cold. Winter is about 30 degrees here. Can you hear my voice clearly? I'm sorry, Prof? Can you hear my voice clearly? Yes, Prof. It's really good. Okay. Okay. Thank you. Okay, maybe before we Okay. start the presentation, a few days ago, I had a chance to look at your CV, and Mhm. I was really impressed by your publication because, it's quite a lot. It's about over 40 publications I saw. And, I was wondering, how did you make it? And is there any projects that will be coming up So soon it's in question no about my time? CV, right? That's along with the teaching activity with the especially in master degree level that I supervise master degree student, and then like most of them, I think 100% of them that they publish, and then some like they have some additional publication that we work together with the student. So at the first beginning that you talk about prevention of the bed sore, this belong to my research, my own research with the team. But after I involved with the teaching in the master degree, so we have like working with the student and publish. Some like last 3 years, I have like 8 publications. So that's reflection that
like some busy, very busy, some very busy year of my work teaching. Okay, Prof. So That together with the success, the student success, that I'm happy with that. Okay, Professor, that was really interesting, and I think I won't take up any more of your time. Maybe let's just move into the presentation. Are you ready with your presentation, bro? Yeah, I can share my PowerPoint by myself. Okay. Okay. Wait a minute. Okay, Prof. Maybe without further ado, maybe I will over to you the stage of the webinar. Professor, the floor is yours. Thank You you. share. I see my slide. It's still loading, Prof. Much Ah, again. yeah, I And is saw it clearly. Nisapat Putikamin. You can call me Ayu. My Indo name is Ayu because we have so many friends from Indonesia, and then one of my friend, my close friend from Yogyakarta, UMY Yogyakarta. He gave me the name Ayu. So I'm pleased to have this name with me. So my topic today will be the transforming stroke care, integration of the palliative care, because is I think now it's coming like challenging for like the situation, the society of I think global trend that going to be like live longer, but then those who live longer may have like some underlying or some like stroke, like other disease. So I think stroke can be like when we talk about like palliative care may be challenging because stroke patient they feel like from the previous lecture that stroke like hope of the quality of life, but then what is the line, the crossing line that stroke will need the palliative care? So this is quite like question among like Thailand society that most of stroke patients they don't think about dying. So then we need to like increasing of the integration of palliative care in stroke. So the outline of my speaking today will be like global situation of stroke palliative care, and then key goals of stroke palliative care, and then indication of palliative care treatment in stroke, and challenging of the stroke palliative care, integration of palliative in stroke patient, and I may have like if we have time, we can discuss about the case study of stroke palliative care. So I have like I already put in my PowerPoint. You can discuss that after that. About the global situation of stroke palliative care, there's increasing of stroke burden worldwide. We know that, right? Like maybe like some country, maybe stroke will be like second or third leading cause of death in the country and also in global. So around 12 million new stroke annually from the aging population and require long-term care. So that sometimes like maybe more severe and they need palliative care. And palliative care integration of stroke patient is not yet systematically integrated to the healthcare system worldwide. As I said, that can be challenged among even like among the stroke patients themselves and also among the healthcare team that how to consider that when will the stroke patient, they will receive the palliative care. And the regional disparity, like in low and middle income country, access to palliative care service still like limited. And challenge in global stroke palliative care, like the 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 training in stroke palliative care is still limited globally. And also in like some country, talking about end of life or dying or death is like they consider it as a taboo. So mostly that like stroke patient who still like active or help like can do like their own ADL. They won't talk about the end of life care
it's like feel like it's not appropriate in many countries. And the global initiative and recommendation that WHO has advocated for integrate palliative care in the healthcare system and emphasize important on like for non-communicable disease, including the stroke, because stroke among the like non-communicable disease and disability, stroke is the majority of that. So need to like increase the emphasis of that. And then the World Stroke Organization encourage a holistic approach to stroke care that include rehabilitation and also palliative care to ensure that patient to be like to make sure that they receive like dignified treatment for the disability. Talking about in Thailand, recently Thailand have shown a growing awareness of concern of end-of-life care planning. This is grow together with the palliative care in general that when like among cancer and non-cancer, so like cancer is emphasizing more than non-cancer because the non-cancer itself like nature of the survival rate is like uncertain. So like it associate with the palliative care that when the disease is like cannot decide uh, the prognosis of disease, so it can be like not that quite clear as the cancer, but increasing of the awareness of palliative care in stroke patients, and also like including the using of living will and advanced directive. This shift reflect changing the society attitude, legal support. Then we in 2007 we promote the patient-centered care in line with the law section 12 of National Health Act. So we have this like law as to allow and to address the right to for the patient to like to the dignified death, allowing individual to decline life prolonging medical treatment and procedure that they might feel like is unnecessary. So make them suffer. So this allow the stroke patient to have this kind of living will for that. And then a living will is a legally recognized document in Thailand that allow individual to express their preference regarding medical treatment at the end of life. It is a part of advanced care planning and ensure that the person wishes respect when they are unable to communicate or make decisions due to the illness or in the time that they cannot communicate. And talk about the statistic like in Thailand, like in 2018, Thailand report like around 200 to 350 thousand of patients that with cerebrovascular disease. And I have only like statistic the trend of the using the palliative care in stroke that in 2019 is about the time that COVID, that palliative care program for stroke patients are still rare in Thailand, less than 10% compared to global trend at around 15 to 25%. I think, but now the increasing number of because of the palliative care system in Thailand quite like more like many majority of people they know about palliative care, so kind of increasing the percent of the palliative care in stroke patient as well, but I don't have number for the current statistic. And Thailand incorporate palliative care into national health policy and insurance scheme. So it means that those who been receive the palliative care, they can like for free using the universal coverage for that, and also can to ensure that the financial protection for family and increase the access to palliative care service. And also we emphasize on discuss the goal of care and advanced directive care in applied preference with stroke patient, as said, I mentioned that
we have the law of the national law that allow to talk about that and make the document, legal document. And growth of community-based and home-based palliative care program increasing as well. This allow the patient to receive care in familiar environment, reducing the burden on hospital system. Because in Thailand, mostly majority of Thai people are Buddhist, around 95%. They are Buddhist, so they have believed that when they approaching death, so they want to be with the family around the loved one. So it's mean that they want to be at home and close to the family. So this is the like in the Buddhist society. But now try of increasing of like when we're talking about place of death, the healthcare will ask patient that, like for the palliative care patient, that well, what is the place that you want to, like when you die. So increasing number that many patients they talk about dying at the hospital because it's some difficulty in like symptom management for the family to like to solve the problem with the suffering like in the dying process. So many like in many family they prefer that patient die at the hospital. So this talking about the it later. The awareness of initial awareness of palliative care in 1990, and then around 2000 we have like palliative care integrate into national healthcare policy, emphasize on improving quality of patient with chronic illness, including stroke. And also we have training program initiated for healthcare worker about palliative. And around 2011 to 2015, stroke-specific palliative care recognized as an essential service. And training program increased among the doctor and nurses in palliative care and increased the public COVID-19 16 to 2019. We have development of multidisciplinary team to address stroke rehabilitation and palliative care. And we have community-based palliative care that we integrate like healthcare service that allow, like refer the patient to go to the community hospital or even like at home, like home patient and palliative care due to the pandemic at that time, and advanced integration of stroke palliative care into national health insurance scheme. So make sure that the family don't suffer too much when they approaching the part like dying process, that the healthcare service can cover the issue of the financial. What are the key goals of stroke palliative care? So like there are many key goals. The first one is management of complex symptoms. We know that stroke patients always have like, if they have complications, so the symptom are complicated. Plus, if they have some other disease, other chronic disease, so normally stroke patient will have like DM, hypertension, or hyperlipidemia, or some may have like other disease like heart disease. So that add the complex symptom to the patient, such as like chronic pains, spasticity, dyspnea, dysphagia, or incontinence, or even bed sore. And also stroke patients have the problem with cognitive and communication challenge, like memory loss, confusion, or we have like aphasia that cannot like communicate, cannot speak, or cannot understand what we try to tell them. And next goal is a psychological emotional support, because such as like many symptoms, so they need the like they may have depression or anxiety or feeling of helplessness. So that's why we need to think about palliative care. And then support for family and caregiver, such as like emotional and practical burden and financial strain and grief. Even though the government provide financial support for the palliative
during the palliative care. But still, like traveling, cost of traveling, cost of like the family member to take care of the patient at the hospital, still add the burden of the to the family about the financial strain. And advanced care planning also is a key goal of stroke palliative care. Need to facilitate discussion among about the prognosis, treatment goal, and end of life preference. And end of life care, like I said, that complicate symptom and maybe like across the line that across the line that going to like something like more complicated and severe, more severe. So we need to include the palliative care, like integrate earlier. Severe stroke can lead to terminal condition like persistent vegetable state or progressive neurological decline, especially in hemorrhagic stroke, like severity even more than ischemic stroke, because ischemic stroke is gradually, the symptom gradually like maybe worsen. But for hemorrhagic, it can be very fast, like maybe like cannot heal anymore. And reducing the healthcare burden, because if the patient, this stroke patient, they still like uh, stay at the hospital, admit at the hospital. So it means that burden on like the healthcare team, and also cost the treatment cost will be increased. So talking about palliative care and have them like appropriate treatment, so can be reduce healthcare burden. And also another goal is that holistic and interdisciplinary approach, because the stroke affect multiple dimension of life. So palliative care need to have like team-based approach to make sure that we take care every dimension of the patient. Like in Thailand, we in talking about multidisciplinary team, we some hospital they may talk about the the temple. I mean the Buddhist temple, that the monk they will join in the team, and then to like especially in spirituality support for the patient at the end of life. And as I said, that sometimes stroke patient is not easy to talk about palliative. So we need to have like some indications for palliative care treatment. This is the indication of the palliative care treatment in acute phase of stroke patient. If show the sign of severe neurological deficit, like a patient with vegetable status with the large hemorrhagic infarct or brainstem stroke result with the disability or loss of conscious. So this may be reflect that it's time to talk about to have the palliative. And also prognostic uncertainty. I think that this is the most challenging for stroke patient, because situation where recovery is unlikely, decision about life sustaining treatment, such as like mechanical ventilator, like patient may have like aspirate pneumonia and then sepsis, need the mechanical ventilator. So this like prognosis uncertainty, maybe they after they receive treatment, they might be better, maybe worsen. So can be, I think this is the most challenging for stroke patient condition that talking about the palliative. And symptom management needs like many acute during the acute phase. Patient may face like pain, agitation, or dyspnea. This is a common in severe stroke that uh, indication of talking with the family. But as I supervised my bachelor's degree student in medical unit of the Khon Hospital, that's a super tertiary hospital here in Thailand. When the stroke patient, they have like more severe condition, like they might have other disease, or they might have like aspirate pneumonia and respiratory failure, and admit in the acute care setting.
many family, like they talk about, they don't want to go further with the treatment because they saw that the stroke patient suffer from that. So then the palliative care can be like, more like the nurse at the hospital, they are trained for palliative. They will discuss about palliative care. And then it's like approaching that, the palliative care team to take care of the patient. So this, like I think among many family, they do that they don't want to go further to add more suffering for the patient. And indication for palliative care for chronic phase in the stroke disease, like if like functional, like the sign of functional decline, patient with hemiplegia, spasticity, or severe physical disability that reduce quality of life, that they being like bedbound patient, and they might have complication on and off, like pneumonia, like uh, other like sepsis or something like that. So that's the sign of functional decline. And also cognitive impairment, because the progressive of stroke will be like in ischemic stroke maybe gradually change, but in hemorrhagic stroke, like add up with the patient with the elderly, it will be like more progressive to like cognitive impairment. Maybe many patients become like dementia. So this is maybe another condition that we to have like talking about palliative care. And then recurrent hospitalization. In Thailand, for the team, like a palliative care team, to talk about palliative care, like we have family meeting and talk about, once the need to explain about the illness trajectory of stroke patient, that, you know, patient always like readmit to the hospital many times, like during the past year, like maybe like every month admit into the hospital. Then this is another condition that need to talk about palliative care. They need to explain the picture of illness trajectory for the family to see that, oh, the patient become worse and down for the past year. Then, need to think about it. And then psychosocial stress, like including depression, anxiety, or maybe caregiver burden. They are so like feeling like caregiving demand of patient even more year by year. So maybe like more like maybe affect on the health of the caregiver. So they may think about, they cannot like readmission, maybe like not really, or maybe they think about that, just leave the patient like, but no suffer, but be at home or something like that. And then complex medical needs, multimobility or condition like chronic pain, dysphagia, or incontinence or bed sore. This kind of complex need the, every dimension of care. So they need the multidisciplinary approach for that. So this is an indication during the chronic. But for me, as I been like joy in the family meeting, that when we talk about and try to like advanced care plan with the stroke patient family, we talk about like this recurrent hospitalization that much, and also functional decline of the patient, that will be the focus of discussion with the family, to have them see the picture that how more severe of the patient, and how suffer of the patient. Okay, and then indication of palliative care treatment in the end of life phase. So if the patient show with the like persistent vegetable state or minimal consciousness, this one patient, like, we as the healthcare team, we know that this is no more patient can have recover to the, as we say, the quality of life. So this another condition that we talk about that. And then progressive neurological decline, like worsening physical or cognitive impairment over time.
and withdrawal of life-threatening treatment. Many stroke patients in the hospital, when they come admit in the hospital and they have like aspirate pneumonia and they have mechanical ventilator, during the time that if the family decide that they don't want to have to add suffering to the patient and they want to but they still like want to see the patient like without suffering before they leave the world. So this is another decision that the family will talk with the patient with the doctor about this. Uh, we after consult with the palliative care team, then withdraw of the life-threatening treatment about that. So we need to make sure that the family agree together that they don't want to go further. And also terminal symptom like agitation, dyspnea, or seizure during the dying process. This is another one that condition that for the palliative care. If for general, like if we see like as many, I think still at the healthcare team in many countries in Thailand that many area that they still not understand a concept of palliative care when we're gonna have like patient gonna have palliative care, especially in non-cancer patient like stroke. So I think like clinical scenario that prompt palliative care referral. So like severe stroke with poor prognostic, like those with the brainstem infarction or large intracerebral hemorrhage. This is like this, if the nurse see that, oh, this one maybe, like recover to quality of life may not possible. So this is another one. And then patient with non-recover condition that require hospice or comfort focused care. Like I said that, with the bedbound patient, with those like complicated problem, symptom. Situation where aggressive intervention are not aligned with the patient value or goal. Like the patient already have living will that I don't want to have like intubation during the end of life, or maybe family have a family meeting and discussion that they don't want to go further to add suffering to the patient. So this is the one, another situation. And also patient experience distress due to unrelieved symptom or psychosocial challenge. So can be another scenario to that prompt the palliative care. As I said, that many challenging for stroke palliative care that the stroke like uncertainty of prognosis. So can be like maybe sometime like patient change their mind, living will, maybe sorry, not the patient, family. The stroke patient family can be like they change their mind. Like after like one time that they might have like, oh, I don't want to add suffering to the patient. But another time, if they see that stroke patient, the patient like a little bit like better, so they might change their mind that, oh, not to just go for palliative. So please give full treatment, like full med or something like that. So this can be like prognostic uncertainty in case of this. But for the stroke patient, they might have like living will, already have like living will for themselves. But at the time that with the critical or crisis at that time, maybe family member they are not ready to fulfill the need of the patient. Maybe this is, I think, like something like, challenging for that. And then complex symptom management. As I said, the many symptoms. So can be like, uh, that's a challenging that when we're gonna be like the go to the cross the line, the palliative care. And communication barrier, especially with the patient if they become like cognitive impairment. So it's not easy to discuss about this. So then the team will discuss with the family, and also that, as I said, the family can change on and off of that.
And then we need to talk about advanced care plan, like need to keep going like regularly with the family of the patient. And emotional and psychological challenge also can be like depression, burden for the caregiver, thing like that. And also like decision making complexity, like sometimes, as I said, that when the patient like have acute, going to the acute phase like aspirate pneumonia, life sustaining treatment like artificial nutrition, ventilation, or resuscitation, like often without clear guidance for advanced directive. So at that time, when the family take the patient to the emergency department, so they need to intubate the patient, because they cannot say like, oh, let them have palliative care. So intubation need to follow with many treatment, right? That add the cost and burden on the healthcare team. So that's happened in Thailand. And also cultural and ethical consideration and further complexity, especially in the diverse population. And we still have like reservation, especially in rural or resource setting, that the healthcare team may lack of training in stroke specific palliative care. And now I think increasing, especially in my area, that we kind of what the physician who is the what they call the president of the palliative care association in Thailand. She worked in the Sinakrin, is a university, Khon University Hospital, and we have the palliative care center we call Karunrak. And then like we kind of develop, we have so many training for the physician and the nurse, and we develop the model of palliative care with the healthcare, integrate to the healthcare system in many hospital. So this kind of training growing up number, especially in my area, in northeast of Thailand. And also challenge is a caregiver burden, as I said, burnout maybe, and lack of integration of palliative with acute care. As I mentioned earlier, that when approaching like acute phase like aspirate pneumonia, and the family take the patient to the hospital at the ER, the emergency need to intubate the patient. So at that time, at the present, we still not integrate palliative to acute care setting like that. And end of life consideration. Managing transition to end of life is challenging, especially when family hold the unrealistic recovery expect. I focus that unrealistic recovery expectation, because like even among the family member, they still not like one son maybe like, oh, they stay with the patient, and they might see the illness trajectory of the patient, and they see that, oh, my father suffer enough, so I think I I can accept palliative care. But another another daughter maybe live far away, they live in another area, they don't have the picture, they don't see the picture of illness trajectory. They might feel like, oh, my dad still like we call quality of life, have quality of life. So I don't agree with the palliative care. So this is like we need family meeting, maybe more than one or two times to make a consensus of the family member to accept the palliative care. This is another situation in Thailand. And come to the highlight of this, integration of palliative care in stroke patient. Integration of palliative care in stroke patient is essential to address multifaceted needs arising from this complex and often like devastating condition. And this integration ensures that the patient receive holistic patient-centered care throughout the disease continuum, and from acute phase to rehabilitation, and maybe, and when necessary, to the end of life care. So that's why we need the concept of integration of palliative care. Why integration is important? Because as we know that stroke patient is among the burden of the
burden of the healthcare team and also cost of treatment in among the disability or disabled patient. So high burden of suffering. So this one that we need the palliative care, and then complex needs like diverse needs, including like physical, mental, and also like put the burden to the caregiver. That we need the palliative care and better outcome. So in the during approaching to the end of life, we need to provide like make sure that the stroke patient they can have like dignified death or peaceful death. So integration of palliative care improve the symptom control and facilitate smoother transition between care phase and then enhance patient and family satisfaction during the end of life. Professor Ayu. Sorry, Yeah, you Prof. still? Sorry for Yeah, interrupting. I just yeah. wanted to kindly remind you that the presentation, there is 10 minutes for the presentation. I mean, Okay. So okay. I think Thank you, maybe Prof. I need the fast one. Yeah. So I think like we see the picture, right? We see the picture that stroke patient need the palliative care. So I think so in term of integration we need the multidisciplinary approach and also need to have communication with the family that to accept the palliative care go faster. And process of integration, like in the acute phase, need to training for the healthcare team in acute phase. That when it's gonna be palliative care, and then post-acute like rehabilitation, also like the condition that the patient need the palliative care, and then community or home-based care can be transition like not in the hospital, but they can and they discharge and have like comfort care at home, and we the healthcare team follow up with that. And also that and benefit of integration, I think if we integrate palliative care, I think for patient they will have defy and comfort care during the end of life, and for patient the caregiver can redeem on the treatment that unnecessary treatment. Challenging in integration that I think may be similar to the previous slide, so I will skip this one. And also strategy of effective integration, we need the training that the healthcare team need to understand of the concept of palliative care, and also they say that need the multidisciplinary team, and policy and guideline need to support. It's like Thailand, we allow that the patient can have the living will, and they can make it like legal document, and the healthcare team can have it as the to decide of the that we follow the patient preference, and need to have community-based program for that. Advanced care plan can be another one that when talking about what should be treatment, the appropriate care of the patient, we need the advanced care plan. That one, this will lead to advanced directive that the family and the patient will make decision that what treatment or no treatment, like no CPR or no TIL or thing like that. Do that. But advanced care plan sometimes that I think that in among the stroke patient they can change the mind, the family member can change. So need to start early and revisit regularly to make sure that they still keep the previous plan, and involve person in the meeting, and incorporate advanced directive and legal document during the advanced care plan. And also shared decision making, also another one that concern in Thai, especially in Thailand, that shared decision making need to have like collaboration, communication with among the healthcare team and the patient and the family, to make sure that what we are going to put and decide for the patient is a consensus for the patient. So need the family meeting
important that for diseases like we can provide like personal care and improve quality of life, reduce conflict. This is the most important. That's why we need the shared decision making, and also ethical and legal consideration that we respect the patient autonomy and ensure that the right to make decisions about it. So this is key communication of shared decision making, like open communication, understand patient preference, and collaboration decision making, and also documentation and follow up. So need early conversation and like use some other decision aid, like maybe written material or video for the patient to understand or see the picture. Have family meeting. This is the most important. Make sure that all the family members they get together to have family meeting so that we can have consensus for that. Sometimes like if any family member they not join the family meeting, that we cannot make the consensus for care of the patient. This come to the case study. I believe this for that you can study. Like I provide some case study for like in acute care setting that we have problem with how to integrate or limit training of palliative care in acute care setting. And also this is another case study for shared decision making, that how to communicate and then maybe have some conflict with among the team and the family. And this is a case study of prognostic uncertainty and ethical dilemma. That another case study that I provide some discussion point here for that. Okay, I think I open time for question. Terima kasih, ขอบคุณค่ะ Let me stop. Okay. So, All right, Professor, thank you so much for the presentation. It's quite wonderful, and I think we all have learned so much insight and information from your presentation. And we have arrived in Q&A session. Shall we move to the first question, Prof? Yep. Oke. Oke, baik. Bagi para penanya, boleh langsung menggunakan fitur raise hand pada Zoom chat untuk bertanya langsung kepada Profesor. Baik, untuk para audiens saya persilakan. Apakah ada? During waiting in Indonesia, they have the living will for the stroke patient available. Sorry, Prof. In Indonesia, is it illegal for the patient to have living will? I mean, national law about life-sustaining treatment. Sorry, Prof. Is there any in Indonesia? I'm not sure that they have that or not. Okay, we open for question. Prof, Dr. Trio, right? Yeah. Dr. Trio, raise hand. Ya, kepada Dr. Trio boleh dinyalakan kameranya dan mic-nya. Oke. Baik, Dr. Trio, Halo, Prof. saya persilakan. Ayo. Nice to meet you ya, Prof. Pagi. Selamat pagi, Prof. Halo. Okay, Prof. Thank you for the opportunity you have given me to ask the questions, Prof. Prof, how to improve the mood of stroke patients who experience boredom during treatment, Prof? Terima kasih. Improve emotional? Yeah, mood of stroke patients. Oh, sorry. That's not palliative, right? That's in general, right? Okay. For improvement of psychological, I think stroke patient especially who
who are, like disability cannot like help themselves with the ADL, will have problem with the mental like depression or anxiety or thing like that. I think the most important is that family need to provide time for them, for the stroke patient, and maybe take them out, or maybe have some activity in the family, among the family, so that the stroke patient feel like value that family give, provide like care or time for them. Like my dad, who my dad also have the stroke. So sometimes he can be like, he kind of want to go out, and then we need to provide like once in a week, or maybe like if busy, maybe once in every 2 weeks, to take the my dad to go out with some, like the sukiyaki. So we need to take them out yeah, sometimes need to. So my answer is that provide for the patient, from the family. Of course, from support families. Yeah, Prof. Yeah, family support. And now we kind of, if the patient can still like active on like social network, I think like that. I think tele stroke, like in Thailand, we kind of have we use line official account, that we can communicate, send the message, or have like for the patient to discuss, or they have personal problem, so they can ask patient and then interact with the healthcare team. So I think it's kind of another method that, but I think the most important is family support. Oh yeah. Okay. Thanks for the answers, Prof. Pleasure, my pleasure. Oke, thank you Profesor for the answer, dan terima kasih kepada Dr. Trio atas pertanyaannya. Boleh langsung nanti menghubungi admin atau panitia untuk bisa mengklaim voucher 50.000. Baik, bagi para penanya masih kami buka untuk bertanya langsung kepada Profesor dengan cara menggunakan fitur raise hand. Oke, sepertinya tidak ada. Baik, sorry, Bro. Dr. Depi asking, I think. Oh And iya. Umi. Hello, I am Debbie from Indonesia, from Jakarta. Yeah, good morning, Prof. I would like to ask stroke with seizure. Seizure. Yeah, because sometimes they suffer from seizure, sometimes other stroke, they don't have seizure. So what is the condition that the stroke patient can also have seizure after stroke? Before stroke, they don't have any seizure. I want to ask, what if the predisposition for seizure after stroke, and the medication is continue from until what time? Until the seizure is already slowed down, already stopped, for how many times? So talking about medication is seizure? Yeah. I'm not physician, so I think need to continue, because in this case, following after seizure, maybe spasticity. Patient will have more complex with spasticity. With the patient, this kind of seizure, I think spasticity can be another problem that lead to bedbound stroke patient. They cannot move, they cannot function anymore. They need complete care from the caregiver. So this can let the burden. But this asks like how long to continue medication? I think for his, we need to adjust that. With the physician can adjust that to increase or to change the another medication. Okay, Prof. And
I want to ask, what if the predisposition for seizure after stroke? Maybe for as she or he had a certain condition on her body. We know that every seizure, during the seizure or convulsion, patient will what happened that hypoxia, right? Even increase the severity of stroke. Every time that the stroke patient has have seizure, increase the severity of condition to the patient, and then like even more add burden to the. So for the provision of that, I think only like continue with the medication and also helping the patient with the spasticity problem, complication after that, and then more severity, like they need the complete care, like maybe have bed sore as well, immobility. Yeah. Okay, Prof. Thank you. My pleasure. Umi, I think. Okay, thank you, Professor, for the answer. And I think we got one more Two more. question. Yeah. Umi and Oh, Samuel. I think. there is Okay. just one question from Okay. maybe is there? Oh, from Umi. Ya. Baik, Umi and ya kepada Samuel. Umi. Ya, kepada Ibu Umi atau Kak Umi, dipersilakan untuk membuka kamera dan mic-nya. Boleh diperkenalkan dan berikan pertanyaannya kepada Profesor. Okay. Umi. Halo Ibu Umi. You please microphone. On the microphone. Yep. Yes. Morning, Prof. Okay. Okay. I am a nurse from Pori Hospital. I want to ask about palliative care. Okay. What's the main priority of palliative care? For stroke, right? Yes, the priority of palliative care for stroke patient, especially for family to be able to do bidan at home. I think as Thank my you, Prof. previous slide, I talked about it many times that at the end of life, approaching the end of life in stroke patient, that we need to provide for healthcare team. We need to provide like patient make sure that the stroke patient they don't have like suffering from like pain like dyspnea like that, and then the need to discuss with the family member that explain about the illness trajectory of stroke, like, from like they have been hospitalized many times for the last few months, so they suffer enough, so make them see the picture how suffering of the stroke patient, and then it come to the final decision of the family to like allow the patient to have palliative care, so that palliative care team can provide like comfort care, like maybe if pain, so patient can discharge from the hospital and stay at home, and like we have like say, training we call driver setting. And I'm not sure that in Indonesia they have or not like subcutaneous driver. And Yeah. we can add like we have like for the medication, some kind of medication to relieve with the pain and this. I think Samuel, another question from Samuel. Thank you for the explain, Prof. My pleasure. Yeah, thank you, Prof. Sama-sama. Oke, Profesor, thank you for the answer and kepada Ibu Umi, terima kasih atas pertanyaannya. And Professor, Another question, right? Miss Do we have Shirley? time for another question? Sorry, Prof. We have time for another question. I saw that Samuel raised his hand. Samuel Satria. Okay. From Sami, okay.
Okay. Samuel. Oke. Mhm. Baik, kepada Bapak Samuel dipersilakan untuk membuka mikrofon dan mic-nya. Mikrofon dan kameranya. Okay, thank you, Professor, for the opportunity for me. I have I am a doctor in a district that far away from city, so the patient is come to me because there is no other doctor here, and very severe spasticity on the left hand and left leg. So uh, he very in pain, and I already gave him diazepam for muscle relaxant and pregabalin for the pain. But the pain is not fully. Other medication for this condition. For, I Okay, think thank this is you. for general treatment, right? This is for general or palliative? This is for What? general treatment Sorry? for pain relief or in palliative. Because if in palliative, we can provide, I Oh, mean the health, the team can provide like morphine, like subcutaneous. So continuing morphine for the patient. oh, Pain. I think yeah. for this is for palliative, but for those patients who still not come to the decision making that the family and the patient they want to go like just to for comfort care with the palliative care. So they may need some other like strong medication like morphine, like things like that for treatment, like we have oral morphine, but the side effect of morphine is the constipation. So then we'll need to add the medication to help with constipation. But if go to palliative care, after you after you talk with the family and have advanced care planning, I'm not sure that in your setting allowed to do that or not. For advanced care plan, is that allowed from your setting? Uh, Advanced care plan or directive, advanced directive. Oke, sorry, I can hear clearly, Professor. Please, moderator, can Fadila, you can you explain to explain me? that if palliative care in their setting is kind of Oke, Mr. still not Samuel. understand, maybe they Okay, can is the they answer can is clear, Mr. Samuel? Yeah, is the answer clear? maybe you can explain in Indonesian in Bahasa for him. Oh, Yes. Okay, so so for the stroke patient for like who not make decision about accept palliative care. In this case, the patient need the stronger medication like morphine, oral morphine for that, and maybe Okay. some okay, medication helping with the spasticity Oh, medication okay. to help to make the like in Thailand we have many like different medication for that. And then if you talk and meet with the family, when they decide that they don't want to have like continue like they accept for palliative care. Like, they don't want to have a patient suffer anymore. Continue. So you can then introduce about palliative care to them. And in this case, I think the palliative care team, I'm not sure that you setting, if you don't have that, you can use like continue cutaneous medication, Okay. morphine, like some medication to help relieve the dyspnea of the patient because pain will come with the dyspnea if severe pain. So thank you. Okay. oke, Okay. Mr. Okay. Thank Samuel, you, gimana Professor, for jawabannya? Oke, answer. oke baik. Sepertinya sudah cukup ya Thank you very jawabannya. much. Oke,
Okay, thank Oke. you, Professor. Sama. Thank you, Mr. Samuel, for the question. And Prof, maybe that's become our last question for this session. Thank you so much for your presentation and for the answer. Um, I wish you have a great morning, and I hope we can meet each other in person maybe. And thank you so much. If Have you want a to nice weekend. continue, still continue study. เล่าพบกันใหม่ แล้วพบกันใหม่ yeah see you next good Okay, thank you, Professor. so you said that question you have question No, Professor. okay thank you Okay. the Thank next you. Goodbye. I think that this is to give like picture of situation of palliative care in stroke, especially in Thailand. So I think for stroke patient, put burden of care to both the family and also to the healthcare team. I think palliative care concept need to you know emphasize and need to have understand about the concept and then how to communicate with the family member so that the patient can come to the solution that they don't want to go further to for suffering and then they make sure that we ensure the comfort care for the patient. This is my last statement. Okay, Professor. Thank you so much for your insight. Baik, mungkin kita sekarang, oke. Baik, mungkin kita sekarang telah sampai di pemaparan yang keempat yang akan dibawakan oleh Dr. Eni terkait emergency stroke management, enhancing patient outcomes through integrated nursing practice and code stroke protocols. Baik, tanpa berlama-lama, let's just start it. After learning about the general aspect of stroke care, we will now shift our focus to how nursing practice and emergency protocols are crucial in improving patient outcomes. Our next speaker will discuss emergency stroke management, enhancing patient outcomes through integrated nursing practice and code protocols. And code stroke protocols. In this session, we will explore how integrating effective nursing care and timely protocols can significantly impact patient recovery and improve stroke management. But before we begin, I would like to remind our audience that Dr. Annie will deliver her presentation for about 45 minutes, followed by Q&A session for about 15 minutes. And for those of you who'd like to ask question, you can use raise hand feature to ask question directly to Dr. Annie, or you just can submit your question through the Google form link that have been provided. Bagi para penanya, jika ingin bertanya langsung kepada Dr. Eni, boleh nanti menggunakan raise hand feature dan menyampaikan langsung pertanyaannya, atau bisa juga memberikan pertanyaannya melalui Googling form yang telah kami sediakan di Zoom chat. Dr. MJ Eni Multiatsi, BN Certified Neurology, is currently the chair of the nursing committee at the National Brain Center Hospital and the president of the Indonesian Neuroscience Nurses Association. She holds a doctorate in nursing from Universitas Airlangga in 2024, a surgical medical nursing specialist degree in 2010, and a master's in nursing in 2009 from Universitas Indonesia. Her research focuses on stroke care and nursing, with publication on stroke patient outcomes, early mobilization, and nursing care for stroke patients. Dr. Annie has held various leadership roles in hospitals and also works as a part-time lecturer and nursing consultant. She has spoken at numerous seminars in Indonesia and internationally, including events in Dubai and Singapore, and was awarded the Satya Lancana Karya Satya Award by the President of Indonesia in 2014.
Considering her expertise in stroke care and nursing research, it's a great opportunity for us to learn directly from her. All right, without further ado, let's welcome our speaker, Dr. MG Eni Mulyatsi, BN MN Certified Neurology. Baik, Dr. Eni, apakah sudah ada di ruang Zoom? Ya, terima kasih sudah. Ya. Apakah suara saya sudah terjelas, Dr. Eni? Sudah terdengar jelas. Ya. Baik, Dr. Eni, selamat bergabung kepada webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada weekend kali ini. Dan bagaimana kabarnya hari ini, Dr.? Alhamdulillah baik. Saya juga terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk gabung. Acara luar biasa ya. Pesertanya hampir 1.000 orang. Ini suatu effort yang luar biasa. Dan saya mungkin akan menyapa beberapa teman nih dari Erwina dari Batam, Pak Abdullah dari Sampang, ada teman saya juga Bunga Tini dari Jogja. Ada juga dari Rumah Sakit PON ya, dari Rumah Sakit saya Esther Dermina dari Rumah Sakit PON. Dan banyak lagi dari rekan-rekan yang lain juga selain perawat saya lihat ada dokter ya, dokter medical doctor, kemudian ada fisioterapi, bidan. Jadi senang sekali rasanya memang stroke ini pendekatannya adalah tim multidisiplin. Jadi sangat tepat rasanya acara hari ini yang kita bahas bersama komprehensif ya, mulai dari akut sampai paliatif. Ya. Iya, Dokter Leni. Mungkin sebelum kita masuk ke presentasi, mungkin boleh diceritakan sedikit, Dokter Leni ini akan membahas stroke dari sisi apa sih, Dok? Ya, saya akan membahas tentang peran perawat ya. Karena stroke nanti akan saya sampaikan bahwa sebetulnya kan ada beberapa fase nih dari fase hiperakut, akut, subakut sampai kronik. Hanya materi saya nanti lebih fokus ke hiperakut sampai akut di IGD. Jadi mudah-mudahan dan saya lihat juga ada teman dari puskesmas. Rasanya topik ini sangat tepat lah untuk teman-teman puskesmas. Nanti kita akan bahas. Iya baik, sepertinya sangat menarik dan para audiens sepertinya sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan langsung dari Dokter Eni. Baik, mungkin tanpa menunggu lama lagi, waktu dan tempatnya saya persilakan Dokter Eni. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin saya share screen. Sudah terlihat ya, saya dapat tugas nih dari panitia untuk memberikan tentang materi tentang emergency stroke management, enhancing patient outcome through integrated nursing practice and code stroke protocol. Jadi nanti kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu semua, sebetulnya materi saya ini sepertinya mirip-mirip yang pembicara dari Filipina tadi ya. Tadi sudah lengkap sekali, tetapi tidak ada salahnya sekarang kita melihat dari perspektif keperawatan di Indonesia ya. Nanti kita akan benchmark bagaimana di Indonesia, bagaimana tadi dengan di Filipina. Nah, stroke adalah serangan otak. Stroke is a brain attack. Nah, ini harus apa ya diwaspadai harus dimengerti, dipahami oleh semua masyarakat di Indonesia. Dan setiap detik, setiap menit sangat berharga karena kalau kita memanfaatkan dengan baik, terutama adalah 60 menit pertama itu sangat membantu untuk outcome pasien stroke. Kenapa hari ini topiknya tentang stroke? Karena stroke itu selain sebagai penyebab kematian kedua di dunia, juga penyebab utama kecacatan pada dewasa. Sehingga kalau kita bicara tadi komprehensif, mulai dari fase hiperakut, akut sampai rehab, rasanya memang tepat sekali untuk materi pada hari ini. Saya tidak akan ulang lagi, hanya yang saya tekankan nanti adalah peran perawatnya ya. Kita biasanya setelah melakukan pengkajian, kita menegakkan diagnosis. Diagnosis yang utama adalah resiko gangguan perfusi cerebral ataupun penurunan adaptif intrakranial. Nah, ini berhubungan dengan perfusi cerebral. Seperti kita ketahui bahwa apabila seseorang terserang stroke, itu ada suatu daerah yang benar-benar memang sudah nekrose atau core infarct ini tidak bisa diperbaiki, tetapi ada daerah sekelilingnya yang kita kenal dengan namanya daerah penumbra, yaitu secara struktural dia masih normal, tetapi hanya kurang oksigen, sehingga apabila kita berikan pertolongan segera, daerah yang penumbra ini tidak menjadi infark.
sehingga kita bisa meminimalkan kecacatan oleh karena kita mencegah perluasan terjadinya infak pada eh, sel-sel neuron di otak. Tanda gejala stroke adalah sebut tergantung lokasi dan luasnya lesi. Sehingga teman-teman semua salah satu faktor atau yang harus dipelajari oleh perawat adalah termasuk anatomi dan fisiologi daripada otak dan sistem persarafan. Kenapa? Karena tergantung lokasi lesinya ya. Itu sudah termapping oleh para ahli bahwa setiap bagian dari otak memiliki fungsi yang berbeda dengan daerah yang lain. Misalnya saja kita bisa lihat apabila gangguannya atau lesinya itu di daerah frontal kiri, kita lihat daerah frontal kiri itu daerah pusat bicara. Jadi ada namanya daerah Broca, di mana kalau ada gangguan pada daerah tersebut pasien tidak mampu mengungkapkan apa yang diingin katakan atau tidak bisa bicara. Sedangkan kalau ke belakang sedikit masih di lesi yang hemisfer kiri yaitu di temporal kiri, di situ ada namanya daerah Wernicke. Wernicke ini pengertian bicara. Sehingga kalau ada gangguan atau infak di daerah di situ, pasien tidak mampu memahami apa yang orang lain katakan. Nah, kalau struknya tuh luas, misalnya dia penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di arteri cerebri yang media kiri, itu akan menyebabkan pasien afasia global. Jadi nggak bisa ngomong juga, nggak ngerti pembicaraan orang lain juga. Itu salah satu contoh yang menggambarkan bahwa manifestasi klinis atau tanda gejala pasien itu tergantung lokasinya. Misalnya lagi daerah cerebellum atau otak kecil, pasien bisa mengalami gangguan keseimbangan atau gangguan koordinasi otot. Misalnya pasien mengalami di daerah motorik ya, premotorik atau daerah sensorik, pasien tentunya akan mengalami hemiparese ataupun bisa hemisensibilitas. Ataupun kalau pasien lesinya di daerah yang pathway untuk ke oksipital ya, jadi mulai dari nervus 2 sampai ke oksipital itu ada namanya pathway untuk penglihatan. Daerah situ lihat terkena pasien bisa mengalami gangguan visual. Nah, gangguan visual pada pasien stroke ini beraneka macam tergantung lokasinya tadi. Bisa memang pasien mengalami diplopia, pandangan double, bisa pasien tidak berkurangnya lapang pandang, misalnya sebelah kiri tidak bisa melihat, atau sebelah seperempat kanan atas tidak bisa melihat gitu ya. Atau bisa penurunan akuisi, jadi ketajaman penglihatan. Masalah lain bisa penurunan kesadaran, bisa gangguan memori, bisa gangguan menelan, bisa gangguan fungsi kandung kemih, ataupun bisa gangguan sensori persepsi, kembali lagi tergantung pada lokasi atau daerah yang mengalami lesi. Nah, tata laksana pasien stroke ini mulai dari fase hiperakut, pre-hospital sampai di IGD, fase akut di IGD dan di unit stroke, fase subakut di unit stroke atau ruang rawat yang eh, bisa stroke corner, bisa stroke ward, atau bisa ruang neurologi ya. Kemudian fase rehab ini sedikit di rumah sakit dan selebihnya di keluarga atau di masyarakat. Nah, materi saya di sini nih ya, fase hiperakut di mana ada pre-hospital dan juga sebagian di IGD. Kalau kita lihat program pemerintah sekarang unggulannya adalah KJSU, kanker jantung, stroke dan uronefrologi. Nah, stroke ini sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Marjono itu menjadi koordinator pengampu. Jadi untuk pengampuan stroke ini ada kita bagi-bagi, ada regional timur ya, ada dari Dr. Sutomo, kemudian ada Makassar, Rumah Sakit Dr. Wahidin, ada kalau di Jakarta Rumah Sakit PON, Rumah Sakit Fatmawati, Rumah RSCM, dan kita udah terbagi eh, berdasarkan regionalnya. Setiap regional ada pengampunya. Nah, berdasarkan data dari tim pengampu tersebut, saya kebetulan selain di Rumah Sakit PON juga sebagai ketua HIPENI, tapi saat ini sudah enggak lagi ya. Jadi mulai bulan kemarin saya tidak lagi ketua HIPENI, tetapi saya menjadi anggota bidang untuk kerjasama. Jadi masih tetap di HIPENI, tetapi ketuanya sudah berganti. Nah, sudah kami evaluasi, sudah kami analisis untuk sebetulnya untuk ini tujuan targetnya akhir 2024 kemarin ya. Pemerintah menginginkan bahwa setiap kota atau kabupaten di Indonesia itu paling tidak memiliki pelayanan untuk trombolitik.
Nah, ini dengan target 50% saja sudah membutuhkan sekitar 472 karena total rumah sakit kan 1.000 lebih ya. Nah, dari kebutuhan tersebut, kami sudah menghitung kebutuhan perawatnya, pelatihan untuk perawatnya. Jadi untuk BNLS ini sudah kira-kira adalah 120 kali karena membutuhkan kebutuhannya adalah kekurangannya sekitar 5.000 lebih ya, jadi hampir 6.000 perawat. Kemudian sekian untuk pelatihan stroke komprehensif, kemudian pelatihan cath lab, pelatihan intraoperatif bedah saraf, untuk yang terakhir adalah untuk TOT perawatan neuroscience. Jadi intinya kami dari bagian neuro, dari HIPENI bekerjasama dengan Rumah Sakit PON telah menyusun 6 kurikulum untuk asuhan keperawatan neurologi khusus untuk stroke dulu ya. Jadi mulai dari hiperakut yaitu kode stroke, kemudian BNLS, ASKAP komprehensif, kemudian neurointervensi, intraoperatif dan TOT itu sudah ada 6 kurikulum yang teman-teman bisa ikutin. Nah, rujukannya dalam rangka ASKEP pada pasien stroke ini adalah kami menggunakan dari AHA, terakhir guideline AHA untuk stroke iskemik adalah tahun 2019, kemudian PNPK stroke ini juga tahun 2019, dan juga ada ESO ya dari European itu kami juga menggunakan itu. Nah, apa saja peran perawat yang paling penting adalah waktu. Ini karena saya melihat ada beberapa teman dari puskesmas, mungkin rekan-rekan puskesmas yang menemukan stroke pertama kali, atau mungkin perawat di klinik, atau mungkin di rumah gitu ya. Dan waktu ini merupakan hal yang paling penting karena ada namanya therapeutic window, jendela kesempatan. Jendela kesempatan untuk stroke iskemik adalah kurang dari 4,5 jam. Jadi kurang dari 4,5 jam, kalau pasien mendapatkan terapi yang tepat, itu akan menaikkan outcome daripada pasien dan menurunkan angka mortalitas ya. Namun demikian, ini perlu keterlibatan pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Mungkin teman-teman perawat, dokter, fisioterapi sudah dilatih ya tentang tanda gejala stroke, bagaimana pertolongannya. Tetapi kalau keluarga atau pasien belum paham, akhirnya pasien terlambat juga. Ini yang kami temui sehari-hari di lapangan. Kadang-kadang orang tua yang sudah tinggal hanya berdua saja, anaknya di lain tempat atau bahkan luar kota ya, kadang suka terlambat 24 jam baru ke rumah sakit. Bahkan kemarin ada yang 1 minggu. 1 minggu baru dibawa ke rumah sakit. Oleh karena apa? Memang kurangnya pemahaman, ataupun kadang-kadang paham, tetapi pasiennya paham, tapi keluarganya yang tidak paham gitu ya, atau mungkin kesulitan finansial, atau juga kesulitan karena tempatnya jaraknya jauh, sehingga kenapa pemerintah tadi menginginkan bahwa setiap kota minimal ada 1 rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan stroke sehingga pasien tidak perlu keluar kota. Stroke adalah suatu serangan otak dan ini merupakan kedaruratan medik karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa intervensi dini dapat mengurangi sequelae. Sequelae itu adalah cacat akibat stroke. Penanganannya harus komprehensif dan terkoordinir dari tim stroke dan dimulai dari pre-hospital dan IGD. Untuk tata laksana stroke ini ada namanya rantai keselamatan stroke. Pertama kali ini diterbitkan pada tahun 2002 oleh Karusila ini. Ada 7D, mulai detection, harus deteksi caranya bagaimana stroke itu atau bukan, kemudian secepatnya hubungi ambulan, segera dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit juga pengkajiannya harus cepat, kemudian keputusannya cepat dan diberikan obat yang tepat. Nah, untuk D yang pertama, jadi ini ada 7D, kita akan coba bahas satu persatu. D yang pertama adalah detection. Detection ini untuk mengetahui stroke atau bukan ya gampang. Tadi udah diceritakan juga ya sama pembicara sebelumnya. Gampang sekali adalah fast. Fast itu artinya cepat. Singkatannya F yang pertama adalah face, wajah. Lihat wajahnya mencong nggak? Caranya gimana? Suruh tersenyum. Ya, suruh tersenyum, lihat garis pipinya simetris nggak kiri dan kanan. Yang kedua adalah suruh angkat kedua lengan, hitung dalam 10 detik. Jadi Pak angkat kedua tangannya ya Pak. Kalau pasiennya duduk kira-kira posisinya adalah diangkat 90 derajat. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Apakah dalam 10 detik lengan salah satunya jatuh atau tidak? Yang ketiga adalah speech. Speech ini pasien aja bicara ya, bisa ngomong nggak, bisa ngerti pembicaraan orang lain atau tidak, ada dysarthria nggak atau pelo. Nah, T ini time secepatnya bawa ke rumah sakit dengan supaya onsetnya kurang dari 4,5 jam pasien sudah sampai di rumah sakit.
Di beberapa negara ditambah lagi menjadi BIFAS karena ini mengakomodasi kalau pasien stroke-nya daerah cerebellum. Jadi B-nya ini adalah balance, gangguan keseimbangan, dan E-nya ini adalah eye ya. Jadi ada gangguan penglihatan atau tidak tadi. Apakah ada penglihatan double, apakah penglihatan buram, ataukah gangguan lapang pandang. Di Indonesia sebetulnya sudah ada ya, singkatannya adalah slogannya segera ke rumah sakit. Yaitu adanya senyum tidak simetris, gerak separuh badan mengalami kelemahan, bicara pelo atau tidak bisa bicara, ada kebas, kemudian ada penglihatan kabur atau ada keluhan sakit kepala. Nah, tetapi memang kami kalau di rumah sakit PON untuk pada saat triase itu yang kami gunakan adalah FAS. Karena lebih cepat ya, FAS. Gimana wajahnya mencong enggak, kelemahan separuh badan atau tidak, ada gangguan bicara atau tidak. Itu yang untuk memastikan dia stroke atau bukan, untuk menentukan nanti segera dilakukan aktivasi kode stroke. Di berikutnya dispatch. Kalau kita sudah tahu itu tanda stroke, hubungi 119. Nah, sebetulnya di berbagai negara beda-beda ya. Ada di China 120, kemudian kalau di Istanbul, di Turki, di England itu adalah 112, ada di Amerika mungkin 911. Jadi setiap negara berbeda. Kita di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sama. Tekan saja 119. Eh berikutnya adalah dispatch. Dispatch ini adalah segera hubungi tadi 119 kita di Indonesia, 119 ini adalah public center tadi adanya di setiap dinas kesehatan kota atau kabupaten. Tetapi di beberapa kota eh, PSC ini kadang-kadang nggak selalu ada di dinas kesehatan, bahkan di rumah sakit ya, seperti di Mataram, di NTB, itu satu kota di Mataram itu ada 2 rumah sakit, satu rumah sakit provinsi, satu rumah sakit RSUD kota, itu dua-duanya memiliki PSC sendiri, dan itu adanya di bawah tanggung jawab emergensi atau IGD. Sehingga kalau pasien menghubungi 119 akan terhubung dengan PSC yang di rumah sakit tersebut. Kemudian selanjutnya di berikutnya ada delivery, segera kirim ke rumah sakit. Di sini apabila kita lihat gambarnya adalah dua-duanya laki-laki ya, tetapi sebetulnya bisa laki-laki bisa perempuan. Hanya yang dipastikan adalah pastikan ada perawat di sini di ambulan tersebut. Kalau di literatur dikatakan minimal 2 orang perawat yang salah satunya memiliki SIM. Kenapa harus perawat? Karena selama di perjalanan nanti ada beberapa intervensi yang dilakukan oleh petugas ambulan atau perawat tersebut. Nah, ada respon time-nya mulai dari petugas PSC menerima telepon teman-teman atau menelepon masyarakat, menerima telepon dari masyarakat adanya stroke, itu dalam kurang dari 90 detik harus menghubungi sopir ambulannya. Setelah sopir ambulan dihubungi, harus segera ke rumah sakit, ke rumah pasien. Ini kurang dari 8 menit. Di rumah pasien tidak boleh lebih dari 15 menit. Selanjutnya harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, ke rumah sakit yang mana? Di Indonesia dengan adanya program KJSU tersebut, pemerintah sudah menetapkan tadinya ada 4 jenis, ada 4 gradual gitu ya, 4 apa ya? 4 level dari rumah sakit pelayanan stroke, tetapi sekarang hanya 3 ya. Tadinya yang pertama adalah dasar. Dasar ini bahwa rumah sakit tersebut harus memiliki layanan untuk trombolisis. Karena sekarang udah diharapkan setiap rumah sakit memiliki Madya ini rumah sakit tersebut memiliki layanan cath lab, yaitu untuk intervensi vaskuler non bedah, misalnya untuk coiling, untuk mechanical thrombectomy itu harus punya cath lab. Kemudian yang selanjutnya adalah utama. Utama ini memiliki bedah saraf, tentunya kamar operasi ya, kamar operasi melakukan intervensi vaskuler bedah, misalnya evakuasi hematom ataupun clipping pada aneurisma. Dan yang paling tinggi adalah paripurna. Paripurna ini selain rumah sakit tersebut sudah lengkap, juga memiliki tenaga yang mampu menangani penanganan secara komprehensif dan juga sebagai pengampu. Ini katakannya paripurna. Saat ini yang ditetapkan paripurna adalah 8 rumah sakit di seluruh Indonesia. Nah, tadi salah satu syaratnya ambulan yang membawa pasien stroke ke rumah sakit adalah minimal ada 2 orang perawat. Kenapa? Karena selama di perjalanan, yang pertama perawat harus melakukan cek saturasi oksigen. Kalau kurang dari 94% langsung memberikan oksigen minimal atau 2 sampai 3 liter melalui nasal
kanul, kemudian mengatur ketinggian posisi kepala tempat tidur 15 sampai 30 derajat, kemudian memonitor TTV. Yang pertama penting adalah tekanan darah. Tekanan darah diukur kiri dan kanan, kemudian nadi juga diperiksa apakah ada aritmia atau tidak. Kalau ada aritmia segera lakukan EKG 12 lead, kemudian langsung pasang monitor EKG. Ini di ambulan ya. Kemudian juga memeriksa status neurologi. Yang dasar adalah GCS, pupil, dan kekuatan otot. Itu harus diperiksa. Kemudian cek kadar gula darah sewaktu. Apabila terlalu tinggi, diberikan terapi insulin drip, tetapi bila rendah kurang dari 60, bisa diberikan dextrose 40%. Kemudian pasang infus dengan cairan yang bersifat isotonis yaitu NaCl 0,9%, selanjutnya NPO, dan perawat tersebut melakukan pre-notifikasi yaitu penjelasan awal kepada rumah sakit yang akan dituju. Makanya tadi harus perawat karena banyak sekali hal yang dilakukan selama di ambulan. Nah, setelah sampai di rumah sakit, tugas perawat yang pertama adalah biasanya melakukan triase ya. Lakukan triase itu urutannya, periksa dulu fasnya, suruh pasien tersenyum, suruh angkat kedua tangan, ajak bicara, Bapak nama lengkapnya siapa, keluhannya apa, lahirnya tanggal berapa, gitu ya. Apakah pasien bisa menjawab atau tidak, atau ada disartria atau tidak. Kemudian yang kedua onsetnya, sejak kapan Pak lumpuhnya. Kalau memang itu kurang dari 4,5 jam, langsung aktivasi kode stroke. Nah, untuk aktivasi sakit PON salah satunya adalah di dinding di atas tempat tidur pasien itu ada timernya, sehingga kalau pasien datang langsung ditekan timernya, waktu terus berjalan detik demi detik karena yang dibuat standar adalah tadi door to needle adalah kurang dari 60 menit. Ada juga yang di komputer ya kalau udah menggunakan EHR nanti ada kedap-kedip gitu misalnya warna merah kode stroke atau juga bisa melalui announcement bahwa ada kode stroke di IGD gitu ya. Yang harus tahu adalah tim kode stroke. Nah, tim kode stroke adalah siapa saja, yaitu dokter neurologi, kemudian tentunya perawat, radiologi, dan laboratorium. Apabila pasien itu datang dengan tidak menggunakan ambulan, pasien harus dilakukan di triase itu didahulukan. Jadi untuk pasien stroke pada saat triase diutamakan atau diprioritaskan sama halnya bila Anda melakukan prioritas terhadap pasien serangan jantung atau heart attack. Nah, ini adalah gambaran, sebetulnya ada videonya ya, tapi saya khawatir waktunya nggak cukup. Ini contoh pasien yang datang tidak menggunakan ambulan atau menggunakan ambulan tapi tidak dilakukan pre-notifikasi. Door to city time-nya itu mencapai 35 menit. Sedangkan apabila pasien stroke itu datang dengan ambulan dan telah dilakukan pre-notifikasi sebelumnya, jadi perawat ambulan sudah menghubungi perawat dokter di rumah sakit PON misalnya ya. Halo dok, ini saya perawat ambulan, saya akan mengantar pasien stroke. Pasien stroke laki-laki usia 35 tahun, misalnya fasnya positif, onsetnya 1 jam yang lalu, dan kira-kira 5 menit lagi saya sampai gitu ya. Itu nanti pasien tidak perlu lagi dilakukan triase di IGD tetapi langsung dibawa ke ruang radiologi untuk dilakukan CT scan tanpa kontras. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa door to city time-nya itu kira-kira hanya 5 menit saja karena begitu pasien tiba di pintu IGD, tim stroke-nya sudah siap dengan membawa stroke bag-nya ya yang warna merah ini. Kemudian selama perjalanan dari IGD ke ruang CT scan terjadi serah terima antara petugas ambulan dan perawat bagian dari tim stroke dan juga nanti kemungkinan pasien bisa diberikan trombolisis di atas meja CT scan. Ini timnya, kemudian untuk perawat, apa sih peran perawat yang paling penting lagi? Tadi saya sampaikan adalah waktunya. Nah, ini hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila perawat ditunjuk gitu ya, misalnya dia sebagai koordinator tim stroke, ternyata door to needle-nya lebih pendek. Demikian juga bila perawat diberikan kewenangan dia sebagai responder, sebagai stroke alert activator, sebagai clinical nurse practitioner, ataupun ada case manager di ruang IGD untuk pasien stroke, itu semuanya menunjukkan bukti bahwa door to needle-nya bisa lebih pendek.
Ini adalah salah satu contoh form triase di kami, triase di Rumah Sakit PON, di mana memang rumah sakit kami hanya khusus untuk stroke dan neurologi ya, sehingga sudah dimasukkan data-data mengenai data-data neurologi, misalnya apakah ada kejang, bagaimana GCS-nya gitu ya, sudah dimasukkan situ. Nah, setelah dilakukan triase, ini harapannya adalah target time-nya itu kurang dari 10 menit, dan rata-rata kami di Rumah Sakit PON sekarang sudah kurang dari 5 menit untuk triase ini ya. Langsung dilakukan CT scan tanpa kontras. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perdarahan atau tidak. Nah, di berikutnya adalah decision. Decision ini eh, yang pertama, dokter atau DPJP di IGD harus segera memutuskan pasien indikasi nggak untuk terapi trombolitik. Kemudian yang kedua, apakah pasien indikasi juga untuk neurointervensi yaitu mechanical thrombectomy. Teman-teman semua, mechanical thrombectomy ini dilakukan di ruang cath lab. Salah satu indikasinya adalah apabila memang terdapat penyumbatan atau terdapat trombus pada arteri yang besar. Apabila memang iya bisa dilakukan mechanical thrombectomy. Jadi ini meskipun bekuan darah segini, ini sudah cukup membuat pasien lumpuh ya, karena dia menyumbat pada pembuluh darah yang mendarahi daerah motorik gitu. Kemudian apakah pasien harus masuk ICU, yaitu di mana pasien stroke dengan GCS kurang dari 8 itu indikasi untuk segera dilakukan intubasi dan segera masuk ICU karena perlu pemasangan mechanical ventilator. Kemudian apakah pasien perlu segera operasi atau tidak? Jadi apabila hasil CT scan menunjukkan memang ada perdarahan, nanti dokter akan melihat apakah perdarahannya lebih dari 20 mili. Apakah ada data-data lain yang menunjukkan indikasi harus segera dilakukan evakuasi hematom, misalnya ada tanda-tanda peningkatan TIK atau adanya edem atau ada hidrosepalus, pasien akan dilakukan operasi oleh dokter bedah saraf. Tindakan operatif berdasar bisa mulai dari evakuasi hematom ataupun beberapa intervensi untuk mengurangi penurunan TIK atau dekompresi, misalnya pemasangan EVD atau pemasangan VP shunting. Kemudian yang terakhir, dokter juga harus memutuskan apakah pasien bisa langsung masuk ke unit stroke atau masuk ke stroke ward ataupun masuk ke ruang stroke corner atau ruang neurologi yang lain. Nah, apabila pasien misalnya datang tidak melalui ambulan ya, jadi misalnya pasien dengan mobil pribadi dilakukan triase, kemudian pasien dilakukan CT scan tanpa kontras, sambil menunggu hasil CT scan, perawat bisa melanjutkan pengkajian. Yang termasuk harus dikaji oleh perawat adalah data psikologis, ekonomi, sosial, budaya, spiritual, termasuk nilai-nilai yang dipercaya oleh pasien. Ini memang adanya di IGD ya. Karena apa? Karena kita harus menghargai, sebagai perawat harus menghargai nilai-nilai yang dianut pasien. Contohnya adalah misalnya pasien ternyata kemarin itu pasien ini ya kepercayaannya tidak boleh menerima transfusi darah, atau pasien tidak boleh makan ikan laut, atau pasien bolehnya pulang hari lain selain hari Sabtu karena pasien mempunyai keyakinan kalau pulang hari Sabtu dia akan balik lagi. Keyakinan atau nilai-nilai seperti itu harus dikaji oleh perawat mulai dari di IGD. Kemudian dimonitor intake dan outputnya, teman-teman pasien stroke ini sebagian ada mengalami penurunan kesadaran, ada sebagian yang disfagia yaitu gangguan menelan, sehingga kadang-kadang intake-nya kurang, sehingga perawat harus memastikan intake-nya cukup atau tidak. Demikian juga outputnya, pasien bisa buang air kecil atau tidak. Karena hampir separuh pasien itu bisa mengalami gangguan inkontinensia urin ya, jadi bukan retensi. Kemudian juga pasien harus melakukan tadi ini mengkaji post voiding residual ya atau PWR menggunakan bladder scanner, kemudian melakukan screening disfagia dan juga melakukan pemeriksaan NIHSS. NIHSS ini penting yaitu suatu alat ukur untuk mengetahui tingkat keparahan stroke. Jadi di IGD harus diperiksa sebagai data dasar nanti untuk membandingkan misalnya sebelum terapi trombolisis dan setelah terapi trombolisis ada perbedaan enggak? Harusnya kan lebih turun ya tingkat keparahannya. Demikian juga misalnya pasien tidak mendapatkan trombolisis tapi dirawat di stroke unit. Nah, pada saat mau pulang kita periksa lagi NIHSS-nya apakah terjadi penurunan keparahan stroke atau tidak. Nah, tadi dari pemaparan pembicara sebelum di Filipina tadi, di sana yang melakukan pemeriksaan NIHSS ini adalah tadi disampaikan bisa residen, bisa dokter IGD gitu ya. Tapi kami kalau di rumah sakit PON yang melakukan penelitian selain dokter ada juga perawat. Karena perawat yang 24 jam bersama pasien. Sehingga
perawat inilah yang diharapkan mampu juga melakukan pemeriksaan NIS untuk mengukur tingkat keparahan stroke. Nah, diagnosis keperawatannya sebetulnya kalau kita mau melihat secara teori, pasien stroke biasanya diagnosis banyak ya. Ini yang saya kasih contoh hanya 12, tapi mungkin bisa lebih dari 12. Mulai dari risiko perfusi cerebral tidak efektif, penurunan kapasitas adaptif intrakranial, kemudian bersihan jalan nafas, mungkin pasien sudah aspirasi, sudah pneumonia sehingga slimnya banyak gitu ya. Kemudian pasien ada mungkin ada disfagia sehingga risiko aspirasi, atau langsung Anda menetapkan gangguan menelan itu juga bisa. Kemudian oleh karena hemiparise, pasien bisa mengalami gangguan mobilisasi fisik, bisa inkontinensia, bisa gangguan komunikasi verbal ya, kalau pasien mengalami afasia motorik. Kemudian oleh karena apa tadi pasien bisa hemiparisis, bisa penuh kesadaran, pasien bisa mengalami defisit perawatan diri, ada resiko gangguan imunitas kulit karena imobil, kemudian pasien resiko jatuh, dan bisa juga gangguan psikologis, bisa cemas, bisa marah, bisa depresi. Jadi sebenarnya bisa lebih dari ini lagi ya. Ini baru 12, bisa lebih dari 12 untuk diagnosis pasien stroke. Nah, khusus untuk fase akut di IGD yang direkomendasikan oleh SDKI itu ada dua, yaitu risiko gangguan cerebral dan atau penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Tetapi dua-duanya ini yang direkomendasikan oleh PPNI pada Siki adalah sama ya, yaitu manajemen tekanan intrakranial atau pemantauan tekanan intrakranial. Untuk intervensi utama. Tetapi untuk intervensi penunjangnya banyak, bisa terapi trombolisis, monitoring vital sign, monitoring adanya terjadinya perdarahan ya, kemudian untuk pemeriksaan neurologi, untuk tata laksana obat-obatan, terapi intravena, dan juga untuk positioning. Jadi banyak lagi terapi penunjang yang mendukung untuk diagnosis di atas. Ya, Dokter Ini Leni. contoh, ya. Dokter, ya izin mengingatkan waktu presentasi tersisa 10 menit lagi. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini beberapa contoh intervensi lain untuk menunjang diagnosis keperawatan yang di atas adalah kita harus monitor tanda-tanda peningkatan TIK, kemudian kita monitor perfusi otaknya juga selain memonitor TTV dan neurologi dasar. Kemudian kita juga harus mempertahankan suhu tubuh tetap normal, paling tinggi adalah 37,5. Jadi kalau kita menemukan pasien dengan misalnya 38 atau 39, harus koordinasi dengan dokter untuk pemberian antipiretiknya. Kemudian juga kita harus mencegah kejang dan mengatasi kejang apabila terjadi kejang, menghentikan kejang segera gitu ya, apabila pasien terjadi kejang. Selain juga memonitor kadar elektrolit dan memonitor intake dan output pasien. Ini contoh tata laksana hipertensi pada pasien stroke perdarahan. Dan terakhir saya ingin untuk 10 menit ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang terapi trombolisis. Karena pembicara sebelumnya tadi sudah bicara tentang terapi trombolisis, tapi itu untuk di Filipina. Nah, di Indonesia sebetulnya kita juga sudah mulai terapi trombolisis ini. Di rumah sakit pun mulai tahun 2015 ya. Jadi sudah berapa tuh 2015? Berarti sudah 9 tahun ya kami memberikan terapi ini. Apa sih terapi trombolisis RTP ini? RTP ini singkatan dari rekombinan tissue plasminogen activator. Ini ada kita lihat di gambar ini adalah ini satu-satunya obat yang direkomendasikan oleh AH maupun oleh BPOM kita ya. Terapi obat ini satu box isinya ada 2 botol. Botol yang satu isinya adalah water for injection 50 mili dan satu lagi bubuk RTP ini adalah 50 miligram. Jadi nanti kalau kita misalnya memerlukan dosis lebih dari 50 miligram, misalnya 63 miligram, kita harus membuka 2 box. Nah, respon time untuk terapi trombolisis ini adalah sebetulnya 60 menit ya, door to needle. Artinya mulai pasien datang di IGD sampai obat masuk itu kurang dari 60 menit. Masing-masing rinciannya adalah untuk pemeriksaan triase itu kurang dari 10 menit, dokter neurologi periksa itu harus kurang dari 15 menit, pasien dilakukan CT scan itu kurang dari 25 menit semenjak pasien datang di IGD, dan hasilnya selesai dalam waktu kurang dari 45 menit sehingga kurang dari 60 menit obat sudah masuk. Nah, ini yang dikatakan door to needle ya. Rata-rata di rumah sakit PON sekarang adalah 42 menit. Artinya kita sudah lebih cepat lagi. Kemarin ada kasus 30 menit kita sudah selesai gitu ya. Jadi sebetulnya makin cepat akan makin bagus outcome pasien.
Ini adalah benchmark ini dari CES-nya, Dr. Alex Tomek ini beliau menyampaikan awalnya memang mereka door to needle-nya adalah lebih dari 60 menit selama berapa nih? 6 sama 1, 7 tahun ya. Selama 7 tahun mereka lebih dari 60 menit. Tetapi sejak tahun 2011 mereka relatif sudah mulai menurun, memendek door to needle-nya. Bahkan saat ini tahun 2023 ini beliau menyampaikan waktu itu adalah sudah 22 menit. Jadi sudah sangat pendek karena memang hasil penelitian menunjukkan makin cepat hasilnya akan makin bagus. Nah, kriteria inklusinya, siapa saja pasien stroke iskemik yang bisa diberikan trombolisis? Yang pertama, diagnosis harus stroke iskemik. Ini dibuktikan dengan hasil CT scan tanpa kontras. Yang kedua, onset gejalanya adalah kurang dari 4,5 jam. Yang ketiga, NIHSS-nya adalah lebih dari 2 atau kurang dari 24. Kadang-kadang teman-teman ada beberapa rumah sakit, bukan rumah sakit ya, sebetulnya PNPK stroke kita adalah kurang dari 5. Jadi misalnya kalau terlalu ringan itu tidak dilakukan terapi trombolitik. Usia lebih dari 18 tahun dan tentunya inform consent-nya pasien setuju untuk dilakukan trombolitik. Untuk kriteria eksklusinya, ini saya ambil dari PNPK stroke yang tahun 2019, adalah di sini tertulis NIHSS kurang dari 5. Tadi saya katakan beberapa rumah sakit ada yang kurang dari 2. Kalau kurang dari 5 artinya apa? 4 atau 3 nggak dilakukan. Tapi kalau di rumah sakit PON, pengalaman kami, kadang-kadang 3 atau 4 pun dilakukan pemeriksaan itu tentunya atas pertimbangan dokter ya di PCP-nya. Kemudian riwayat stroke atau trauma kepala 3 bulan terakhir, infak multilobar, kejang pada awal stroke, sehingga pada saat anamnesis kita harus tanya apakah pasien mengalami kejang nggak pada saat terjadi serangan stroke di rumah. Kemudian ada perdarahan aktif atau trauma akut, riwayat pembedahan mayor 3 bulan terakhir, riwayat perdarahan saluran kemih atau saluran cerna, kemudian operasi intrakranial atau spinal dalam 3 bulan terakhir. Tekanan darah di atas 185 itu tidak diperbolehkan, tidak direkomendasikan, ataupun diastolik di atas 110. Kemudian terjadi perdarahan intrakranial, ada dilakukan lumbal fungsi seminggu terakhir, ada infak miokard 3 bulan terakhir. 100.000 per milimeter itu jumlahnya juga risiko perdarahan sehingga tidak rekomendasikan, atau nilai APTT atau PT-nya memanjang atau INR-nya memanjang, atau wanita hamil atau menyusui. Teman-teman semua, PNPK stroke 2019 ini dimodifikasi dari AH 2000, antara lain adalah yang tahun 2019 AH itu lebih longgar. Artinya kalau di sini ini kan dari 2018 berarti ya. Wanita hamil atau masih tidak boleh, yang terbaru itu wanita hamil perlu dipertimbangkan. Jadi nanti dokter akan konsul ke bagian obstetrik ginekologi ya. Apakah pasien tersebut seberapa prioritasnya? Artinya dipertimbangkan nanti mudarat dan manfaatnya pemberian tromboli pada ibu hamil. Jadi intinya adalah sebetulnya bisa ya memungkinkan. Ini bedanya tahun 2018 dan 2019 dari AHA. Peran perawat apa saja? Yang pertama adalah melakukan identifikasi kembali kontraindikasi karena perawat yang bersama pasien mungkin bisa lebih teliti ya. Jangan sampai ada hal-hal yang kontraindikasi tadi harusnya semuanya tidak ada. Ada satu aja ya itu tidak boleh diberikan. Kemudian melakukan penelitian ISS, jadi kalau di Filipina tadi dokter, kalau di kita di rumah sakit PON adalah perawat. Kemudian memastikan inform consent, mengambil sampel darah dan menimbang berat badan. Nah, untuk sampel darah ini oleh PNPK stroke maupun oleh AH itu hanya pemeriksaan gula darah sewaktu yang harus dilakukan sebelum trombolisis. Jadi kalau Anda teman-teman periksa boleh saja nanti ditunda dulu setelah pemeriksaan atau diambil darah waktu Anda pasang infus mungkin sekali ambil darah dikirim ke lab. Tetapi pada saat memberikan obat tidak boleh terhambat oleh karena hasil darah. Misalnya gini, berikan ya trombolisis, dok hasilnya belum ada, itu nggak boleh. Karena yang diperlukan adalah hanya hasil pemeriksaan gula darah sewaktu. Hemiparesis tidak bisa berdiri sehingga ada pengukuran berat badan dengan menggunakan tempat duduk. Protokol 0,6 atau variasi oleh Jepang dan Cina itu bisa menggunakan dosis juga 0,6 boleh, 0, lengan kiri dan lengan kanan karena obat ini tidak boleh campur dengan obat lain. Kemudian juga kita menggunakannya syring pump. Nah, contohnya kalau kita mau menghitung ya dengan dosis 0,9 kalau berat badan pasien 70, jadi 70 kali 0,9. Hasilnya adalah 63 mg ini berarti kita butuh 2 box ya, karena satu box tadi kan isinya kemasannya hanya 50 mg. Kemudian diambil 10%-nya, yaitu 6,3 mili, diberikan secara bolus pelan-pelan selama 1 menit. Sisanya yang 90% baru diberikan melalui syring pump selama 60 menit.
Jadi kira-kira demikian skemanya. Untuk dosis kita bisa milih 0,6 atau 0,9, kemudian 10%-nya diberikan bolus 1-2 menit, sisanya diberikan melalui drip siring pump selama 60 menit. Nah, selanjutnya kalau obatnya sudah habis, kita harus mengoplos dengan NaCl 0,9% sekitar 30 sampai 50 mili. Berikut adalah protokol dari AHA yang direkomendasi dari AHA seperti saya sampaikan tadi. Hanya memang dosis kalau Amerika ini mereka dosisnya yang satu pilihan aja 0,9 mg. Kemudian setelah selesai nanti pasien harus dipindahkan ke ruang stroke unit atau ICU. Nah, kita harus mengidentifikasi, memonitor adanya tanda-tanda gejala komplikasi, antara lain ada tanda-tanda perdarahan intrakranial ya, akibat obat tersebut. Jadi kita tanya apakah pasien ada mengeluh nyeri kepala, apakah ada mual muntah, kemudian juga apakah ada perburukan baik dalam tekanan darah maupun tanda-tanda lain yang mengindikasikan adanya peningkatan TIK oleh karena adanya perdarahan. Kemudian tekanan darah kita pertahankan, sistoliknya di atas 180 dan diastoliknya harus di bawah 110. Kemudian kita harus menunda dulu pemasangan NG. Kemudian diulang CT scan setelah 20 melakukan monitoring TTV secara ketat ya, setiap 15 menit pada 2 jam pertama, selanjutnya 30 menit setiap 6 jam berikutnya, dan selanjutnya setiap 1 jam sampai 24 jam pertama. Jadi sampai pindah ke ICU atau stroke unit. Ini adalah form dasar. Penting lagi, perawat harus monitor apakah pasien sakit kepala hebat, mual muntah, ataupun komplikasi yang lain. Komplikasi yang lain apalagi selain itu adalah bisa juga mengalami angioedema ya. Angioedema adalah adanya alergi terhadap obat tersebut yang ditunjukkan dengan adanya pelebaran pembuluh darah pada mukosa. Yang paling sering adalah lidah jadi bengkak, kemudian bibir juga jadi bengkak, itu salah satu tanda awal. Yang bahayanya adalah bila terjadi angioedema ini pada saluran napas ya. Misalnya paring-laringnya menjadi edem, itu juga pasien bisa tiba-tiba apnu. Sehingga salah satu indikasinya ada pasien segera dilakukan untuk intubasi. Demikian dari saya. Terakhir adalah bahwa stroke is a brain attack. Stroke adalah suatu serangan otak, di mana waktu adalah otak ya. Time is brain. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sisa waktu kita bisa lakukan tanya jawab. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Eni. Dan kita wawasan baru terkait kode dan protokol stroke. Baik, mungkin kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Bagi para penanya yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Eni, boleh langsung menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon dan kameranya. Baik. Iya. Bagaimana dokter? Tadi beberapa peserta dari Puskesmas ya, mungkin mereka bisa sharing apakah sudah pernah menemukan pasien yang serang. Ke penanyanya, Ya. Dokter Eni. Silakan. Oke, kepada Bapak, maaf, Sayur Komang, dipersilakan. Baik, selamat siang dokter. Apa suara saya terdengar nih? Terdengar. Jadi kebetulan saya sendiri perkenalkan nama saya Sayu. Saya kebetulan bertugas di dokter praktek nih ke dok. Oh ya. Ya, jadi kebetulan tetangga saya sendiri baru saja mengalami stroke. Ya, jadi 2 bulan terakhir ini ya sudah pengobatan sudah 2 bulan dan saat ini masih belajar berjalan dok. Jadi sudah mampu untuk belajar berjalan. Iya. Nah, jadi beberapa hari ini beliau bertanya kepada dok. Nah, apakah dokter pernah mendengar terapi itu dan bagaimana pendapat dokter terapi tersebut kepada pasien stroke seperti ini, Kak? Itu aja sih pertanyaannya, dok. Ya, terima kasih Dokter Sayu. Mohon maaf tadi pas suaranya pas hilang. Terapi apa ya? Tadi pas hilang suaranya. Ya, terapi akupuntur, dok. Oh, akupuntur. Iya, Oke. dok, betul. Ya. Jadi kebetulan beliau bertanya kepada saya dan saya masih meng-cancel jawabannya karena kebetulan hari ini ada gini nih, ada
Zoom tentang stroke, jadi nanti akan saya kasih jawabannya gitu. Ya, terima kasih Dokter Sayu dan rekan-rekan semua. Jadi memang masyarakat pasti kalau udah terkena stroke kepengennya baliknya cepat gitu ya. Sedangkan kita ketahui stroke ini adalah kejadiannya tiba-tiba, tetapi pulihnya tuh perlahan-lahan gitu. Jadi memang perlu kesabaran yang luar biasa. Sehingga kita juga memahami kalau banyak masyarakat yang pengen cepat-cepat, akhirnya apa saja ditempuh. Nah, kalau pertanyaan tadi akupunktur, ini saya sampaikan beberapa informasi ya Dokter Sayu ya. Pertama, kalau kita berdasarkan guideline dari AHA yang tahun 2016, yaitu tentang rehabilitasi pada pasien stroke. Di situ disampaikan bahwa akupunktur itu tidak bermakna secara signifikan untuk perbaikan itu hasil dari AHA ya, rekomendasi dari AHA. Tetapi pada perspektif yang lain saya ingin sampaikan, kami di Rumah Sakit PON ini ada dokter akupunktur yang baru praktek, belum setahun mungkin ya, baru berapa bulan. Tapi pasiennya luar biasa. Pasien itu banyak sekali. Dan secara kalau kita tanya gitu ya, mereka memang merasa lebih baik. Gitu Dokter Sayu. Tapi saya harus juga menyampaikan secara literatur, kalau dari rekomendasi AHA itu memang tidak direkomendasikan. Gitu Dokter Sayu. Jadi mungkin kita harus lebih bijak barangkali ya. Kalau yang memang itu tidak memberatkan pasien, yang hancur, yang dekat rumah, yang bisa di apa di fasilitas yang mudah dicapai oleh pasien, saya rasa juga tidak ada salahnya gitu Dokter Sayu. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi, kalau kita lihat di literatur, kok tidak direkomendasikan oleh AHA. Tapi itu kan masih terakhir itu kan 2016 ya. AHA belum belum mengeluarkan rekomendasi lagi untuk yang sekarang. Terima kasih Dokter Sayu. Cukup ya. Oke, terima kasih kepada Dokter Eni atas jawabannya dan terima kasih kepada Dokter Sayu atas pertanyaannya dan boleh silakan nanti untuk meridem atau mengklaim menanyakan langsung kepada dokter, masih saya buka. Oh iya, ada Bapak Insan Akbar. Baik, kepada Bapak Insan Akbar boleh dibuka mikrofon dan kameranya dan boleh diperkenalkan dirinya. Mau ngajak aktif sama Alif. Hilang suaranya. Masih mute Maaf, Pak, tidak terdengar Bapak maaf Insan Pak. Akbar, tidak ada suaranya. Tidak terdengar. Saya Insan Akbar dari Putra, lulusan fisioterapi dok. Saya mau nanya ya, untuk ini beda tema lagi ya, tertarik dari tadi ya, yang aku puntur juga, dan saya mendalami masas. Untuk pasien stroke, pasca stroke itu saya memberikan masas dan treatment kayak gerakan yoga. Apakah itu sesuai dengan AAIY atau standarnya itu ya dok ya? Itu saya minta tolong dok informasinya secara jeli dan secara singkatnya. Terima Oke. kasih. Terima kasih Pak Insar Akbar dari fisioterapi. Benar sekali ya, kalau untuk massage untuk pasien fisioterapi ini sudah banyak literatur Pak. Sudah banyak literatur. Tetapi khusus untuk yang dari rehab memang yang tidak ada yang direkomendasikan. Tetapi nanti saya akan kirim ke Pak Insar Akbar deh jurnal-jurnal. Halo, yang yang menunjukkan bahwa banyak manfaatnya Pak untuk pasien stroke Pak. Pasti itu kan juga macam-macam massage ya Pak ya. Ada Ya, jenis-jenisnya ya. ya dok. Iya, iya. Karena kalau untuk massage ini lebih untuk sugesti pasien, untuk kenyamanan pasien, untuk mempertahankan juga tonus otot yang tetap baik, begitu ya. Tapi secara literatur saya memang tidak hafal mana-mana saja yang eh, bermanfaat untuk pasien. Tetapi kalau dalam rekomendasi saya tidak membacanya, gitu Pak Insan Akbar. Nanti boleh saya minta ini deh, Pak Insan Akbar. Hasilnya nanti saya share ke Bapak ya. Oh iya dok, Gitu ya. makasih dok. Ya, sama-sama. Ya bakat alam dok dari orang Ya. tua. Jadi kan saya meneruskan bakat alam dari orang tua, sekaligus saya gimana caranya treatment itu tak saya kombinasikan dengan jurusan saya gitu. Jadi kan biar nggak agak melenceng atau gimana gitu loh dok. Paling bagus lagi Pak Insan dilakukan penelitian Pak. Penelitian bagus itu. Kan pasiennya banyak.
Jadi nanti memang secara ilmiah terbukti enggak yang Bapak modifikasi kan masa banyak ya. Ini Bapak ada teknik khusus lagi yang dari orang tua tadi ya. Bapak Ya, dinas sehari-hari di mana Pak Insan? saya di wilayah Meranggen Demak, Dok, Jawa Di Tengah. rumah sakit atau di pendidikan? Ini ngurusin kliniknya orang tua. Oh, iya, iya, iya. Bisa lah, bisa itu penelitian. Sekarang kan banyak, pemerintah sudah mempermudah penelitian ya. Kalau perlu jangan sendiri, jadi kerjasama dengan ada dokternya, ada perawatnya, fisioterapi mungkin berapa orang, teliti bareng, ada nggak dampaknya gitu. Bagus banget tuh Pak Insan. Tapi kan sebelum meneliti itu harus ada namanya literatur review. Nah itu nanti yang saya bantu Bapak untuk mengirimkan. Saya kirim ke panitia nanti ya Pak ya. Siap, Bu Dokter. Makasih, Bu Dokter. Sama-sama. Prof. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dokter Eni atas jawabannya dan kepada Bapak Ihsan Akbar. Terima kasih atas telah memberikan pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi yang keempat pada webinar pada pagi hari ini. Oh iya, baik. Oke, baik, Izin saya tanya. akan ya. Halo. Ya, selamat siang dokter. Ya. Ya dok, saya dokter Aisyah dari Puskesmas dokter. Kebetulan saya berdinas di Puskesmas dokter. Yang ingin saya tanyakan dokter, ini kan kita kalau kita dapat pasien stroke harus segera dirujuk dokter. Nah pertanyaan saya dok, kami sementara kan kita di puskesmas tidak ada pemeriksaan, hanya paling kita gula darah dok kita periksa, sementara itu harus segera kita rujuk. Dan kadang-kadang kan namanya orang masih ya bisa dibilang orang agak dalam lah dok kan, untuk dirujuk kadang-kadang tuh mereka tidak bersedia, kadang bersedia tapi waktunya molor lama. Kadang-kadang juga kita merujuk itu butuh ACC dari rumah sakit, itu kadang cukup lama di ACC baru bisa kita rujuk. Nah, selama ini dok yang saya lakukan, pasien datang dengan arahnya ke stroke, sudah kita anamnesa dan penegakan diagnosa sementara. Yang saya ingin tanyakan, apakah yang selama ini saya berikan sudah benar atau malah ada yang salah gitu dok, mungkin ada yang perlu diluruskan gitu dok, karena tadi kan yang saya simak prop yang pertama tadi lupa saya namanya, tadi kan tidak boleh diberikan obat antihipertensi. Nah yang selama ini biasanya saya itu dok, kalau pasien tidak sadar biasanya awal tetap biasanya saya pasang oksigen, saya pasang infus. Karena pasien tidak sadar biasanya kita beri injeksi furosemid kalau tensinya di atas 180 dok, karena yang ada hanya itu di puskesmas. Biasanya saya kasih furosemid, saya kasih omeprazol kalau ada keluarganya mengeluh awal ada mual muntahnya dok. Kalau kadang-kadang ada tersedia ketorolak, saya tambahkan ketorolak dokter, dan pasang kateter. Karena hanya di puskesmas hanya itu dok, maksud saya adakah obat yang bisa kita minta atau kan kita rekomendasikan lah dok untuk diadakan di puskesmas untuk obat tambahan, atau seperti apa, atau selama ini terapi yang saya kasih ini ada yang salah dok, atau misalnya pasien datang sudah tensinya 160/90, atau ini tidak, kan tadi yang saya dengar itu tidak boleh diturunkan secara cepat. Itu bagaimana dokter? Terima kasih atas saran dan bimbingannya dok. Dulu saya dokter ya yang lebih tepat. Ya, ya. Tapi untuk tata laksana stroke sendiri dokter Aisyah ini di daerah mana ya dokter Aisyah ya? Di Kalimantan Timur dok. Kalimantan Timurnya di mana? Di Kutai Barat. Oh, Kutai Barat, karena kami kemarin beberapa bulan lalu sudah mengadakan pelatihan di sana untuk tim pengampu juga, itu di Samarindanya ya. Jadi jauh dari Samarinda. Jauh dok, 6 jam. Nah, sebetulnya yang pertama gold standar untuk pemeriksaan penunjang itu adalah CT scan dokter Aisyah. Jadi
untuk menentukan dulu apakah di struk perdarahan, apakah di penyumbatan itu harus CT scan. Kalau dulu kan ada namanya Sirirat score, algoritma Gajah Mada gitu ya. Tetapi kalau Yeah. kita mau memberikan terapi trombolitik tuh harus CT scan. Itu yang pertama. Berarti kalau memang dokter belum bisa merujuk, yang sudah dilakukan tadi menurut saya benar. Jadi kita tinggikan posisi kepala tempat tidur 15 sampai 30 derajat, diberikan oksigen, kemudian dipasang infus dan isotonik ya, NaCl 0,9%, diperiksa kadar gula darah sewaktu. Hanya memang untuk pemberian antihipertensi ini yang harus hati-hati. Jadi mungkin tadi pembicara pertama, Dokter Mursid atau yang dari Filipina pun menyampaikan, jangan buru-buru memberikan obat antihipertensi pada pasien stroke fase akut, khususnya pasien stroke iskemik, kecuali, ada kecualinya Dokter Aisyah. Kecualinya adalah bila sistolik di atas 220 atau bila diastolik di atas 120 atau bila MAP, MAP-nya itu lebih dari 130. Tapi intinya ini kan memang tinggi ya. Jadi kalau misalnya tensi 200 bagaimana? Memang jangan buru-buru. Kecuali ada di gagal jantung, ada gagal ginjal, baru boleh. Nah, kenapa? Karena secara fisiologis tekanan darah itu akan turun sendiri. Apabila kita terlalu cepat memberikan obat antihipertensi, dampaknya, efeknya adalah justru pasien akan mengalami penurunan tekanan darah yang pada akibatnya CPP-nya atau serpihan perfus persernya malah menurun. Yang akibatnya bisa impaknya bertambah luas gitu. Nah, kecuali kalau stroke perdarahan agak berbeda, Dokter Aisyah. Ya, tetapi sayangnya memang harus CT scan ya. Kalau memang dia stroke perdarahan, itu tekanan darah justru harus diturunkan. Targetnya adalah 130 sampai 150 sistoliknya. Tetapi harus dimonitor ketat. Jadi misalnya dokter akan memberikan, biasanya yang dianjurkan adalah pemberian apa? Lupa saya jadi penurun tekanan darah itu. Infus nikardipin, tapi itu kan harus monitor ketat. Tidak boleh terlalu rendah, tapi juga dipertahankan tidak boleh terlalu tinggi tadi. Jadi sebetulnya yang pertama adalah memang dokter memastikan dulu dia perdarahan apakah infak. Sayangnya memang harus melalui CT scan. Jadi kalau doa saya mudah-mudahan rumah sakit terdekat segera memiliki CT scan, Dok. Kalau sampai 4 jam kasihan juga ya. Nah, sekarang sudah terlambat misalnya. Dia terlambat mungkin sudah 7 jam. Apakah masih bisa diberikan pengobatan yang bagus? Adalah pilihan sekarang adalah namanya mechanical thrombectomy. Mechanical thrombectomy itu dulu bisa diberikan tapi di rumah sakit juga yang memiliki cath lab atau memiliki CT scan yang untuk bisa CT angiografi. Ini di daerah, di setahu saya di Padang ya, Dokter Aisyah. Di Padang itu lebih banyak pasien yang dilakukan mechanical thrombectomy dibandingkan trombolisis. Karena apa? Nyampe ke rumah sakitnya onsetnya sudah lebih dari 4,5 jam. Jadi sebetulnya masih ada pilihan lain selain trombektomi tadi. Tetapi syaratnya memang harus dipastikan dulu bahwa ada Aisyah. Itu terapi yang lain saya rasa tidak masalah kecuali hanya hipertensinya aja jangan berikan buru-buru. Oke, makasih dok. Sama-sama dok Aisyah. Baik. Terima kasih kepada Dr. Siti Aisyah atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan Dr. Enis, terima kasih kepada Dr. Eni saya ucapkan yang telah diberikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih dan selamat berakhir pekan Dr. Eni. Ya, saya pamit ya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga sehat semua. Baik dokter. Baik, untuk acara selanjutnya saya berikan ke host.
thank to Satriana Fadila for guiding the third and fourth material. Baik Kak, kita sapa kembali teman-teman di webinar kali ini kali ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang masih join dengan kita di ruangan Zoom meeting maupun di live streaming YouTube kita saat ini. Dan kita sapa juga teman-teman yang ada dari luar negeri yang bergabung dengan kita Kak. Welcome to our webinar from Philippines, Malaysia. Taruh peserta on kamera terlebih dahulu. Baik Kak, saya lihat-lihat seiring berjalannya kegiatan ini sangat banyak sekali yang bertanya. Betul. Ini menandakan bahwa memang pesertanya sangat banyak ya Kak ya. Betul. Saya kepo nih, berapa sih jumlah peserta di webinar kali ini Kak? Untuk peserta dari webinar kali ini mencapai lebih dari 3.000 peserta. Mohon maaf, 3.000 peserta. Mau dari yang Zoom meeting maupun dari yang live streaming YouTube. Wow, 3.000 loh, lebih dari 3.000. Sangat luar biasa ya Kak, jumlah yang sangat banyak sekali. Betul. Kira-kira tadi saya lihat jumlahnya juga banyak, kemudian pematerinya juga sangat ahli di bidangnya masing-masing. Kira-kira siapa penyelenggara acara yang sangat keren ini Kak? Tidak lain dan tidak bukan dong Kak. Pastinya PT Pondok Sehat Indonesia. Nah, PT Pondok Sehat Indonesia ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dan event organizer khusus untuk tenaga kesehatan itu sendiri. Dan Kakak tahu, mereka itu punya visi Kak. Visinya adalah menjadi pusat edukasi dan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan mutu dan kualitas dan pelayanan yang profesional. Wow, kita kegiatan webinar internasional yang pesertanya lebih dari 3.000. Dan untuk bulan depan akan ada lagi. Ada lagi, tanggal berapa tuh Kak? Ada lagi. Untuk bulan depan yaitu di tanggal 15 dan 16 Februari. Dan pastinya mendapatkan 20 SKP Kemenkes RI. Wah, sangat luar biasa. Saya langsung catat nih Kak, auto catat, gak mau ketinggalan karena tentu saja webinar yang diselenggarakan oleh PT Pondok Sehat Indonesia ini adalah yang dinanti-nanti oleh partisipan webinar. Betul, kali ini, Kak. pastinya dong Kak. Ngomong soal SKP nih Kak, untuk webinar kali ini berapa sih SKP yang bakal diterima oleh para peserta webinar? Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah bergabung untuk webinar kali ini akan mendapatkan 10 SKP Kemenkes RI. Luar biasa, wow sekali karena satu webinar langsung dibabat 10 SKP. Betul. Ada door prize-nya nggak Kak kira-kira? Harusnya ada ya Kak. Kayaknya lebih seru kalau tadi kita mendengar pertanyaan dari teman-teman. Kali ini kita aja yang nanya ke teman-teman gimana. Oke, kita yang cepat dan akan dipilih. Oke? Dan jangan lupa untuk on kamera untuk menjawab kuisnya. Langsung saja ya Kak, mungkin sudah tidak sabar karena saya mau dapet nih gitu. Oke. Pertanyaan yang pertama, sebutkan minimal 3 penyebab dari penyakit stroke. 3, minimal 3. Ada yang bisa? Oke, sudah ada. Sudah Kak. ada. Namanya Rahmita. Boleh untuk Kak Rahmita atau Bapak Ibu untuk on kamera terlebih dahulu. Ya, saya suaminya Mbak. Kami satu camp aja. Oh Bapak, boleh Pak on kamera terlebih dahulu? Sudah sih Mbak. Sudah dia on ya. Ya, gimana? Boleh? Pertama diabetes mellitus, yang kedua hipertensi, yang ketiga dislipidemia. Ulangi lagi boleh Pak sekali. Kayaknya kurang yang bersemangat pertama, nih Ayah. Diabetes mellitus, yang kedua hipertensi, yang ketiga dislipidemia atau hiperkolesterol. Wah, jawaban yang luar biasa. Selamat ya. Siap. Bapak akan mendapatkan voucher sebesar Rp50.000 dari PT Pondok Sehat Indonesia. Nanti jangan lupa untuk menghubungi panitia ya Pak. Oke, siap. Atau nanti Bapak akan mendapatkan voucher atau mungkin Bapak akan mendapatkan free untuk seminar selanjutnya dari PT Pondok Sehat Indonesia. Betul. Makasih, dan Pak. kita akan lanjut untuk ke question kedua. Boleh Kak dibacakan? Boleh Kak, sangat luar biasa ya Kak. Pertanyaan pertama dijawab dengan sempurna. Betul. Baik, pertanyaan kedua.
Apa yang dimaksud dengan palliative care pada pasien stroke? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan Kira-kira palliative? yang bisa jawab gak ya Kak? Harusnya bisa ya Iya. kalau menyimak. Apakah ada? Saya ulangi lagi. Apa yang dimaksud dengan palliative care? Oh, ada nih. Kak Septi silahkan untuk on kamera. Ya. Silahkan. Boleh Ibu dijawab? Ya, kedengaran ya Mbak? Pertanyaannya Kak boleh diulang? Boleh, saya ulang ya Ibu ya. Ya. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan palliative care pada pasien stroke? Ya, palliative care merupakan perawatan kritis area pada Mohon diulangi. kondisi pasien kritis, pasien stroke untuk palliative care. Baik, jawabannya gimana Kak? Apakah sudah tepat atau mau ditambahin lagi nih Bu? Ya. Mungkin ada tambahan Ibu untuk menyempurnakan jawaban agar bisa mendapatkan door prize-nya? Akhir atau masa kritis yang harus dihadapi oleh pasien stroke yang mendapatkan perawatan intensif atau perawatan pasien menjelang ajal, seperti itu. Luar biasa, benar jawabannya. Benar, betul sekali Ibu. Selamat. Ibu, punten Ibu dari mana? Oh ya Ibu dari mana Ibu asalnya? Dari Palembang. Dari Palembang. Palembang. Wow, luar biasa jauh juga ya. Selamat Ibu sudah mendapatkan voucher sebesar Rp50.000 dari PT Pondok Sehat Indonesia atau bisa untuk mendapatkan free. Kita ada spin ya Kak ya? Boleh. Boleh. Untuk berapa orang Kak? Sesi ini kita buka untuk 3 peserta yang beruntung, yang pastinya sudah mendaftar dan sudah ikut di webinar kita kali ini akan mendapatkan sama voucher sebesar Rp50.000. Boleh dibantu untuk di spin? Jeng siapa ya? Puter. Puter. Apakah ada nama saya Kak? Sepertinya ada, tapi tidak mungkin. Iya. Baik, selamat kepada Sri Puspa Rianti. Wow, mendapatkan voucher sebesar Rp50.000. Dan jangan lupa untuk menghubungi panitia ya, Kak Sri Puspa Rianti. Selamat sekali lagi. Kita akan mulai ke spin kedua. Boleh Kak, silahkan. Kita putar-putar lagi nih. Putar. Untuk mendapatkan voucher sebesar Rp50.000. Jangan lupa menghubungi panitia. Betul. Dan selanjutnya yang ketiga dan terakhir nih. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan voucher sebesar Rp50.000 ini? Siapa ya kira-kira? Ayo kita spin lagi. Terakhir nih Kak. Satu nih, siapa Kak? Ada nama kakak? Ada pasti. Boleh, kita ucapkan selamat kepada jeng. Puter-puter dan berhadiah selamat kepada Kak Cindy Ramadhani. Wow, mendapatkan voucher sebesar Rp50.000 atau bisa ditukar ya Kak? Iya, untuk ikut free. kegiatan kita di selanjutnya free. Dan jangan lupa untuk menghubungi panitia pastinya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami juga menghimbau untuk para peserta yang ingin menjalankan ibadah sholat, yang ingin sambil makan siang di rumah atau di tempatnya masing-masing, kami persilahkan, namun kami himbau untuk tidak keluar dari room Zoom meeting ataupun live streaming YouTube. Tentunya kehadiran peserta masih menjadi evaluasi bagi kami. Well, ladies and gentlemen, now we will start the 5th material session. Will be delivered by Nurse Zahra Maulidia Septimar, Eskap MK from Indonesia. Dan selanjutnya kita akan memulai sesi materi kelima dengan pembahasan tentang Nursing Care Management Application for Stroke Patient yang akan disampaikan oleh Nurse Zahra Maulidia Septimar, Eskap MK dari Indonesia.
For this session, we invite back our moderator Siti Restiana SPD, who will guide the discussion in this session. To Resti, please welcome. Untuk sesi kali ini kita undang kembali moderator kita, Siti Restiana SPD, yang akan memandu jalannya diskusi di sesi ini. Kepada Resti dipersilahkan. Alright, everyone, meet me again and we shall proceed to the fifth material. In this session, the material will be presented by Nurse Zahra Maulidia Septimar Eskep MKep. Baik teman-teman, masih semangat ya? Untuk teman-teman yang ingin isoma, istirahat, sholat, dan makan, silahkan dilanjutkan, tetapi dimohon untuk tetap berada di Zoom. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, kita telah memasuki materi yang kelima yang akan dipresentasikan oleh Nurse Zahra Maulidia Septimar Eskep MKep. And the material about nursing care management application for stroke patients. Stroke is a leading cause of disability worldwide, affecting millions of lives. Effective stroke recovery requires comprehensive and timely care. This project aims to develop a friendly mobile application to enhance nursing care management for stroke patients. The application will integrate key features such as personalized care plans, medication reminders, symptoms tracking tools, educational resources, and remote monitoring capabilities by empowering and optimize the overall stroke care continuum. This will allow us to gain a deeper understanding about nursing care management application for stroke patients with our speaker. And our speaker this morning from Indonesia, and she worked as lecturer, medical surgical nursing department, nursing study program at Stikes Yatsi. Alright, without further ado, let's welcome our beautiful speaker, Nurse Zahra Maulidia Septimar Eskep MKep. Baik, selamat siang, Nurse. Selamat siang, Assalamualaikum. My voice is clear? Waalaikumsalam. Masya Allah, Nurse, bagaimana kabarnya? Kira-kira Nurse lagi berada di mana nih sekarang? Apakah in Indonesia or maybe another country? I'm in Malaysia today. In Malaysia? I'm in Malaysia today. Oh, wow. Jadi waktu saya ini What are you lebih doing in cepat Malaysia? 1 jam ya. Sekarang pukul 1 di sini. Di Doctoral of Nursing di Malaysia, dan juga akan ikut conference untuk next week. Wow, Masya Allah. Semoga lancar ya, Nurse. Good luck for your daily activities. Baik, Nurse. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, saya akan menginformasikan rules pada sesi ini. Baik, Nurse Zahra akan menyampaikan. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan feature raise hand atau kirimkan pertanyaan teman-teman melalui link Google Form yang akan dibagikan di Zoom chat. Dan untuk teman-teman yang bergabung di YouTube juga boleh memberikan pertanyaan pada kolom komentar dan nanti kami akan memilih pertanyaan terbaik dari teman-teman. Baik, Nurse, apakah sudah jelas rules-nya? Oke. Apakah internet saya stabil kah? Yes. Oke. Baik, Nurse, mohon maaf sebelumnya, apa untuk share screen-nya dari Nurse sendiri atau dibantu oleh kami, Nurse? Apakah boleh bantu share kah? Oh, siap, baik. Oke. Sebentar akan disiapkan oleh panitia.
Baik nurse, boleh tanya sedikit bagaimana cuaca hari ini di Malaysia nurse? Oh, IT sama lah, dia lagi sedang musim hujan juga, sama di Indonesia pun sama ya, hujan juga ya. Iya sama. Iya, semoga tetap sehat selalu ya nurse di tengah Oke, oke. cuaca yang tidak menentu ini. Ya, oke. Iya. Ya, Baik. oke kah? Iya, Nah. sudah. Baik Nurse Zahra, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Okay, thanks for moderator. Hi, good afternoon everyone, and good day for every you are. Karena di sini ada tadi ada student juga dari luar ya selain Indonesia, jadi saya akan combine dengan in English and bahasa. Jadi nanti kita akan dengan menggunakan bahasa Inggris dengan juga bahasa Indonesia. Oke, izin dengan moderator tadi saya dikasih kesempatan. Today I want to share the basic of stroke and kind what you need to know about nursing care management application for stroke patient. Why? Because now working in neurological, so I see a lot of stroke patient. What I'm trying to do here is just keep it really simple. Karena juga tadi kita sudah banyak 4 materi membahas tentang stroke, jadi saya tidak perlu membahas terlalu banyak. Adapun tadi Bu Eni pun sudah membahas tentang banyak sekali tentang bagaimana menghadapi pasien dengan stroke dengan pasien kritis stroke. Okay? Dan juga nanti kita akan membahas tentang asuhan keperawatan berdasarkan SDKI, tentunya standar keperawatan Indonesia, dan juga NANDA, dan bagaimana manajemen nursing care daripada pasien stroke. Oke, slide-nya sudah adakah? Saya tak melihat slide-nya. Already slide kah dari saya atau dari komite? Iya, baik Nurse, sebentar panitia sedang menyiapkannya. Oke. Baik Nurse, boleh sambil ngobrol-ngobrol nih Nurse. Oke. Nurse kan dosen di YATSI ya, kebetulan teman-teman juga banyak sekali peserta dari YATSI. Jadi saya dengar dari Stikes YATSI, kami sudah berubah menjadi Universitas YATSI Madani, dan saya Dean of Faculty of Health Science di YATSI Madani University. Kami ada di Tangerang, dan ini salah satu kalau tidak salah Master of Ceremony, dan tadi moderator ada salah satu juga student saya dari Yatsi Madani, dan komite pun dari kami. Alhamdulillah kita berbagi share tentang stroke tadi ya, dari ada beberapa negara juga, dari di Indonesia juga, karena aplikasi dari pasien stroke ini memang sangat penting untuk bagaimana penanganan dari pertama ya, khususnya mungkin tadi belum ada sedikit membahas di pre-hospitalnya ya, justru memang di pre-hospitalnya yang first time yang harus kita tahu sebelum pasien menuju ke hospital gitu ya. Oke, kalau tak bisa saya boleh yang share atau ada problem kah? Iya, bisa Nurse, kita sudah menyiapkan. Iya Nurse, tadi juga dari salah satu MC dan moderator kita memang ada murid Nurse ya. Nitip salam katanya Nurse, semoga sehat selalu dan sukses untuk Oke. Ya, baik, bisa dilanjut Nurse. Oke, ini karena jam kritis ya, jam makan siang, jam orang-orang ngantuk, tapi mudah-mudahan masih semangat, masih dengarkan saya ya. Oke. Oke, boleh next slide. Oke. Oke, karena tadi sudah memang banyak dibahas ya dari pembicara pertama sampai pembicara keempat bicara tentang apa itu stroke ya. Kita coba overview dulu, karena kita harus tahu dulu apa sih esensial dari stroke ya, bahwa stroke itu neurological deficit ya, caused by decreased blood flow to portion of the brain. Okay, now we have ischemic versus hemorrhagic stroke, and we're gonna dive into this quite a bit here. And lack of blood flow greater than 10 minutes can causes irreversible damage. What you hear is you see in ischemic stroke. Kalau kita lihat dari gambar sini, kita bisa melihat kejadian dengan ischemic stroke. And several days after the initial stroke here, so this will be the right side of the brain, and this will be the left, because
because image are servers on CT scan. So this will be a large right side stroke here, and this will be the ventricle of the brain. So the patient has a massive stroke here, right? Karena tadi juga kita sudah bahas sebelumnya tentang stroke. Jadi kesimpulannya bahwa stroke ini terjadi ketika memang kekurangan otak, kekurangan oksigen dan pasokan darah, di mana yang kejadian pada intracerebral hemorrhagic memang paling sering disebabkan bisa tadi dengan hypertense, kemudian lain-lain. Bahkan ada pun stroke itu bisa terjadi karena malformasi arteri dan vena atau trauma kepala. Karena di Indonesia sendiri kejadian pasien stroke bukan hanya pada pasien dengan usia dewasa, ternyata pada pasien intracerebral hemorrhagic. Oke, the next slide. Oke, bicara tentang faktor risiko ya. So some of the risk factors, what do we need towards for the patient who may be at the risk for stroke. Now this is gonna be similar risk factor for many things that we talk about risk factor, right? Because our risk factor are hypertense, diabetic, atherosclerosis yang tadi disebutkan di atherosclerosis and so on. With all this here, we're talking about vascular issue, right? So they are making our vessel weaker and they are making our vessel less adaptable to blood flow and things like that. So blood is less able to flow, vessel become weaker, and then atherosclerosis, of course, can lead to clots. We could also have cardiac dysrhythmia. We can have atrial fibrillation even that can causes clots to dislodge and head up to the brain. Substance abuse, a lot of times we'll see patient with cocaine abuse that can lead to stroke. Obesity, of course. We all talking about vascular issue there as well as build up of fat within the vessel and lead to ischemic stroke. And then oral contraception actually have pose a risk factor for hemorrhagic stroke, okay? And anticoagulant therapy, of course. If a patient pertaining to patient, we get their INR up to like our goal level of 2 or 2.5, whether their goal is this, that makes it them more of a candidate for bleeding. So if it is an elderly patient who has less balance and things like that, therefore that puts them a big risk for like subarachnoid hemorrhagic with blood collecting in the cerebral space or subdural hematome, something like that. Jadi kalau kita bicara kenapa saya beri garis bawah tentang alat oral kontrasepsi, karena alat kontrasepsi hormonal yang mungkin jarang diketahui oleh orang awam seperti pil KB and so on. Hormon-hormon ini bisa menyebabkan perubahan dalam sistem koagulasi yang nantinya bisa menjadi tromboembolik seperti pasien stroke. Pada tahun 2015, saya pun penelitian tentang gambaran pasien-pasien yang menggunakan alat kontrasepsi hormonal ini, karena waktu itu saya duduk di poli saraf, saya melihat banyak pasien-pasien dengan kraniotomi, pasien-pasien dengan stroke iskemi, stroke hemorrhagic. Ternyata memang ini penelitian sederhana, tetapi didapatkan dari usia responden sekitar 45 sampai 55 tahun dengan jenis pekerjaan dia hanya ibu rumah tangga, tetapi ternyata paling banyak sepsi 3 bulan tadi yang hanya progesteron. Jadi di sini ada midwifery, kita bisa coba nanti ada penelitian-penelitian yang memang banyak sekali. Mungkin memang orang awam tak paham untuk dia tahu untuk pemilihan alat kontrasepsi yang memang harus berganti. Tidak boleh 10 tahun dia progesteron aja karena bisa jadi nanti perubahan hormonal tadi sehingga mengakibatkan terjadinya stroke iskemi bahkan kematian karena adanya trombolitik tadi. Oke, the next slide. Okay, assessment in stroke patient, alter level of continuously contralateral manifestation opposite of stroke. Now and again, this going to be dependent upon where the stroke is, whether it's basal ganglia, okay, whether it's pointed, whether it's supratentorial. So based on where the stroke is gonna kind of tell us some of the assessment finding, okay? But we really just need to keep in mind this first is facial drop. Nah, ini juga tadi sudah dibahas oleh Ibu Eni, pakar dari stroke. Ini juga guru saya. Nah, ini beliau menjelaskan tentang BIFAS, kurang lebih sama balance, eyes, face, arms, face, and sign. Di mana facial drop and the second is arms.
Does one arm drift, meaning does it fall down? If it's feel loud, are they not able to lift it or speech problem? Kadang kebanyakan kita hanya tahu bahwa pasien stroke sudah terjadi, sudah terlambat ya, sekitar 4 jam, 5 jam, 7 jam kita baru bawa. Ternyata dengan facial drop dia suruh senyum, ternyata tidak simetris ya. Jadi nanti kalau ada orang yang tersenyum tidak simetris, nah kamu resiko stroke kah gitu ya. Atau disuruh mengangkat tangan dan sebagainya. Nah, disebut dengan speech problem di sini ada apasia, apraksia, hemonapsia, disfagia. Ini adalah masalah yang sangat signifikan karena di rumah sakit pasien sudah terlambat sehingga mereka mengalami apasia, apraksia, henopsia, dan dysphagia. Okay, so something you need to keep in mind here. You all heard a lot about this apasia, apraksia. So what are these things? Aprasia is speech difficult. Oke, jadi kalau kita ada pasien yang mungkin pelo ya, kalau di Indonesia kita sebut pelo, dia untuk speech itu susah. And there is a couple of different kinds. There is expressive, receptive, and global. Ini ada macam-macamnya. And some of things will expressive is gonna be they understand but they're not able to express it themselves, right? With global, there's language dysfunction. Jadi dia sulit untuk mengucapkan dengan bahasa, dengan dia berucap dia susah. Okay, we need to not be rushing them through assessment. We need to make sure they are able to have the time need to respond. We need to repeat names, individual and object frequently. We need to repeat ourselves. Example, my name is Zahra. I'm your nurse. Do you remember? I'm gonna be taking care of you. Jadi kita tanya dia yang paling sangat sederhana. Misalnya dia ingat dengan kita atau tidak, sebutkan nama kita. Apakah dia bisa menyebutkan dengan bahasa dan sebagainya. Or we can use a picture board ya. Jadi kalau di hospital kita sudah punya banyak untuk menggunakan picture board kah atau menggunakan tape kah dan sebagainya sehingga untuk memudahkan. We can provide only instruction at the time. So don't say let's go the bedroom, let's go the back door, let's watch the TV, here's your drink. Jadi kalau ngomong sama pasien ini you need to do things very slowly for this patient, okay? Karena pasien ini nggak boleh kita instruksikan buru-buru. Kita harus slowly, kita harus berikan instruksi yang jelas ya. Karena pasien dengan apasia ini dia sulit untuk mengucapkan atau dia mau mengungkapkan. Sehingga kalau kita nanti buru-buru kita atau bicara cepat nanti dia mengucapnya susah atau menuliskannya dia lebih sulit. Kemudian apraxia will be inability to perform tests, so you was them to write their name and they're not able to do it. Ya, jadi kalau misalnya memang dia kesulitan, dia mungkin tidak bisa mengingat nama, tidak bisa menyebutkan nama gitu ya. Atau kalau mungkin teman-teman pernah melihat dia hanya terlihat satu sisi, itu juga salah satunya hypnosia, blindness. Oke, kita masih slide yang tadi. Masih slide assessment. Oke, masih slide yang assessment. Oke. Next, sorry, previous. Sebelumnya. Oke ya, kita masih ini karena assessment dari pasien stroke di sini tadi ada salah satunya ada apasia, praksia, hemnopsia. Kita harus kita harus paham bahwa tadi salah satunya speech problem, bukan hanya dia kesulitan bahasa, dia kesulitan bicara, tetapi dia juga kesulitan untuk melihat. Ya, jadi hemnopsia blindness. Jadi dia hanya blindness in half of the vision field. Jadi dia melihat hanya sebagiannya. Kita harus melihat juga menggunakan dengan tes we do with our National Institute of Heart Stroke Scale. Nah, ini nanti kita akan coba lihat yang tadi juga dibahas oleh Bu Eni bahwa NI HSS, nah itu ya, the skala itu is well show them a picture. They can have something happen at one side the picture and something happen to the other side of the picture. And then dysphagia, of course, difficulty of swallowing, okay? And the last call 119 for Indonesia. Tadi kalau di beberapa negara kita bisa menghubungi dengan nomor sesuai dengan negara, okay? Okay, next slide. Oke, untuk ini sama tadi dengan Ibu Eni pun sudah menjelaskan bahwa kalau di Indonesia ada istilah dari segera KRS. Kalau tadi internasional punya be fast, kalau kita punya ini ada segera KRS ya, senyumnya tidak simetris, gerakannya anggota tubuh
tubuhnya mungkin melemah salah satunya, bicara pelo tadi di Indonesia ya, kemudian ada kebas, kemudian ada penglihatan yang tadi hemonapsiaka, dia hanya sebelah melihat atau mungkin dia sampai rabun, kemudian sakit kepala diiringi dengan ketidakseimbangan. Oke, next slide. Oke, ini tadi yang disebut dengan skala dari National Institute of Health Stroke Scale, skala untuk pasien dengan stroke. And then we can also do what's called the National Institute Health Stroke Scale. This is give you score basically grading how significant of stroke up to 40 or so, and the higher the score, the more significant the stroke was. And so we kind of adjust our size. We adjust our ability to read, their orientation, and then we give them a score based on that how significant the stroke was. Jadi kalau di Indonesia ini perawat ya yang melakukan skor ini. Harusnya kalau memang salah satu di Tangerang pun ada rumah sakit yang pusat stroke, kita bisa menggunakan skala ini menjadi pertimbangan untuk apakah pasien ini memang tidak ada gejala stroke atau dia hanya sebagian ya, atau memang dia sudah terjadi kejadian seperti pasien stroke. Oke, next slide. Oke, untuk skala berikutnya kita juga punya beberapa ada modified ranking scale. This is scale called the modified ranking scale, and this measure functional independence and get stability, and we use it measure our stroke outcomes. Jadi selain tadi NISS, kita juga bisa dengan modified ranking scale, tapi untuk ability is scale from 0 to 6, and you can see the scoring here to the right, with a 0 being a no strike symptom, being severe where the patient is bedbound, incontinent, and requiring 24-hour care, and 6, they're not showing you there is that at 90 days the patient has died. Jadi kita bisa melihat apakah tingkat disability pasien ya, mulai tadi dari skornya sampai apakah pasien ini memang arahnya adalah kematian. Oke, the next slide. Oke, karena tadi juga saya sudah pembicara kelima, jadi saya hanya membahas, tadi sudah dibahas nursing diagnosis, tapi bagaimana aplikasi kita untuk nursing diagnosis ini, apa manajemen dari diagnosis yang sudah kita tegakkan. Nah, kalau di Indonesia ada namanya Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI. Di sini kita melihat bahwa ada penurunan kapasitas adaptif intrakranial. So, sekarang kita harus angkat ini ketika hasil CT scan-nya, oke, ada hasil CT scan, misalnya ada space occupying lesion. So, ini berarti potensial, berarti kita sudah angkat. Bukan lagi resiko penurunan perfusi jaringan cerebral. Kalau resiko berarti dia mungkin stroke ischemic, dia belum ada hasil CT scan yang menunjukkan mungkin ada SOL, mungkin ada space occupying lesion, atau mungkin dia ada perdarahan subarachnoid, sehingga belum potensial, masih resiko penurunan perfusi jaringan cerebral. Tapi kalau sudah ada hasil, ada kriteria memang dia menunjukkan ada evidence-nya bahwa dia ada CT scan, maka kita angkat penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Oke. Kemudian gangguan mobilitas fisik, of course, karena dia ada disability untuk melakukan activity karena tadi mungkin drift arm dan sebagainya. Kemudian gangguan komunikasi verbal, mungkin nerve-nerve yang bermasalah, tadi misalnya dia speech problem, oke. Kemudian resiko aspirasi, ini yang harus kita manajemen resiko aspirasi. Risk aspiration management, nanti akan kita lihat bagaimana cara mencegah pasiennya terjadi aspirasi, karena banyak pasien tidak mau dipasang NPO atau NGT, sehingga pasien resiko untuk tersedak, resiko untuk aspirasi itu sangat terjadi, sangat sering terjadi ya. Jadi kalau ada pasien yang tidak mau dimasukkan NGT atau NPO itu akhirnya pasien resiko aspirasi lebih tinggi, sehingga karena bisa kegangguan menelan kah, apakah gangguan mobility fisiknya kah, atau mungkin penurunan dari tingkat kesadaran. Oke, the next slide. Oke, ini nursing diagnosis, best nursing diagnosis, you need to assess your patients. So ini dari Nanda, kita juga bisa angkat. Kalau di internasional kita pakai Nanda ya. Kalau di Indonesia kita sudah mulai menggunakan sebagian besar dengan SDKI, kurang lebih hampir sama, cuman memang lebih banyak variasi. Nanti tadi saya hanya menggambarkan sebagian, tadi Bu Eni juga menggambarkan beberapa saja. Ini salah satunya saya tambahkan lagi tadi
sama seperti SDKI, ada impaired verbal communication, impaired physical mobility, risk for ambulance nutrition. Kalau pasiennya memang ada gangguan swallow tadi, ada disfagia. Nah, disfagia ini membuat pasien resiko untuk terjadi ke nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh atau resiko jatuh. Resiko jatuh, this is common diagnosis for stroke patient, okay? Discus intracranial adaptive sama seperti di SDKI pun ada. This another common diagnosis for stroke patient. Impaired urinary elimination, this can be due to flaccid bladder. Jadi bisa juga karena mungkin gangguan sensori, persepsi, dan sebagainya. Oke, The next. Oke, kriteria hasil kalau di Indonesia kita sebut standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI, di mana ini adalah outcome-nya. Kalau tadi diagnosis kita angkat peningkatan kapasitas adaptif intrakranial, so harapan kita setelah kita nanti melakukan intervensi selama mungkin 24 jam, kapasitas adaptif intrakranial pasien akan meningkat. 24 hour pasien tidak mungkin meningkat, kita mungkin punya pathway seberapa lama, itu nanti tergantung dari di hospital punya prosedural. Kemudian dari gangguan mobilitas fisik, harapan kita menjadi meningkat di komunikasi verbal pun sama karena tadi ada speech problem, harapan kita komunikasi verbalnya meningkat dan resiko aspirasi of course dia harus menurun. Karena kalau pasien di sini kriteria hasil nanti bisa dirujuk di SLKI sangat banyak sekali apa saja yang harus kita capai. Paling tidak dari kapasitas adaptif intrakranial menjadi meningkat, mobilitas fisiknya menjadi meningkat, komunikasi verbalnya menjadi meningkat, dan resiko aspirasinya of course menjadi menurun. Oke, the next slide. Oke, untuk nursing intervention kita kenal di Indonesia ada standar intervensi keperawatan Indonesia. Kalau di luar ada NIC ya nanti. Silakan untuk NIC kurang lebih hampir sama karena saya bawa nursing intervention Indonesia, maka saya jelaskan tentang standar intervensinya bahwa sama seperti yang dijelaskan Bu Eni tadi tentang manajemen peningkatan TIK, kemudian juga pemantauan capacity adaptif intrakranial, kemudian gangguan mobility nanti kita lihat apakah pasien dengan fisioterapi ya, kemudian gangguan komunikasi verbalnya kita bantu dengan promosi komunikasi dengan defisit bicara, resiko aspirasi, of course, pencegahan aspirasi. Ini yang sangat penting karena manajemen jalan nafas bisa jadi pasien ada obstruction pada jalan nafas yang membuat resiko aspirasi menjadi mengalami damage. Oke, The next slide. Oke, kita coba bahas one by one bagaimana blood pressure management ischemic stroke harus kita lakukan. Oke, first off we have blood pressure management for ischemic stroke, and really there is no proven optimal range of blood pressure and acute stroke. Oke, kalau kita lihat di sini goal to maintain perfusion to the ischemic area is the ischemic penumbra. Okay, we know that we want to avoid hypertension because hypertension is more detrimental than hypertense, and hypotense causes more death following a stroke. Jadi kita tahu bahwa kita memang harus menghindari dari pasiennya terjadi hipotensi. Yang tadi disebutkan bahwa jangan buru-buru kita memberikan obat hypertense gitu. Jadi bisa jadi hypotense bisa lebih merugikan daripada hypertense, dan hipotensi bisa saja menyebabkan kematian setelahnya. So jangan buru-buru memberikan tadi ya. Dijelaskan juga oleh pembicara sebelumnya bahwa obat dari darah tinggi tadi memang ada proseduralnya ya. And we were treating hypertension, we treat definitely we get higher than systolic blood pressure or greater than 220 millimeter of mercury, of is the diastolic blood pressure get greater than 120 millimeters of mercury. Okay, we also want to treat it if we see any sign and organ damage, and also if the patient is candidate for alteplase and their systolic blood pressure is greater than 185 or diastolic is greater than 110, we can treat this as well with the blood pressure. We also want to remember that if the patient has an ischemic penumbra is that we have. Jadi kita memang harus melakukan pemantauan tadi. Kalau misalnya
pasien memang sistoliknya ya yang harus kita harus lihat gitu ya. Apakah dia lebih dari 200, itu harus kita lihat, tidak buru-buru untuk memberikan obat hypertense. Oke, the next slide. Oke, untuk bagaimana permisifnya dari hypertension for ischemic stroke patient, kita sebut bahwa permissive hypertension in our surfaceable brain tissue around the area core infection. We want to make sure we're treating well beyond permission hypertension. So sebenarnya ada untuk permissive hypertension allow up to systolic, we might also put patient Trendelenburg position. Kenapa posisi Trendelenburg? Sebenarnya tidak harus posisi Trendelenburg, tapi ada beberapa SPO, ada beberapa jurnal menyarankan untuk permission hypertense up to is systolic blood pressure when 200 mm of mercury. Kenapa? Karena penumbra mungkin masih ingat tadi ya yang dijelaskan pembicara sebelumnya, ada penumbra iskemik, ini memang bagian dari stroke iskemik dan resikonya bisa menjadi infak. So, kalau dengan posisi Trendelenburg ini mungkin bisa saja diselamatkan dengan cara reperfusi. Tujuannya sebenarnya untuk mencegah si penumbra berkembang menjadi infak yang lebih parah. Tapi ini perlu perhatian lebih ya tuh. Keep blood flowing to the brain as well. The patient may be assessment dependent, meaning that for patient they're sitting up. Actually, we have deficit and we lower the head of the bed, and the what might put them in Trendelenburg. And as well, we gonna to be usually we might lower it just gradually above 50% during the first 24 hours, then gradually controlling the blood pressure, and we make sure maintaining to blood pressure to the ischemic area, and but we also don't want to be high or too low. Okay, the next slide. Okay, for the patient had a hemorrhagic stroke, this is patient with the better blood pressure control. For intracerebral hemorrhagic patient presenting with the systolic blood pressure between 150 to 120 millimeters of mercury, and with the contraindication of to acute blood pressure treatment. Acute lowering of their blood pressure to 140 millimeters of mercury has been found to be safe and effective for improving functional outcome for this patient. And then for intracerebral hypertension patient that present with systolic blood pressure of greater than 220 millimeter of mercury, they said may be reasonable to consider aggressive blood pressure reduction with the continued infusion, so more frequently blood pressure monitoring. So kita melihat bagaimana untuk pasien dengan sistolik dan diastoliknya harus kita monitoring ya, tidak mungkin antara sekitar 150 sampai 200. Kalau memang dia lebih dari 200, nah ini adalah berdasarkan kelas-kelas atau level dari klasifikasi hipertensi. Oke, the next slide. Okay, the next we must be cardiac monitoring. Okay, with cardiac monitoring with this patient, as I said, we get 12 lead electrocardiography and put this patient on cardiac monitoring for at least 24 to 48 hours. Okay, and we're monitoring them for atrial fibrillation. Okay, atrial fibrillation is the most common dysrhythmia, and when patient has atrial fibrillation is one maybe there is acquiring irregular heartbeat that can lead to blood clot, stroke, heart failure, and other heart-related complication. About 50 to 2%, 20% of people we have stroke have this heart arrhythmia, and this heart arrhythmia sign it increase. There is a forming clot is gonna increase this of having stroke. And then so with this patient, most of them on blood thinners on start blood thinners while they're in the hospital. Sometimes when they're in the hospital we don't see any atrial fibrillation. Jadi pasien mungkin saja datang ke hospital tidak terlihat atrial fibrillation karena mungkin mereka menggunakan pengencer darah ya dan sebagainya, sehingga mereka tidak terlihat. Kemudian
nanti pasien terlihat lagi setelah mungkin beberapa hari kemudian, setelah 30 hari kemudian, still maybe they have proximal atrial fibrillation. Even took untreated atrial fibrillation actually doubles of the risk any heart-related deaths, and associated with half of increased this risk of stroke. Many patient many patients are unaware they have atrial fibrillation until they actually electrocardiogram. Jadi pasien-pasien ini sebagian besar mungkin saja mereka mengkonsumsi pengencer darah ya, atau sedang mengkonsumsi pengencer darah. Jadi selama ke rumah sakit atau selama dia ke hospital dia tidak ditemukan gitu ya, tidak menemukan atrial fibrillation. Padahal ternyata fibrilasi atrium itu terjadi dan kita tidak bisa melihat itu. So, monitoring cardiac monitoring atrial fibrillation EKG 12 lead yang continue akan membantu untuk kita mengurangi terjadinya atrial fibrillation. Oke, the next slide. Okay, monitor respiration of pulse oximetry. We want to make sure maintain adequate airway. Okay. First off, dealing with the patient lungs and monitor the respiration and pulse oximetry, we can see respiratory failure in up to 6% of patients that have an ischemic stroke, and much higher, up to 30% of patients that have hemorrhagic stroke. We want to make sure maintain adequate airway and oxygenation. Why? Because prevent any hypoxia. We want to make sure that get enough oxygen, okay? And we know that hypoxia and increased carbon dioxide are vasodilators, and we don't want the cases increase edema and the patient brain. We also want to make sure we prevent aspiration pneumonia. With our aspiration precaution and keeping the head of bed at 30 degrees, okay? No. The previous slide. The slide break sebelumnya. Oke. Oke ya. Tadi kita sudah meninggikan kepala juga untuk mencegah tadi untuk monitor aspirasi. Salah satunya adalah kita melakukan keeping the head of bed at 30 degrees. Oke, the next slide. Oke, the risk of skin breakdown. Oke ya, ini juga kita bisa pastikan bahwa pasien memang ada sensasi mobility. There's a patient because they are nothing moving around as much. Okay, and the might have impaired sensation mobility. They are gonna be at increased risk of skin breakdown. So we don't want to make sure we're turning and positioning the appropriate patient every 2 hours. Jadi kita pantau setiap 2 jam that we are the specialty low air loss overlays base to make sure they're on the best surface to prevent any skin injury. Jadi pastikan bahwa memang mereka tidak merasakan atau gangguan pada kerusakan jaringan kulit mereka. We want to make sure we're floating the heels and we want to do daily skin checks. Jadi bisa jadi pasien dengan stroke hemorrhagic pun dengan yang penurunan kesadaran, pasien bisa mengalami gangguan kerusakan integritas kulit atau jaringan. And we also want to make sure we're monitoring our patient nutritional intake, of course, as having poor nutrition can increase the risk of the patient getting both an infection. But also, if they gotta wanna heal, it's gonna heal as well as they have poor nutritional intake. So, kalau Anda jadi memang perawat home care dengan pasien stroke, pasien totally care, ini yang harus Anda perhatikan. Karena infeksi bisa saja masuk dari risk of skin breakdown pasien. Okay? The next slide. Okay, and the next management blood glucose. So we also know that there are also outcome after stroke for diabetics, and whenever the patient has an acute hyperglycemic, okay, has acute hyperglycemic at the time of the infect. We know we see increase and infect size and edema that, of course, with acute and chronic hyperglycemia. Okay. And we also know that high serum glucose is independent risk factor for hemorrhagic venous stroke treated with tissue plasminogen activator TPA. Kan? TPA merupakan terapi ya, memang digunakan untuk memecah pembekuan untuk si penyebab si stroke. Tapi obat ini juga diberikan pada pasien yang mengalami stroke ischemic. And the patient setting the goals of patient blood sugar is the less the 140 or 180 depending and the location as well. We always get hemolyzing A1C atau HbA1c on patient harus kita monitoring juga. Jadi capaian kita
harus kurang dari 140 atau 180 depending on the location. And we can get the 3-month picture of how well your patient actually controlling the blood sugar. Jadi 3 bulan ke depan kita pantau HbA1c-nya juga kita periksa ya, karena and we can do better management of the blood sugar. Okay, the next slide. Ini salah satu tadi karena dia kerusakan drift tadi ya, mungkin dia tidak ada kelumpuhan sebagian, impaired physical mobility atau activity of daily living. We also want to know our patient we can have impaired physical mobility and they might be impaired and doing the activity of daily living. So like to promote mobility early, but it's got to also talk patient about fatigue. Post-stroke fatigue is often seen after stroke for both patient that have severe stroke. Jadi kelelahan atau karena pasien mungkin kelemahan pada sebagian tubuh pasien itu biasanya paling sering disebabkan karena pada pasien-pasien dengan post-stroke. And even patient that have less severe stroke, they be amazed to how fatigued they are. And so having respiratory patient, so wanna keep in mind that once you start feeling some those extremities, then you let occupational therapy be involved. Di sini juga mungkin ada physiotherapy ya, teman-teman yang ada di sini bisa menggunakan dengan occupational therapy atau physical therapy, so they can get brace and whatnot to prevent contractures for happening. As well with our patient that have stroke, because they have weakness, they can have subluxation of the shoulder. Jadi kalau misalnya memang pasien kita home care, pasien dengan total care, range of motion pasien, kita lihat dulu skala kekuatan ototnya. Berapakah kalau memang dia perlu range of motion pasif atau range of motion aktif. So make sure when we're treating this patient, we never pull them from their arms. We always use their shoulder and their hip and their body to turn them. And so will the patient can be the conditional, okay? And making sure that we get physical therapy and occupational therapy involved as appropriate, okay? The next slide. Okay, this is risk of aspiration. Of course, this often to patient post-stroke. There are greater risk for aspiration. We know the swelling involved, okay, a coordinate sequence of contraction and relaxation of muscle. Jadi memang ada gangguan pada muscle, pada saraf juga, sehingga we have cranial nerve. You remember nerve 5, 7, 9, 10, and 11, 12, along with the swallow center of reticular formation that really control your ability to swallow. Jadi nervus ini nervus 5, 7, 9, 10, dan 12 ini paling sering terjadi sehingga bisa merugikan pasien menjadi risk of aspiration. We think of the risk, aspiration for patient, you can see that you choke, pasiennya mulai tersedak, food can enter the respiratory tract. Jadi makanan bisa masuk ke dalam saluran pernafasan, sehingga itu yang mengakibatkan pasien perlu dipasang NGT atau tidak. Banyak sekali pasien yang menolak. Pasti teman-teman di sini pun pernah mengalami bahwa pasien mau dipasang NGT, NPO, dia tidak mau dipasang karena nanti mati, nanti dia tidak nyaman dan sebagainya. Padahal itu membantu nutrition. Jadi pasien mengalami impaired balance nutrition, poor nutrition karena dari pasien dia mengalami ini, akhirnya dia tersedak dan dia bisa masuk ke saluran pernafasan. Ini yang bahaya. Oke, nah inilah nervus-nervus yang perlu kita pastikan dan kita harus periksa apakah pasien mengalami nervus ini atau tidak. Bagaimanakah kita mencegah terjadinya aspirasi? Nah, kita boleh lihat next slide. Oke. Untuk pencegahan aspirasi, we wanna make sure we set up to the bedside to be safe. So wanna make sure suctional is set up is to have one-to-one supervision during meals. Jadi kalau kita kasih makan ke pasien, pastikan bahwa memang harusnya pasien stroke itu adalah pasien dengan perawat home care yang total care. Kenapa? Karena one-to-one supervision during meals. Kalau nanti kita tinggal pasien tersedak, maka kematian tadi ya, bisa makanan masuk ke saluran pernafasan, kita tidak melihat. To make sure that the head of the bed at least 30 degrees for this and enteral tube fits, okay?
And if your patient can eat, you also wanna make sure they're sitting up to close to 90 degrees. Jadi kalau memang dia kesulitan untuk mungkin dia masih bisa dengan 90 derajat, kita bisa lakukan, kita tinggikan 90 derajat. You wanna also monitor your patient for any sign for aspiration. And we have very low threshold to make a patient NPO atau pasien dipasangin GT and stop giving them anything to eat, to drink, to have our speech language pathologist come see the patient to ensure we're gonna have them be safe with saving them take any meds or oral intake. Kalau mungkin teman-teman pernah di sini melakukan best practice for our stroke patient is that we perform 90 mm swallow screen and admission. Nanti kita coba lihat dan kita bagaimana make sure before there are any oral intake. Jadi kalau kita mau memastikan pasien ini kita perlu pasang NG atau tidak ya. Gitu kita ada cara-caranya either medication for or food. So let's go over the swallow screen. We have two page. Kita coba lihat di next slide. Oke, kita coba lihat. Nah, ini adalah salah satu cara untuk precaution untuk bagaimana kita mencegah, apakah kita melihat apakah pasien kita bisa melakukan menelan tanpa menggunakan NGT atau NPO tadi, untuk bagaimana pasien ini kita coba ambil sekitar 90 mililiter ya air untuk di pasien, kemudian kita coba lihat apakah pasien ketika kita coba pakai sendok, pasien menelan, kemudian bisa dia bilang gitu ya, kemudian dia tidak tanpa tersedak, maka itu berhasil. Kemudian kita tingkatkan lagi menjadi ukuran sekitar kalau di sini sekitar 3 gelas kecil ya, atau mungkin cawan atau tempat obat, kita coba masukkan itu sekitar mungkin 90 mililiter ya kalau kita hitung dengan air. Kemudian kita suruh pasien minum pelan-pelan, kemudian pasien bicara tadi dengan mengucapkan A lagi, when you're done, I'm gonna have you say gitu ya. Jadi kita kasih tahu pasien, bisa nggak kita kamu sebutkan setelah menelan. Kemudian nanti kalau pasien tidak tersedak, pasien tidak ada masalah, mungkin saja kita bisa melakukan itu. Harapan kita suaranya tidak ada masalah, kemudian pasien tidak tersedak, kemudian juga kita gonna measure out their cups fill into their cup to give her 90 milliliters tadi ya. Kita berikan beberapa detik, kita hitung, kita kasih ke pasien, kita hitung 1, 2, 3, kemudian kita nanti instruksikan lagi pasien setelah kita minumkan tadi, apakah pasien kita suruh bicara A lagi, apakah dia tersedak atau tidak. Nah, so if you kita kasih ternyata dia nggak ada tersedak, nggak ada masalah, gitu, okay? So that was nice and clear. Then I'm going to stay the patient room and I guess the video interactive things. Jadi kita bisa coba sebutkan lagi pasiennya dengan menyebutkan tadi A gitu ya. Nah, itu adalah kita melihat apakah kita ada melihat pasien tersedak atau tidak. Kemudian ada suara gargling atau tidak. During the minute, once again, if you see any coughing, if you see any gargling, voice quality when you are talking to them, you wanna make the patient NPO and they file them a document and then get SLP involved. Jadi memang di beberapa rumah sakit sudah menggunakan swallow screen dengan checklist seperti ini. Apakah pasien memang menggunakan ada kerusakan atau gangguan menelan atau tidak. The next slide. Oke, ini pun sama. So if the patient has any this, we also once again will have them be NPO, atau mungkin dia ada gangguan dari bicara tadi atau speech problem, atau mungkin dia tadi face-nya tadi juga memang bermasalah. So pasien bisa juga kita menggunakan alat skala ini untuk SLP ini. There may be it's gonna be very difficult to have the follow, karena tidak semua pasien juga atau mungkin rumah sakit menggunakan SPO atau standar prosedural yang seperti ini untuk menentukan apakah pasiennya bisa menggunakan atau perlu menggunakan NGT atau tidak. Oke ya. Oke, the next slide.
Oke, infection. Mungkin kita lupa bahwa pasien stroke ini memang resiko infection pun juga ada. We wanna make sure we prevent our patient for having a stroke, for having an infection, right? We don't wanna have their temperature get too high, so wanna make sure we adequate hand hygiene. Ya, oke. Atau mungkin pasien tadi ya dari kerusakan gangguan integritas kulit, dari infection tadi juga bisa meningkat. Jadi kita jangan lupa kalau pasien dengan high heart temperature, kita juga harus melihat apakah pasien mengalami infection atau tidak. And the next slide. Okay. Okay. This is patient after stroke are increased risk falling and often, of course, and it's actually really common after stroke. And about 65% of stroke survivors may fall in this hospital, and up to 35% fall within the first 6 months of discharge. So it's something there in the hospital. We want to make sure we're doing fall risk assessment and want to provide them fall risk education, but for in the hospital and at home. Jadi jangan sampai ini kejadian pun di rumah sakit dia menggunakan tanda garis kuning, segitiga kuning, dia faktor resiko jatuh, tetapi pasien tidak dipasang rel hand kah, atau dia dipasang strain kah, atau dia dipasang pinggir tempat tidur kah, atau dia dipasang rel hand sepanjang jalan kah, gitu ya, baik di rumah sakit maupun di rumah. Okay, we wanna make sure that are talking maybe patient in home prevention in home programs in place, so we can do our diligence in preventing patient from they are falling. Okay, the next slide. Okay, you now have good understanding of the sign and symptom of stroke, nursing diagnosis, intervention, and how to respond if you're someone you know is present of stroke. Now it's time to spread your stroke knowledge to friends and loved ones. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Nurse Zahra, for your amazing presentation. Okay, welcome. Baik, teman-teman, saat ini kita sudah di materi yang kelima dan kita akan melanjutkan pada sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau menulis pertanyaan pada Zoom chat yang telah disediakan. Bagi teman-teman yang bergabung di YouTube bisa juga untuk bertanya pada kolom komentar. Baik, adakah teman-teman yang ingin bertanya secara langsung? Silakan langsung raise hand. Ya. Baik, apa sudah ada? Jika memang tidak ada yang bertanya secara langsung, saya akan cek pertanyaan dari teman-teman pada link chat Zoom yang sudah disediakan oleh panitia. Sebentar. Kita akan pilih pertanyaan terbaik ya teman-teman. Baik, Nurse, bisa kita mulai untuk pertanyaan pertama? Oke, go ahead. Di sini ada pertanyaan from Jason Lawrence from Philippines. Wow. And the question is, Nurse, I want to ask, what about stroke patients who are completely paralyzed? The risk of developing pressure ulcers is high. And in Indonesia, what nursing interventions are given during the rehabilitation stage to prevent pressure ulcers in stroke patients? Is it clear? No. Okay. Okay, I answer now? Yes, of course. Go Okay. ahead. Thank you. Okay. Oke, siapa tadi nama? From Jason Lawrence. Okay, Jason. From Philippines. Okay, Jason, how are you? Okay, nurse intervention for stroke patient can help reduce disability and improve outcomes. And there is an intervention for I'm not clear from your the question, this disability or what is? Yes, I will repeat the question. I want to ask,
What about stroke patients who are completely paralyzed? The risk of developing pressure ulcers is high. In Okay. Indonesia, what nursing intervention are given during the rehabilitation stage to prevent pressure ulcers in stroke patients? Okay. Okay, in Indonesia, nursing rehabilitation intervention, I think the several hospital in Indonesia, any health stroke survivor regain strength, mobility, and coordination. Nurse play a key role in the rehabilitation process, helping patient regain independence and return to work. Okay, and then the nursing intervention regarding physical therapy, and then occupational therapy, psychological care, skin care, and sleep and rest medication, and also on. Nurse help patient with range of motion exercise to prevent muscle wasting to contractures. And then occupational therapy, I think nurse help patient learn how to use their nurse skill to perform daily activity. I think the in province of Banten, and my country and my city, Tangerang City, of course, the hospital, several hospital maybe they have any rehabilitation hospital for stroke center. Okay. Yes, thank you so much, nurse, for the answer. I hope Mr. Jason Lawrence very satisfied for your answer. Okay, next, teman-teman, apa ada yang ingin bertanya secara langsung? Tadi sepertinya panitia sudah menginfokan bahwa ada yang raise hand. Dari siapa? Arsela. Ansela. Boleh Ibu atau Bapak Ansela, boleh di open kameranya terlebih dahulu. Baik, halo, selamat siang. Bapak atau Ibu Ansela. Iya, baik, sepertinya Bapak atau Ibu sudah siap dengan pertanyaannya, atau saya bacakan pertanyaan dari link Google yang telah kita sediakan. Iya, baik. Saya akan pilih pertanyaan dari link pertanyaan yang sudah disediakan oleh panitia. Kita pilih pertanyaan terbaik. Baik, nurse. We move to the next question. And the question from Nurse Novi. And the question is, pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Tentang intervensi pencegahan risiko aspirasi. Ada beberapa kasus pasien stroke yang semakin memperberat keadaannya, bahkan kematian, karena ada keluarga yang memberikan minum pada pasien stroke dan akhirnya tersedak dan aspirasi. Bagaimana discharge planning yang harus kita berikan pada pasien dan terutama keluarganya, nurse? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, jadi untuk memang resiko aspirasi ini banyak pasien, saya pun mengalami beberapa kali pertemuan untuk pasien dengan dipasang NGT itu sangat menakutkan menurut pasien, karena menurut mereka akan mati ya karena terpasang NGT dan sebagainya, sehingga pasien katanya oh ini bisa dia pelan-pelan menggunakan ini sehingga nutrisi pun tidak terjadi. Intervensi resiko aspirasi ini sangat dipertahankan atau harus dilakukan, karena tindakan ini kalau dia masuk ke saluran pernafasan itu lebih membuat membuat kematian bisa lebih cepat ya, kemudian juga kerusakan pada saluran pernafasan, dan pasien memang untuk intervensi di keluarga tidak mudah untuk seorang perawat, bahkan perawat sudah menyerah kemudian dia sign inform consent untuk oke, tidak dilakukan NGT, padahal saya waktu itu juga beberapa kali menganjurkan kepada pasien. Yang pertama adalah kita pendekatan, kita bina trust pasien, kita jelaskan bahwa bagaimana pemasangan NGT perlu dilakukan oleh pasien
pasien kalau memang harus pasien menggunakan NGT. Kalau misalnya pasien tadi kita ajarkan dia untuk cara makankah, kemudian kita pertahankan posisikah, kemudian anjurkan memang si keluarga pasien ini kalau dia mau pastikan ya tadi kita menggunakan 90 ml tadi memang harus si perawat yang melakukan menggunakan memberikan minum melalui alat makan. Tapi kalau dia resiko aspirasi dengan tadi misalkan nervesnya bermasalah, ada nervesnya mungkin dia vagus kah, dia nervesnya di menelannya, vagusnya hipoglossus dan sebagainya dia bermasalah, maka kita tidak anjurkan untuk memberikan makanan melalui rongga mulut, tapi kita melalui NPO atau melalui NGT tadi. Karena tadi resiko aspirasi sangat harus kita jelaskan ke pasien. Kalaupun pasien itu pulang dalam masih menggunakan NGT, kita ajarkan keluarga pasien atau kita mungkin menganjurkan menggunakan pasien dengan home care. Kalau memang pasiennya total care, kita anjurkan untuk home care. Kenapa? Karena bukan hanya mungkin hanya makan dia pikir, tapi resiko aspirasi itu lebih tinggi daripada lebih baik mencegahnya ya daripada nanti pasien tersedak kemudian makanan masuk ke dalam traktnya saluran pernafasan itu yang lebih susah lagi. Jadi memang menganjurkan ke keluarga pasien kita kasih edukasi di chat planningnya ya tadi kita memberikan edukasi bahwa pentingnya seperti apa, resikonya seperti apa, kemudian kita kalau bisa kita coba berikan dengan track. Kalau saya pernah mengajarkan keluarga pasien bahwa ini tracknya seperti ini, nanti masuk seperti ini, nanti Bapak langsung tidak merasakan orang manusia itu hanya merasakan enaknya makanan itu hanya di tenggorokan, di mulut kemudian nyampe ke perut. Kita harus sampaikan bahwa Bapak ini makan cair, jadi Bapak sudah diberikan makan cair. Nanti dia bilang saya selama ini tidak pernah diberikan makan, karena menurut pasien makan itu hanya di mulut. Padahal dengan NGT nutrisi akan terjadi. So kalau pasien dikasih NGT karena untuk memberikan makan cair, maka tidak diangkat defisit penurunan atau nutrition tadi. Defisit penurunan nutrition tidak boleh diangkat diagnosis. Justru pasien nutrisinya akan meningkat ketika pasien dipasang NGT untuk diberikan makan cair tadi. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Nurse atas jawabannya. Semoga semakin bertambah ilmu kita ya teman-teman dan bisa kita aplikasikan di pekerjaan kita. Baik, Nurse, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, dengan ini saya sampaikan bahwa materi yang kelima telah selesai. Thank you so much Nurse Zahra from your amazing presentation. Semoga sehat selalu ya Nurse di sana ya Nurse. See you again on the next webinar. Thank you so much. Good afternoon, bye, Nurse. take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, demikianlah paparan menarik dari pemateri kita yang kelima. Semoga informasi yang disampaikan tadi dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Dan dengan berakhirnya sesi materi yang kelima, saya Resti selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata dan perilaku yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan sangat antusias. Semoga kita semua dapat merapikan ilmu dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Untuk materi selanjutnya akan dimoderatori oleh rekan saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Siti Restiana SPD telah membantu sesi materi kelima dan selanjutnya kita akan melanjutkan sesi materi yang keenam. Okay,
We will continue with the SIG material on the role of community care service in stroke management based on current technology and innovation intervention by Nurse Sutrisno Eskep Mkep Spekep K from Indonesia. Of course, this material in our webinar will be moderated by our colleague Satrio Nurpadilla again. To Satrio, please welcome. Baiklah, kita akan lanjutkan materi yang keenam, yaitu materi tentang The Role of Community Care Service in Stroke Management based on Current Technology and Innovation Intervention, yang akan disampaikan oleh Nurse Sutrisno Eskep Mkep Spekep K dari Indonesia. Dan tentunya materi kali ini akan dimoderatori oleh Satrio Nurfadillah. Kepada Satrio dipersilahkan. Mbak. Okay. Thank you for the host for giving me the opportunity again to lead our last presentation. And everyone, we have now reached the final session where we will discuss the role of community care services in stroke management based on current technology and innovation intervention. The session will be presented by Sutrisno Eskep and Nurse Mkep Spekepkom. Nurse Sutrisno is a lecturer at Universitas Indonesia, specializing in nursing. He holds a bachelor's degree in nursing, a master's in nursing, and a specialty in surgical medical nursing. Nurse Sutrisno has conducted research related to hypertension, mindfulness therapy, and health education. He has been actively involved in community services, especially in hypertension management and prevention. Nurse Sutrisno has also received various awards, including being named the best lecturer in 2023. Therefore, it is highly fitting for us to learn directly from him about his expertise in stroke management and community care. But before we begin, I would like to remind our audience that Nurse Sutrisno will deliver his presentation for about 45 minutes, followed by 15 minutes Q&A session. For those of you who'd like to ask question, you can use raise hand feature and ask your question directly to Nurse Sutrisno, or you can just submit your question through the Google form link that we have been provided. Baik, langsung saja kita sambut pemateri kita Bapak Nurse Sutrisno Eskep Mkep Spekepkom. Baik, Bapak Nurse Sutrisno, apakah sudah ada di ruang Zoom? Ya, oke. Apakah suara terdengar nggak? Lagi hujan di sini. Iya, sangat terdengar jelas, Pak. Baik, selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, baik ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Bapak Nurse Sutrisno telah bergabung dengan kita pada Zoom webinar hari ini. Bapak Nurse Sutrisno mungkin bisa di-share sedikit, Bapak Sutrisno ini mau membahas tentang apa sih sedikit? Oke, hari ini saya akan membahas tentang role of community services in stroke management based on current technology and innovation intervention. Jadi yang sisi lain ya sudah dibahas tadi banyak banget ya, dari pemateri 1 hingga pemateri 5 yang benar-benar membahas tentang stroke ya. Apakah suara saya terdengar nggak? Jelas nggak? Iya, terdengar sangat jelas. Karena di sini kondisinya hujan deras ya. Takutnya nggak kedengaran ya. Oke, saya akan membahas sisi lain dari stroke sendiri ya, ditinjau dari komunitas yang seperti apa, keluarganya seperti apa, dan bagaimana sih kita sebagai teman-teman perawat, dokter bisa memberikan pelayanan kepada
pasien-pasien dan juga keluarga yang ada di rumah ya, khususnya pasien dengan stroke ya. Oke, mungkin saya bisa langsung share screen atau gimana? Ya, boleh langsung Bapak Nurse Sutrisno. Baik, teman-teman tanpa segera berikan layar Zoom kepada Bapak Sutrisno. Baik, Bapak Sutrisno, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, are this clear? Yes, it is. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for your giving me to the opportunity to attend in this wonderful international seminar. And I'm very happy to be able to share nursing knowledge with all my colleagues, with another doctor, physiotherapist, and everything how nursing, yes, and then how professional. Dan kali ini I will give your material and sharing the role of the community services and stroke management based on current technology and innovation intervention. Okay. About stroke, ya. Oke. Sebenarnya ini udah dibahas oleh beberapa materi sebelumnya ya. Udah jelas banget nih dari prevalence ya dan seterusnya. Memang sudah clear ya. Jadi saya hanya sedikit membahas sedikit ya, tambahan sedikit ya untuk ini ya. Oke, global stroke case at your worldwide. Ya, stroke is worldwide public health problem. Yes, one of the major cause of the acute disability worldwide. Jadi we have to data by the data from the WHO, yeah, 50 million and people leading cause by that, the 5 million leading cause that of the case ya. Jadi memang kita lihat secara data nasional internasional bahwa 15 orang itu menderita yang namanya stroke ya, dan 5 milionnya ya itu menderita hingga kematian. Jadi suffering for long-term disability dan ini akan affect their quality of life. Jadi sisa dari 5 miliar ini bisa terjadinya apa? Terjadinya disability atau bagaimana ini akan berdampak panjang ya dan dampaknya bagaimana quality of life ya. Jadi memang kualitas dari pasien-pasien kita sendiri ya. Nah, kita lihat bahwa the data by Asian 1%, 2% to total population in the Thailand ya. To Thailand show that 20.5% among adult and we have to data Malaysian is 1.5% to 2.5 to 20% and of the population. Nah, kita lihat bahwa negara-negara tetangga Asia kita, Thailand, Malaysia, Philippines, ya Philippines around 1.3% of the adult population has had a stroke. Jadi memang benar ya bahwasanya di negara-negara tetangga kita juga show that to prevalent estimate to high ya. Jadi memang tinggi untuk kasus-kasus yang stroke ini dan kita lihat risk case das Indonesia show that 2.5 million people who had experienced a stroke ya. In the Indonesian population estimate at 1.1. Jadi memang benar ketika kita lihat data di Indonesia menunjukkan bahwa 2,5 miliar orang di Indonesia ini menderita ya namanya stroke. Ya, why? Mengapa sih kayak itu kan? Kok kita seneng-seneng banget ya dengan data ini? Ketika data sudah ada, risk case das, paling risk case yang terbaru ya udah ada ya udah hadir ya. Karena memang belum sampai saya masukkan kemarin. Jadi memang ini menunjukkan bahwa perhatian untuk kita sebagai health professional, how to make the reduce the prevalence ya. Jadi bagaimana cara kita menekan angka kejadian ini? Biar untuk apa? Biar untuk banyak dampak yang akan kita bahas nanti ya. And stroke is a second leading cause of death in Indonesia after ischemic heart disease. Jadi memang ketika data menunjukkan bahwa stroke ini kematian kedua ya setelah penyakit-penyakit jantung. Nah, 50 until
70% of stroke patient Indonesian experience visible percent itu dampaknya itu banyak sekali antara fisik dan juga kognitifnya ya. Oke. Sometimes beberapa data yang saya jelaskan tadi ya, data show that the stroke mortality varies across Asia, worldwide, but general okay, for the total death for many countries at the region to show that this mortality rate. Nah, kita lihat di sini data mortality-nya atau mortalitasnya 300.000 sampai 400.000 di Indonesia. Nah, why ya? Kita butuh yang namanya continuum of care atau yang namanya adalah keperawatan atau perawat yang berkelanjutan ya. National Policy for Stroke Management in Indonesia. Indonesian Stroke Management Indonesia has become the national priority due to its high prevalence and significant impact of the prevention of quality of life. National Policy related to stroke management, prevention, treatment, rehabilitation, and community environment. Ya, focus on promoting preventive and curative and rehabilitative approach. Ya, jadi Indonesian National Policy itu banyak sekali ya. We have to law number 36 ya. Jadi memang kita lihat di tinjau secara nasional Indonesia itu sudah punya ya strategi-strategis untuk penekanan angka yang namanya stroke ini ya. Yang pertama kita Undang-Undang Nomor 36 ya. Jadi Undang-Undang 36 tahun 2009 ya tentang bagaimana ini how strategic plan of the Ministry of Health. Jadi memang strategis planningnya gimana ya? Bagaimana cara kita menekan angka kejadian stroke ini ya? Dan Indonesia has to prevention and control of non-communicable disease. Jadi PTM sudah dikeluarkan Ministry of Health ya melalui regulasi-regulasi yang jelas ya, Posyandu Germas Integrated Referral System. Jadi memang terintegrasi dengan sistem rujukan. Bagaimana cara kita untuk Indonesia terus berupaya untuk menekan angka kejadian ini ya. Dan itu perlu yang namanya curative and rehabilitative polyassurance ya. Jadi enhancement hospital service, post stroke rehabilitation itu sangat-sangat mendukung dari kebijakan pemerintah. And then community involvement in stroke management, empowering health volunteers ataupun kader ya. Jadi kita memang harus menggerakkan bukan hanya kita sendiri sebagai health professional ya. Kalau kita hanya fokus pada perawatan one by one pasien ya, bagaimana masyarakat Indonesia yang ribuan bahkan jutaan yang teridentifikasi memiliki faktor risiko ya stroke ya. Nah, makanya kita harus stroke support group. Jadi memang kita harus bentuk nih volunteer-volunteer yang memang fokus pada penyakit-penyakit tidak menular ya. Okay, introduce a little from the stroke. Stroke is the leading cause of disability among adult and the elderly, and the incidence is accidentally increasing over time. Jadi memang stroke ini kematian yang sudah saya jelaskan tadi ya, kematian banyak orang dan juga apalagi lansia ya, yang memang harapan hidupnya harus ya kita tingkatkan kan. Okay, the residual symptom occur for after the stroke vary worldwide from mild to severe ya. Jadi memang secara simptom personal 20% recovery and comprehensive rehabilitation. Jadi 80% itu harus kita rehabilitasi ya. Sudah dijelaskan juga pemateri sebelumnya bahwa saya memang pasien ini bukan hanya perawatan pra, intra, bahkan ex hospital juga harus kita lakukan ya. So that stroke survivors can minimally take care of the stimulus and return their family and community according to their orang ya. Jadi memang kita fokusnya bukan hanya perawatan pada pasien, tapi juga kita melibatkan ini ya keluarganya bagaimana dan juga bagaimana di lingkungan sekitar komunitasnya ya. And then the dependence of the patient after stroke, in addition to become to burden of the family. Jadi memang dampak besarnya bagi kebanyakan ya, beberapa literatur menunjukkan bahwa burden atau beban apa? Pasti bebannya ke keluarga, environment, social, and state. Jadi memang negara juga mempunyai beban tersendiri ya. Fokusnya tertib kembali, and then quality of life is high ya, jadi kembali tinggi kualitas hidupnya gitu kan, itu harus kita lakukan karena
negara juga punya tanggungan tersendiri ya. Tapi kalau kita fokus ya, but we focus to care by one patient ya, nanti sembuh, sakit ngulang, repeat again ya. Apa yang terjadi gitu ya? BPJS apakah sanggup? Apakah uang negara sanggup untuk mengcover ya? Kita preparean aja sekarang ya. Makanya we have the new strategies to reduce ya. Jadi harus ada strategi baru buat reduce ataupun menekan ya, menekan angka kejadian the prevalence of the stroke in the community ya. Nah, to the nurse intervention following the stroke to minimize residual system and maximize the patient disability ya, and the achievement to improving. Jadi kita memang untuk pasien stroke ini akan meminimalisasikan ketika pasca stroke-nya, bagaimana cara perawatan jangka panjangnya ya, bagaimana cara mereka dan juga keluarga bisa mengupayakan perawatan yang mencegah komplikasi yang berlanjutan ya. Nah, memang dalam ini kita tidak bisa sendiri nih, maka kita harus ada hospital based and community based to gather ya. Jadi memang harus bersama-sama untuk apa ya, memberikan perawatan atau pelayanan ya, dari patient, caregiver ini bisa keluarga, bisa perawat home care atau nursing home care, and the health cadres. Bagaimana health cadres ini merupakan swadaya masyarakat yang lini pertama, the first line ya, the first line in the community service ya. Jadi memang hal yang pertama itu harus sebenarnya di kader ya, kader kesehatannya ada di masing-masing wilayah. Bagaimana cara memaksimalkan kader? Nah, ini adalah fungsi dari kita semua ya. Oke. And then the risk factor in community. Jadi memang beberapa risk factor ya, ataupun faktor penyebab dari stroke ini di komunitas itu ya tadi udah memang banyak dibahas ya. Makanya saya nggak terlalu deepening ya, ataupun pendalaman lagi ya. Hypertension, lipidemia, ya, sedentary lifestyle, diabetes mellitus, cardiovascular disease, and obesity. Ya, di sini adalah the main factor ya. Tetapi kita lihat, in this sedentary lifestyle ini menjadi apa ya? Letternya menjadi sebuah momok yang sangat PR ya. Karena kenapa? Karena gadget dan juga gaya hidup, makan yang kurang sehat, junk food segala macam, itulah adalah yang era sekarang gitu ya. Bagaimana dari anak-anak pun mulai hidupnya nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Lebih main handphone daripada olahraga ya. Lebih baik makan makanan yang junk food, yang fast food daripada makan makanan yang bergizi. Makanya Indonesia udah berupaya nih ya, melalui program-program dari pemerintah ya, sekarang udah gempar banget ya program-program makanan bergizi. Nah, itu salah satu program yang memang menurut saya diapresiasi ya. Karena kenapa? Karena banyak sekali di luar sana apa ya? Di luar sana di sekolah ya, kantin-kantin sekolah itu banyak yang nggak sehat, tinggi high sugar, high salt ya, ataupun tinggi gula dan juga tinggi garam. Makanya dari dini pun udah diajarkan bahwasanya memang kalau di luar negeri itu dari kecil ya udah diajarkan bagaimana cara kita mengkonsumsi gula harian dan juga mengkonsumsi yang namanya natrium ataupun garam harian. Ketika itu anak udah terpola. Makanya sampai ke 30 tahun yang akan datang ini bisa measure ini ya program pemerintah. Makanya memang harus lama, long term namanya, long term care. Jadi memang kita harus lama perawatannya dari sedini mungkin ya, dari sekolah udah tahu nih makanan sehat, jadi nggak perlu lagi belanja di kantin ya. Pada saat itu kita harus aware, ternyata preventionnya itu udah lama gitu kan, harus sedemikian lupa, harus sedini mungkin ya untuk sedentary lifestyle ini, supaya apa, tidak terjadi hypertension, hyperlipidemia. Ini kan karena faktor eating, makanan semua ya, yang menjadikan penyebabnya adalah cardiovascular disease ya, hypertension tadi. Oke, about stroke, domain of stroke, system of care. Jadi kita lihat di sini adalah 8 domain dari sistem kesehatan perawatan stroke ya. The first, community education is very important. We as a health profesional ya, to cure for the community education. Bagaimana cara kita orang kesehatan ya, dokter, perawat, apalagi ya fisioterapi ya dan sebagainya, itu harus ya, community education itu penting. Community education itu bukan hanya berada di community aja ya. Mungkin
ketika di rumah sakit kita bisa mulai dari situ ya, mengajarkan perawatannya bagaimana, apa yang boleh. Sebenarnya teman-teman di rumah sakit sudah berupaya, sudah melakukan ya, sudah melakukan, saya jamin nih ya teman-teman yang belajar apa ya, udah kerja rumah sakit itu udah ketika pasien pulang ya, ada persiapan pulang itu udah sedemikian rupa memberikan intervention ya. Tapi saya rasa memang harus butuh strategi lagi dari perawatan komunitas yang ada di puskesmas untuk lebih ya, lebih apa, lebih memberikan intervensi. Karena kenapa? Karena stroke itu bisa berulang yang sudah dibilang oleh pembaca materi yang pertama tadi ya, atau yang kedua tadi. Itu bisa berulang. Nah, bagaimana how to maintain, how to prevention ya, sebelum terjadi, before occur the second lead ya. Jadi memang kedua, ketiga itu harus kita cegah dengan primordial prevention ya. Jadi memang harus khusus primordial preventionnya ya, harus kita cegah, dan primary prevention juga harus benar-benar kita matangkan ya. Baru ada yang namanya IMS response. Jadi IMS response ini bukan hanya di hospital base, community base juga harus punya juga ya sebenarnya. IMS hospital response ini bagaimana cara cadres ataupun kader kesehatan ini bisa diajarkan langsung ya. Walaupun memang harus butuh yang namanya effort dan juga ya dana kembali sih untuk membuat sebuah program yang inovatif ya. Oke, acute stroke treatment saya tidak membahas karena memang udah dibahas tadi ya. Nah, kita lihat ada secondary prevention. Jadi secondary prevention ini salah satunya adalah apa? Health screening atau screening kesehatan ya. Itu penting banget buat apa? We have to know ya, apakah sedemikian rupa ada risiko nggak di sini di wilayah masyarakat ini. Ketika ada risiko, bagaimana cara kita pencegahan lebih lanjut? Yaitu adalah tadi ya, tertiary prevention. Jadi kita pencegahannya lebih ke tertiary-nya ya, tersier-nya ya. Selanjutnya harus ada stroke rehabilitation. Jelas ya, kita merehabilitasi pasien-pasien yang pasca stroke ya. Tentu ya, dalam stroke rehabilitation nih ya, we have to homework. Apa PR-nya? Kita harus memikirkan bagaimana nih biaya perawatannya, berapa, cost effectiveness for family, ya bagaimana keluarga ini bisa efektif secara cost-nya, ekonominya bagaimana nih, bisa nggak rehabilitasi. Nah, ya, kalau memang tidak bisa, misalnya harus di fisioterapi minimal 3 kali seminggu gitu kan. Nah, bagaimana itu hitungannya ya? Hitungan dari rumah ya, syukur-syukur kalau memang pasien kita menengah ke atas. Bagaimana kalau dengan pasien menengah ke bawah? Akan kerepotan untuk stroke rehabilitation. Makanya harus kita berikan inovasi ataupun inovasi perawatan yang di rumah yang mungkin bisa membantu ya, membantu dengan dengan riset-riset yang dilakukan oleh teman-teman kita. Jadi bisa membantu pasien ini awalnya 3 kali seminggu jadi 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu ya. Makanya continuous quality improvement. Jadi kita harus secara berkontinu ataupun secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas ataupun kualitas ya dari perawatan kita ya. Nah, ini adalah semacam konsep di community service in stroke-nya. Kita lihat di sini adalah health condition stroke-nya ya. Di sini ya jelas body structure, body in function, activities, participation, environment factor, and personal factor. Jadi memang dari faktor personal dan juga faktor banyak ya, environment factor-nya ada banyak. Dan dari sana ada immediately family, health professional. Ya, sekarang kita berada di nomor 2 ya. Yang pertama adalah immediately family ya. Jadi keluarga itu adalah orang yang pertama, the first person ya, who care the patient with the stroke ya. And then ada health service and system policy ya. Jadi memang secara umum ya, dua ini harus kita lakukan ya. Makanya ada hospital based, community based, and family ya. Ada 4 item, 4 item. The first formative, preventive, curative, and rehabilitative ya. Semuanya dilakukan oleh hal profesional, maka bekerja sama atau apa ya, bersama-sama dengan family ataupun caregiver, dan juga adanya community ya, dan continue of care goal-nya. Oke, this is adalah framework integration theories patient stroke in community care ya. The patient community care, the risk factor and the input for the before occur the stroke ya.
we have the process. Nah, jadi memang ada teori-teori tersendiri ya. Ada kalau di komunitas ada teori community as partner. Bagaimana cara kita untuk di komunitas itu sebagai partner, bukan sebagai pasien, bukan sebagai klien. Jadi lebih dari klien adalah partner. Bagaimana mereka bisa menggerakkan ya kader-kadernya itu bisa menggerakkan hidup sehat dan menggerakkan bagaimana nih cara aware untuk apa ya untuk melakukan medical check up ya. Kalau kita medical check up itu udah ketahuan nih, oh ternyata mempunyai hiperlipidemia ataupun tinggi kolesterolnya. Nah, itu ada intervensi secara khusus ya. Makanya komunitas partner ini salah satu adalah yang bisa kita ambil early detection, health screening, health education, empowering community cadres ya. Jadi ini yang sangat penting juga adalah pemberdayaan komunitas ya. Dan selanjutnya adalah TBP, normative form. Kita lihat adalah ya ada yang terdiri dari attention, attitude, behavior, and control. Jadi memang dari perhatian, dari sikap, dari perilaku, bagaimana cara pasien sendiri itu melakukan perilaku sendiri, mengontrol diri sendiri. Oh ternyata memang udah stroke nih ya. Apakah pasrah atau memang ada personal tersendiri yang harus mereka kontrol gitu kan? We have the very very homework for the patient ya. Bagaimana cara kita menumbuhkan tadi ya. Dan kita lihat di sini adalah family center care ataupun perawatan untuk melibatkan seorang keluarga ya. Mulai dari participation, collaboration, and emotional support. Ya, kita lihat dari partisipasi bagaimana kita memberikan intervensi keluarga itu, bagaimana cara kita berkolaborasi, dan emotional support, bagaimana cara kita bisa memberikan support secara emosional ya. Dan kita lihat di sini adalah social cognitive theory. Jadi modeling and self-efficacy. Ini penting banget ya, observation, self-confidence, and environment support. Jadi bosnya bagaimana pasien ini kita observasi dan kita self-confidence-nya ada nggak dia? Confidence nggak, percaya nggak bahwa saya memang perawatannya ini bisa mendukung dia kehidupan lebih baik ya. Dan juga adalah environment support. Jadi bagaimana support di lingkungan. Apa outputnya? Ya, outputnya apa? Informant, recovery, and well-being. Jadi memang kita untuk recovery ya, jadi lebih sehat dan juga well-being. Nah, psychological, religious, and social well-being. Ya. Nah, di sini adalah model konseptual bagaimana cara kita prevention ya. Jadi semua tadi teori tadi kita community intervention, bagaimana cara kita memberikan intervensi di komunitas melalui primary health care atau puskesmas ya. Jadi kita lihat di sini ada passion, policy, research, dan health system. Jadi pasien kita ada dua, individual dan juga di komunitas ya. Bagaimana awareness-nya, bagaimana blood pressure-nya di bawah 130/80 kita maintain LDL ya, obesity, physical activity, semua ini kita harus intervensi ya. Dan bagaimana di komunitas culture sensitivity, health education and lifestyle intervention program. Jadi bagaimana intervensinya ya, lifestyle intervention programnya bagaimana nih intervensi secara lifestyle programnya, dan juga community health worker and management ya, bagaimana keperawatan ataupun kesehatan dari komunitas, pekerja di komunitas ini ya. Dan untuk clinical ya, di healthcare systemnya, clinicalnya, jadi kita lihat awareness of the stroke risk factor ya, evidence based practice. Jadi kita harus benar-benar mendesain lagi ya secara spesifik. Bagaimana secara spesifik itu adalah evidence based practice. Kita sebelum melakukan tindakan keperawatan nih ya, harus lebih aware lagi, ternyata memang ada keperawatan yang lebih berkembang lagi. Oh ternyata tadi salah satunya dengan mengikuti seminar ini ya, melalui ada teknik-teknik sendiri untuk pasien kita ya. Dan juga bagaimana the culture awareness-nya, the assessment of STDS-nya, dan juga provider diversity-nya ya. Dan sistemnya selanjutnya adalah health system. Nah bagaimana improve care access ya. Aksesnya bagaimana nih, cara mengakses perawatannya bagaimana, provide high quality, equality care, target incentive to environment care to the unique population. Jadi populasi Indonesia ini sangat unik sekali ya. Bagaimana target kita tuh tepat sasaran dan sampai ya untuk improve
care tadi gitu loh ya. Dan kita ada riset. Nah, ternyata memang di pemikirannya harus ada memang ada riset ya dari konten dan juga ada desain. Bagaimana nih secara konten, genetik, precious, medicine, lifestyle intervention, strategies based on behavior, the change theory, and the race specific. Jadi secara spesifik tadi bagaimana di komunitas kita sendiri. Nah, desainnya ya banyak banget ya desainnya ya. Kita bisa melakukan recruitment of underrepresented population dan inclusion and evaluation culture factor. Jadi memang kalau kita di komunitas itu kita lihat, oh ternyata culture di sini kalau nggak minum pagi teh ataupun apa ya teh manis itu kurang sedap gitu ya. Nah kita lihat, oh ternyata memang nggak bisa nih kita harus berhentikan misalnya nggak bisa Bu minum kopi atau minum teh tiap pagi dengan pagi siang malam gitu kan memang ada beberapa kayak di suku-suku tersendiri itu memang harus diwajibkan ya. Nah itu nggak bisa harus kita stagnan di situ harus stop kita harus adanya voice dan juga harus collaboration with the community healthcare tadi kan kita harus bekerja sama dengan community healthcare dan cadres ataupun kader dan juga bagaimana nih pendekatan-pendekatan yang harus spesifik ya. Dan selanjutnya adalah policy. Dengan policy ini tentu adanya policy that strengthening patient provider relationship, improvement access to healthcare. Bagaimana nih daerah-daerah terpencil dapat memberikan akses ya akses tersendiri untuk sistem kesehatan ya. Jadi sistem kesehatan itu kita banyak berkembang dari gadget pun bisa apa ya bisa menunjukkan bahwa kita bisa melakukan perawatan di rumah ya. Oke. Nah, ini adalah intinya the role of community service. Yang pertama, the first facilitating rehabilitation and recovery. Ya, the second promoting social inclusion, promoting preventive measure, educating environment caregiver family, and then enhancing accessibility, coordinating multidisciplinary care. Ya, the first, yang pertama adalah memfasilitasi program rehabilitasi ya. Yang kedua, access to specialist, bagaimana community center may to hospice from neurologists, psychologists ya, and then other expert to ensure comprehensive care. Jadi memang kita harus tahu nih ya antara di community center kita di puskesmas itu harus mempunyai apa koneksi yang banyak untuk apa spesialis-spesialis biar ketika ini bisa kita lakukan perawatan di rumah gitu kan. Namanya home based therapist. Bagaimana cara kita datang ke rumah memberikan terapi ya, terapi-terapi yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di home care ya, bisa memberikan terapi-terapi dan kalau home care tersendiri ya sudah terprogram yang mana dengan nasib masyarakat yang menengah ke bawah, apakah ada uangnya, apakah ada cukup ekonominya lengkap ya, banyak untuk memberikan home care ataupun untuk providing home care ke rumah. Nah itu yang harus kita pikirkan juga ya. Yes, the second promoting social inclusion, the first support group. Jadi memang kita harus mempromosikan secara sosial. Kita membuat support group. Support group connecting survivor with peer who understand their experience, provide emotional support and reduce feeling of social isolation. Ya, jadi memang support group ini bisa mengconnectingkan, menyambungkan supervisor dengan orang-orang yang bergerak di bidangnya ya khususnya di situ juga mungkin ada pasiennya juga yang bisa mengerti pengalaman mereka secara emosional bagaimana sehingga diharapkan community ini bisa menggait lagi pasien-pasien dengan pasca stroke bisa mengimprovement lagi gitu ya dengan keluarga-keluarga yang ngerasa oh kewalahan nih untuk nggak ngerti nih masalah perawatannya gitu ya. Selanjutnya ada community event and workshop ya engaging in the group activity encourage social interaction and boost self intern. Jadi memang secara komunitas itu harus kita membuatlah ya grup di komunitas ya dan workshop bagaimana cara kita awarekan kredensialnya, bagaimana cara untuk pengaturan di komunitasnya, ya, bagaimana cara untuk mempromosikan hidup sehat itu sangat penting, ya. Dan yang terakhir adalah volunteer program. Jadi kita harus nih membuat program-program volunteer
sangat juga belum, ini masih belum PR kita di komunitas ya, banyak yang belum. Tapi di Australia dan juga yang di negara-negara maju ini udah jalan. Jadi volunteer programnya udah jalan nih di rekrutmen ya. Jadi kalau sekarang kan lebih volunteer itu lebih ke lingkungan, tapi dia apa ya? Ini juga harus spesifik ke depannya. Saya rasa bisa juga kita akan melakukan juga program yang sama ya. Selanjutnya promoting prevention measure. Jadi kita lihat secara preventifnya apa, health education. Jelas ya kalau education ini kita lihat bahwasanya kita kewaspadaan, raising awareness about apa stroke risk factor ya. Jadi kita harus aware banget nih, awareness banget dengan faktor risiko stroke kepada komunitasnya. Selanjutnya kita harus screening program, conducting regular health check to monitor blood pressure, cholesterol level, and other vital indicator. Jadi memang screening ini wajib kita lakukan. And then the last physical and nutritional workshop. Ya kita harus mengajarkan bagaimana fisiknya, bagaimana nutritionnya, nutrisinya, untuk kita pencegahan atau untuk the healthy lifestyle choose ya, dia memilih perawat apa ya secara fisik dan juga nutrisi ini bisa memilih lifestyle lifestyle is very very lebih kayak ya. Dan selanjutnya adalah empowering caregiver ya benar, jadi kita harus memberdayakan caregiver dalam hal ini adalah keluarga ya, providing training. Jadi kita harus trainingkan dulu nih sesuai dengan apa ya dengan kebutuhannya ya. Mungkin workshop teaching caregiver who to manage stroke related challenge ya, such as mobility issue, medication, rehabilitation, and emotional support ya. Jadi memang dampaknya sangat besar sekali ya. Bahkan teman-teman yang bergerak di home care itu keluarganya secara emosional itu sangat-sangat burden bit semua ya. Jadi memang kewalahan untuk merawat ini, banyak nggak ngerti. Nah, ini lebih ke emotional support. Jadi jangan hanya kita fokus kepada pasiennya aja dulu ya, tapi di lingkungan juga harus kita berikan intervensi ya. Percuma kalau keluarga pasiennya baik tapi keluarganya nanti siapa yang akan merawat continuum care-nya? Bagaimana nasib dari keluarga dari pasiennya itu kalau keluarganya ini memang ada permasalahan gitu ya. Selanjutnya apa? Kita counseling service. Jadi healthcare harus bisa menguasai namanya counseling ya. Jadi pelayanan counseling ini wajib kita kita berikan, harus kompetensi yang harus kita capai apalagi di jenjang profesi ya. Profesional itu harus bisa memberikan counseling service to another person ya. Jadi professional guides help caregiver. Jadi bisa membantu keluarga dan juga caregiver ini dengan apa? Dengan dukungan emosional ya. Beda loh konseling dengan biasa ya, dengan care biasa ya. Dan juga adanya repeated care. Jadi temporary care service allow caregiver. Jadi secara umum ya bagaimana cara kita bagaimana kebutuhannya secara khusus ya kita lakukan untuk caregiver. Nah, enhancement Bapak Narsutrisno, izin mengingatkan untuk waktu presentasi tersisa 10 menit lagi, Pak. Oke, thank you ya. Iya, Oke. sama-sama, Pak. Selanjutnya adalah enhancement accessibility. Bagaimana adapting infrastruktur kita ya, transportasi servis kita bagaimana dan juga teknologi akses kita bagaimana. Inilah hal-hal yang harus kita pikirkan ya. Transportasinya apakah memadai, apakah kurang memadai dan juga bagaimana infrastrukturnya, apakah terdapat ramah lingkungan bagi pasien-pasien dengan post stroke ya. Community center kita, wheelchair, contoh accessibility to and stroke friendly ya. Dan terakhir adalah teknologi akses. Bagaimana nih ya providing to tool to space generating device apps designed for the stroke rehabilitation. Ini harus pengembangan tersendiri. Selanjutnya adalah coordinating multidisciplinary care. Jadi bagaimana cara mengconnecting pasien kita secara luas ya, membantu keluarga, navigating healthcare system, to access funding, equipment, and specialist ya. Bagaimana cara kita untuk membantu nih keluarga mengarahkan ya collaborative care model. Nah ini udah kita lakukan. Bagaimana kita mengkolaborasikan perawatan model ini dari komunitas, rehabilitation center,
and then hospital base ya. And then follow up support. Kita harus memfollow up nih ya, teman-teman. Harus kita follow up bagaimana pasien kita di rumah, monitor, ensuring a continuous monitor of the patient progress and adjusting care plan as planned need ya. Jadi memang program bagaimana progresnya ya, apakah ada kemajuan, bagaimana ke depannya gitu. Nah ya, stroke pasien intervention strategi, bagaimana strategi di komunitas kita, ada prevention, promotion, post-stroke rehabilitation, psychosocial support, and monitoring and evaluation. Harusnya yang ini juga kita lakukan ya, karena social support itu sangat penting ya kita lakukan. Nah, apa yang pertama untuk pasien ini secara spesifik ya, pasien bisa kita lakukan ya, tadi udah diajarkan oleh apa ya, udah di-sharing oleh pemateri sebelumnya bahwasanya pasien kita lakukan nursing care seperti ini ya. Nah, yang saya bahas adalah family care and health care. Family care kita adalah termasuk apa hal yang sangat-sangat kita aware bahwasanya pertama itu siapa yang akan merawat pasien, bagaimana kebutuhan psikologisnya, apakah burden bed, apakah memang rasa kelelahan. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Kita harus empowering family to provide optimal care for patient at home. Jadi bagaimana cara kita mengoptimalisasikan ya perawatan pasien kita di rumah. Salah satunya apa? Improving the quality of life the patient, prevention complication, speed up the recovery process, reducing the burden of the family, improving knowledge and skill. Jadi kita harus mengajarkan ya, dan healthcare risk kita. Nah, bagaimana peran di healthcare risk ataupun kader kesehatan ya? Ini adalah yang sangat penting, empowering this individual to support stroke patient ya. And then melalui ini kita bisa terjaring nih bagaimana masyarakat di sini yang memiliki potensi tinggi high risk to occur stroke-nya bagaimana ya. Community awareness and prevention, support rehabilitation, monitoring and reporting, and then advocating and networking, comprehensive training program, bagaimana cara kita memberikan secara komprehensif kepada kader pemeriksaan ini seperti ini, ketika tanda ini apa yang kita lakukan, and providing research and tools ya. Oke, nah ini salah satu intervention innovation-nya adalah activity daily living training family and caregiver, shopping simulation, kitchen simulation, and bedroom simulation. Jadi ini adalah simulasi-simulasi yang bisa membantu pasien dalam apa rehabilitation atau rehabilitasi ya, berbagai macam belanja di shoppingkan, dan juga kitchen simulation dan di bedroom simulation. Jadi kalau kita tidak menggerakkan ataupun tidak memberikan room of motion secara aktif atau pasif, jadi pasien apa yang terjadi ya? Saya kan sudah belajar tadi ya. Oke, evidence practice-nya adalah efficacy at best. Ini salah satunya adalah telerehabilitation versus and clinic therapy for adult. Jadi bisa teman-teman kembangkan bagaimana memberikan telerehabilitation. Ini diajarkan ya. Bagaimana misalnya nanti kita diajarkan senam jari, senam apa ya, itu bisa diajarkan melalui telerehabilitation, merupakan salah satu innovation-nya kita ya. Kita lihat di sini adalah this finding are consistently with the other research showing that remotely rehabilitation can provide comfortable outcome to face-to-face therapy. Nah, jadi memang face to face ya, tapi jarak jauh. Additional home based therapy of your painted check as greater flexibility. Cost saving, jelas ya, nggak harus ke rumah home care atau nggak harus ke rehabilitasi kalau pasien sudah bisa melakukan di rumah ya. And then adalah community based group rehabilitation. Ini adalah salah satu group rehabilitation hampir sama dengan peer group atau support group tadi. Bagaimana cara kita self management program, community based group rehabilitation program is able and cost effectiveness ya, effective way to help stroke patient improve solving function, reduce depression symptom and quality of life. Jadi memang di sini ya ada kita gabungkan ketika di komunitas ya. Memang ini harus berinovasi ya. Nah, selanjutnya adalah di sini ada CBR service environment by motivational term can effectively. Jadi memang aktivitas ya, udah jelas di sini ya. Achievement function and emotional, kita bisa improvement the patient with the stroke, nurse are the mostly involved in the implementation, especially in community setting. Jadi memang
harus jelas. Nah, di sini kita lihat juga ada support, navigation, and case management dan education innovation program. Ya, di sini adalah home, service, ya, hospital, and community menjadi satu di mana yang kita akan lakukan di sini. Ya, goal plan-nya bagaimana, sistem navigasinya gimana, conversation-nya gimana, support-nya bagaimana, informasi dan apa ya kebutuhannya. Ya. Nah, ini salah satu juga teknologi inovasi ataupun teknologi innovation in nursing intervention. Ya, Vinara is the first virtual reality atau VR technology based application for stroke rehabilitation in Indonesia. Jadi Vinara ini adalah salah satu di Indonesia di sini ya. Ada pasien dipasangkan VR dan bisa menggerakkan. Nah, ya, ini bisa teman-teman pakai ketika di rehabilitasi ya. Mungkin teman-teman perawat-perawat yang home care dan juga di community ya. Nah, ini ada juga teknologinya. Mereka virtual reality ini untuk fokus activity of daily living ataupun ADL tadi ya. Dan juga ini salah satunya si Besti ya. Jadi ini aplikasi yang sudah saya kembangkan. Si Besti ini adalah konsentrasinya adalah untuk hipertensi ya. Jadi monitor hipertensi itu ada di sini semua. Jadi udah tercatat bisa mencatat harian dan juga di sini ada games dan juga ada terapi yang bisa dilakukan di jarak jauh ya. Oke, dan salah satunya nanti mohon izin eh, moderator, saya ada sedikit aja ya untuk penggunaan daripada inovasinya ya. Oke. Oke, itu aja tadi salah satu intervensi inovasinya ya yang memang dikhususkan dengan pasien untuk pasca stroke ya. Bagaimana cara kita mengajarkan ADL ya, ataupun activities daily living to patient and the family ya. Thank you for your opportunity ya. Back to moderator. Baik, terima kasih Bapak Narsutrisno atas pemaparannya yang sangat baik dan memberikan kita pandangan baru terkait tentang stroke. Baik, mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Pak. Baik, di sini kami masih memberikan kesempatan bagi peserta yang ingin bertanya langsung kepada Narsutrisno. Boleh menggunakan fitur raise hand dan menanyakan langsung pertanyaannya. Untuk para peserta, saya persilakan. Ya, baik. Ada Kak Damarisa? Boleh dibuka mikrofon dan kameranya?
Baik, perkenalkan saya Damari Sapikayanti dan apa kabar Pak Trisno? Alhamdulillah sehat. Gimana Vika? Gimana kabarnya? Fisioterapis ya? Ya, kebetulan dosen ya dan satu tempat tinggal juga kan kita kan Pak. Iya, 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 iya. Oke, Ini Vika gimana? mau bertanya pasien di rumah sakit itu kan ada nih yang pasien stroke itu beliau ini tinggal sendirian. Seorang laki-laki dan ya kan sedangkan apa istri sama anak-anaknya itu kerja semua. Nah, alhamdulillahnya masih bisa aktivitas kan, tetapi untuk kondisi tangannya itu masih belum bisa aktivitas sempurna. Jadi dia ini sering merasa kayak kesepian, merasa kayak apa dihindari sama keluarga ataupun tetangga seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk memberi semangat yang biar nggak terlalu minder gitu loh, Pak Trisno? Oke, jadi pasiennya sudah melakukan perawatan ya, tapi Udah. memang kondisinya memang belum belum recovery sempurna dan tadi ngerasa dirinya mungkin harga dirinya ya rendah ya, ngerasa diacuhkan. Oke, thank you Vika. Jadi memang inilah permasalahan di sisi lain ya, di sisi lain yang jarang kita apa ya ketahui tapi memang terjadi di masyarakat ya. Kebanyakan kita fokus hanya dalam sisi perawatan pasien secara fisik, tetapi bagaimana cara kita mengeksplorasi untuk sisi emosional ya. Tadi memang kalau kalau itu Vika udah memberikan perawatan, rehabilitasi ataupun fisioterapi kepada pasien dan sehingga pasien itu merasa nyaman dengan dengan Vika ya, nyaman sehingga bisa meluapkan perasaannya. Oh ternyata saya merasa harga diri saya maaf ngomong ya nggak baik ya ataupun ngerasa rendah, ngerasa diacuhkan. Nah, untuk itu kita tadi harus memberikan intervensi yang secara spesifik ya, secara menyeluruh tentang tadi emotional intervention ya. Bagaimana banyak banget tekniknya ya. Kalau kita belajar teknik memberikan apa ya, meningkatkan self awareness, self confidence-nya ataupun kepercayaan diri atau pengaturan dari emosional itu banyak sekali Vika yang kita lakukan. Memang pertama kita harus melakukan konseling dulu ya. Konseling itu bukan hanya kita mendengarkan juga, tapi ada yang sisi lain yang kita berikan intervensinya dengan cara pendengaran yang baik dan juga apa yang keluhannya. Mungkin itu hanya sebagian dari yang apa yang dikeluhkan, tetapi juga kalau ketika kita memberikan konseling terapi, ada hal yang sisi lain yang akan terungkap oleh pasien dan itu akan dalam membuat mereka lega. Nah, disitulah setelah di sesi konseling bisa kita masukkan sisi motivasi ya, motivasinya kemampuannya apa yang bisa dilakukan, eksplorasi kemampuan yang bisa dilakukan dan ada kalau khasnya kalau bisa kita lakukan hipnoterapi ya bisa dilakukan hipnoterapi sebenarnya kepada pasien yang kondisinya seperti itu apapun pasien yang memiliki harga diri rendah yang tidak mempunyai kemampuan sehingga dia ngerasa tidak berdaya gitu kan. Nah, inilah yang kita hadapin gitu kan. Kebanyakan teman-teman home care, fisioterapi, apa perawat home care itu banyak banget keluhannya sehingga keluarga ini nggak tahu ya, nggak tahu apa yang sudah dilakukan oleh apa yang dirasakan oleh pasien gitu loh. Kebanyakan kenapa? Karena keluarganya itu udah mikir, udah melakukan perawatan, udah cukup nih ya, udah cukup melakukan perawatan, akhirnya udah menuntaskan kewajiban, tetapi secara fisik. Nah, apakah emosional sudah terjawab need emosionalnya, kebutuhan emosionalnya? Nah, itu yang Vika akan lakukan pertama konseling dulu ya. Lakukan konseling kepada pasien tersebut. Setelah konseling akan dapat nih gapnya. Oh, ternyata dia ini butuh support dari keluarga. Ya, kita harus bicara dengan keluarga dulu. Nggak boleh kita lakukan hanya pasien. Kita bicara dengan keluarga dulu. Oh, ternyata memang Bapak Ibu. Tetapi ketika eh, kita bicara dengan keluarga itu jangan dipertemukan dengan pasien dulu. Ya, nanti dulu kita sendiri-sendiri. Makanya prosesnya lumayan lama. Setelah kita konseling, kita ketemu dengan keluarga, kita curahkan, Bapak Ibu, memang ada sisi lain yang mungkin Bapak Ibu tidak merasakan dan saya bisa merasakan dan kebetulan misalnya pasiennya udah cerita sama saya, kita ceritakan saja.
dan kita lihat kemampuan keluarganya, butuh nggak support. Mungkin keluarganya banyak apa ya, berpendidikan, maaf ya, berpendidikannya rendah, sehingga keluarga kurang mengerti nih kebutuhan emosional bagaimana. Padahal itu juga salah satu yang penunjang buat recovery pasien gitu loh, Vika. Ya, setelah kita pertemukan dengan keluarga, baru pertemukan keduanya, ya, keduanya harmonisasi dan kita pertemukan di keluarganya keduanya. Setelah baru kita deliberasi pada kedua keluarga dan pasien, barulah kita memberikan intervensi khusus kepada pasien. Tadi salah satunya motivation intervention, banyak banget ya. Saya rasa Pika udah paham kalau motivation intervention ya, mulai dari self hypnosis, self healing. Nah, itu banyak sekali jurnal terapi. Jadi banyak-banyak jurnalnya gitu loh. Tapi memang harus kita lakukan konseling pertama kali dulu ya. Ada lagi Vika? Baik, Kak Marisa, apa jawaban dari Narsutrisno sudah jelas? Baik, sepertinya sudah cukup jelas ya. Terima kasih Kak Damarisa atas pertanyaannya. Oh, kita mendapatkan satu lagi pertanyaan dari Insan. Ya, dari Insan Akbar, boleh menyalakan mikrofon dan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Pres. Selamat siang. Ini gitu kan aku sedikit ya. Ini kan aku ada ya pasien yang moodnya itu tidak stabil. Dan kadang itu ada pasien stroke itu malahan dia tuh minta manja terus. Tapi dari jiwanya dia tuh nggak ada kemauan untuk bangkit loh Mas. Nah, itu ada dua pasien saya yang stroke yang dia mintanya manja terus. Sedangkan keluarganya dia tuh ya itu tadi sibuk dengan aktivitasnya, kegiatannya, tapi minta pihak keluarga tuh minta ke saya sebagai fisioterapinya, Mas gimana caranya papa saya harus gini, gimana caranya mama saya harus gini. Lah, supaya biar bangkit lah. Itu dari kemauannya si pasien nggak ada, Bang. Udah saya hipnoterapi, udah saya ya ibaratnya kepala saya tak utak-utak ya. Itu susah dia. Gimana, Bang? Minta sarannya, Bang. Baik ya. Memang itu case-nya banyak sekali Bang Isan ya yang terjadi di masyarakat ya, sehingga memang keluarga itu sudah tadi udah konsepnya mereka udah memberikan pelayanan nih lah ya, menyewa profesional kesehatan, perawat atau fisioterapi ke rumah. Tapi ketika di rumah pasiennya lebih nyaman ke kita ya gitu ya. Nah, kita sebenarnya Bang Isan sudah mengkaji nggak ininya apa kemampuan dari pasien secara emosionalnya? Itu ada pengkajian khusus secara emosional. Apakah dia mempunyai apa ya kemampuan untuk mengidentifikasi kemampuan dirinya sendiri, keinginan dirinya sendiri. Nah, itu yang pertama kali gitu kan. Karena memang sifat manja itu datang karena kurang perhatian ya. Itu salah satunya ya. Sehingga keluarga ini nggak mau tahu nyerahkan semua ke kita gitu loh. Itu salah satu apa ya item yang sangat penting juga. Jadi pasien keluarga ini nggak dengan kesibukan kerja, dia nggak mau tahu keluarganya. Pokoknya sudah saya ada home care di rumah, udah bebas gitu kan. Tetapi ketika kita lihat tadi kebutuhan pasien itu berbeda-beda, ya. Ada yang maaf ngomong kalau yang kasus ini lansia atau dewasa, Bang? Usianya masih 50-an, Mas. Oh, 50-an. 50-an, 53-an, ya. Oke, Bervariasi menuju ke lansia ya, pralansia ya. Oke, memang kita harus belajar dulu nih. Saya rasa Abang Isan udah belajar konsep pralansia ya. Ada peralihan di mana ada beberapa behavior yang muncul ketika masa peralihan tersebut ya. Tadi yang Abang lakukan udah bagus, saya udah melakukan hipnoterapi, motivasi. Nah, tapi tadi kembalikan lagi ke keluarga, Bang. Abang udah cerita belum ke keluarga, misalnya masalah pasien ini? Saya Udah. udah cerita belum? Sudah, Bang. Sudah. Nah, tanggapan keluarga bagaimana? Ya itu tadi dari pihak keluarganya meminta untuk membangkitkan semangatnya dari dirinya sendiri gitu. Tapi Nah, dari si pasiennya juga agak susah gitu. Sedangkan oke. dari pihak udah ngasih support, ayo ya, ayo papa, ayo mama, bangkit, ini nana gini-gini ya kan. Soalnya kan ada yang belum nikah. Ya, memancingnya ke
anak yang belum nikahnya itu, tetapi ya tetap sama aja gitu dari kemauannya dia gitu loh. Ya, memang itu harus spesifik ya, secara spesifik. Nah, maksud saya, apakah memang ketika observasi dari abangnya ini, ketika keluarganya itu udah dipening nggak sama sama kliennya gitu loh? Sudah pendekatan dipening nggak Pak, antara klien sama keluarganya? Mungkin saja banyak juga ada kasus bang, apalagi di Depok ya. Saya juga beberapa aware teman-teman saya di Depok di home care. Kamu plase dari keluarga, jadi keluarga itu ngerasa udah ngomong kok kita, dia aja yang nggak mau gitu kan. Nah, ujung-ujungnya kebuka. Udah dikaji ulang. Oh, ternyata keluarga ini belum menunjukkan hal yang benar-benar perawatan keluarga, cuma sekedar perawatan secara medis, tapi tidak secara emosional. Contohnya kayak gini, kita harus mindsetkan dulu bahwasanya kesembuhan pasien ini bukan hanya di kita sendiri, tapi ada di keluarga. Ya, di keluarga. Dan kita harus milih dulu untuk menunjukkan tadi, untuk memberikan support system kepada klien, kita harus kaji dulu toolsnya, ya. Itu lebih ke memang kalau memang kita ini bisa kita kolaborasi dengan ahli kejiwaan gitu loh, Bang. Gitu, ya. Nah, kita konsul sama ahli kejiwaan. Oh, bagaimana nih? Kok pasiennya ini ngeyel atau pasiennya ini manja sekali? Kok aku sebatas ini nggak bisa nanganin gitu loh. Tapi harapan keluarga tuh kita bisa. Makanya tadi interprofesional kolaboratif itu penting. Bagaimana physician ataupun secara fisik kita harus harus ada koneksi ke tadi kejiwaan tadi, bisa perawat jiwa, kedokteran jiwa, atau di psikologis gitu loh. Psikolognya gitu. Jadi memang harus intervensinya harus lebih. Gitu ya. Tapi benar, yang abang lakukan udah tepat sekali, memberikan motivasi, memberikan hipnoterapi itu sudah tepat. Tapi yang harus tepat lagi kita rujukkan ke ahlinya gitu loh. Biar di sana akan dilihat nih self-nya bagaimana, self tools-nya atau apa ya, ininya, bisa saja NVDs, mohon maaf ya pasiennya ya, kita nggak tahu karakternya ya. Bisa Ya. saja NVDs atau gangguan dari kejiwaannya ketika pada saat pasca perawatan ataupun selama perawatan itu kita nggak tahu, makanya harus kita cek dulu nih. Oke, oke, oke. Ya Mas, itu tadi Ya, gitu. banyak yang trouble-nya dia manja, tapi dia dari pihak pasien nggak mau. Terus ada emosional Nggak mau. juga dari pasiennya juga, tapi ya itu susah. Gitu. Kalau untuk misalkan Mas, untuk pasiennya tersebut tuh tingkat emosinya lebih tinggi, tapi Ya, untuk semangatnya tuh nggak ada sama sekali, itu nggak. gimana cara kontrolnya? Ya, Minta saran. kita lagi ingatkan kembali ya, kalau memang fase pralansia itu memang harus intervensi khusus. Pertama, kita harus menjadi orang pendengar, ya, pendengar yang baik. Ketika kita sudah masuk di pendengar yang baik, kita menjadi seorang konsultan ataupun tadi sama bilang sama dengan Vika yang pertama tadi, kita harus buka nih, buka deep apa ya, pembicaraan dalam dalam bentuk konseling. Nah, konseling itu banyak tahapan, ada tahapan 1, 2, 3. Gimana? Apakah cocok dengan hipnoterapi? Apakah cocok dengan self healing? Apakah cocok dengan terapi-terapi pembentukan semangat? Nah, itu yang tahu itu adalah psikian, apa terapisnya gitu loh. Terapisnya lebih tahu kemampuan dari masing-masing pasien gitu kan. Makanya harus kita cek dulu nih, ya kemampuannya bagaimana kemampuannya. Mungkin saya bisa bilang kayak gini, ya kamu harus lakukan misalnya terapi TBP gitu kan. Tapi nggak sesuai dengan pasiennya ya, nggak bisa juga gitu loh. Gitu. Jadi kita harus sebagai sebagai tadi kan ada researcher ya, ada riset, ada evidence based practice. Nah, kita juga harus mencari mencari di riset-riset tertentu yang sudah teruji. Oh, bagaimana cara kita mengembalikan mood lah ya, mengembalikan semangatnya lagi. Ya, dia nih mau sembuh tapi nggak semangat gitu kan. Tadi harus banyak Ya. faktor gitu loh. Jadi saran saya, abangnya harus men-screening lagi ya. Nanti kalau mau mau kita diskusi boleh kok, inbox kita bisa inboxkan kan, bisa inboxkan bisa kak gitu kan. Kita harus spesifik lagi untuk kembali. Itu tantangan buat abang. Tantangan buat abang ya. Keberhasilan kita itu bukan hanya secara fisik tetapi kesejahteraan emosional juga. Panjang lebar kalau kita bahas di sini. Makasih ya, Tri.
Oke, siap-siap Mas Isan, Bang Isan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Isan atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan kami masih membuka satu pertanyaan bagi para peserta untuk bisa melontarkan pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin kita akan ambil dari Googling Form ya, Pak ya. Baik, pertanyaannya dari Ibu Resti. Bapak tadi menjelaskan terkait teknologi yang berkaitan dengan virtual reality. Sepertinya tahap rehabilitasi dengan VR ini masih jarang di Indonesia. Menurut Bapak, kira-kira kalau kita terapkan, apakah ada tantangan atau kendala yang akan dihadapi dalam intervensi tersebut? Oke, jadi memang terima kasih untuk siapa tadi? Ibu Resti. Mbak Ibu Resti ya, memang pertanyaan bagus sekali, memang bagus sekali ya. Di Indonesia itu jarang ya, jarang dan ada juga sih. Ini ada teman saya yang uji coba ya, dan alhamdulillah bagus responnya dan perbaikannya bagus. Tapi memang tadi ada tantangan tersendiri yang harus kita hadapi. Apalagi kita kita kaji Indonesia ini sangat luas. Kedengeran nggak Mas ya? Halo, maaf Pak, tadi terputus, sekarang sudah jelas Pak. Oke ya. Jadi memang benar yang dibilang oleh Ibu tadi ya, karena memang tantangan tersendiri buat kita, tapi tantangan itu harus kita hadapi ya. Harus hadapi bagaimana inovasi dan teknologi ini menjadi sebuah kebutuhan di intervensi keperawatan dulu. Ya, intervensi kedokteran, keperawatan, fisioterapi ya. Itu sangat penting ya. Ada tiga, kalau kita bicara strukturnya ada tiga profesi yang sangat domain ya. Apalagi seorang fisioterapi itu memang harus domain bagaimana cara memberikan rehabilitasi pada pasien post stroke ya. Nah, dalam proses itu kita menggunakan teknologi ya, VR salah satunya. Nah, salah satunya VR adalah teknologi inovasi ya yang telah membuka peluang besar nih. Banyak kendala. Pertama, kendala yang sudah saya awarekan pertama adalah biaya implementasi yang tinggi ya. Teknologi VR ini membutuhkan perangkat keras ya. Apa aja? Headset VR, sensor, komputer dengan spesifikasi tinggi dan harganya itu tidak murah. Selain itu ada pengembangan perangkat lunak yang khusus rehabilitasi menambah biaya yang signifikan. Ya tentunya di negara berkembang di Indonesia itu investasi teknologi ini masih berat ya. Dianggap sebagai barang terpecah. Tapi kalau kalau memang ada provider yang bergerak di jasa pos rehabilitasi yang modern itu jalan ya kayak di apa di Singapura. Yang kedua adalah minimnya pengetahuan dan sumber daya manusia. Jadi virtual reality ini adalah memerlukan teknologi ahli yang memahami teknologi ya, baik dari segi teknis maupun terapisnya. Nah, sayangnya IT-nya segala macam ya. Tapi kemarin kami pengembangan di UI ya, salah satu tim awalnya terbentuknya Fit Nurse namanya, Virtual Reality Nursing. Jadi VR Nurse ini kita lakukan untuk modifikasi pembelajaran di laboratorium. Jadi anak-anak uji cobanya adalah anak-anak UI sendiri yang memang ketika itu memberikan dampak yang signifikan ya apa lebih aware dengan praktek perawatannya. Jadi ketika dengan itu VR itu langsung ke pasien dan itu langsung kita nilai post dan pre dan postnya dan itu menunjukkan hasil yang signifikan. Tapi memang tadi biayanya mahal ya. Yang kedua harus ada tenaga ahli yang memang syarat untuk telerehabilitasi di Indonesia itu adalah akses internet di daerah perdesaan atau terpencil yang masih terkait dengan kurangnya dukungan regulasi dan juga kebijakan. Hingga saat ini regulasi terkait penggunaan teknologi canggih seperti VR ini di dunia kesehatan Indonesia masih minim ya. Hal ini mencakup bahwa aspek keamanan data pasien, standarisasi alat dan juga pengawasan implementasi itu tanpa kerangka hukum yang jelas ya. Makanya banyak pihak yang banyak ya enggan yang berinvestasi di bidang pengembangan teknologi ini ya. Jadi memang kemarin juga kita coba VR Nurse itu susah banget dikembangkan. Ya makanya memang dari hasil riset hanya sekarang masih di UI sendiri yang ada VR Nurse untuk pembelajaran di Indonesia ya itu jarang. Karena memang tadi banyak gitu kan harus kita lakukan.
Nah, selanjutnya adalah juga mengapa sih kayak pakai kacamata. Nah, itu yang tantangan terbesar kita untuk rendahnya literasi digital ya pada masyarakat. Dan juga tantangan manfaat VR itu untuk rehabilitasi itu harus tinggi ya. Karena itu adalah penghambat kita gitu loh ketika kita mengadopsi teknologi baru. Nah, solusinya apa? Solusinya yang pertama kita harus memang ada kebijakan kepada regulasi yang ada di Indonesia, misalnya khususnya di Kemenkes atau di Komisi DPR yang mengurusi tentang kesehatan, ya, bagaimana cara melakukan regulasi yang tepat untuk penggunaan PR di Indonesia, ya, subsidialisasi dari pemerintah, pemerintah dapat memberikan intensif lah nih, ya, ataupun subsidi ke pengadaan PR, karena selama ini belum jarang ya, hanya pihak-pihak swasta, ya, jadi bagaimana cara kita pengembangannya gitu loh ya. Memang kalau pihak-pihak swasta juga tertentu gitu. Selanjutnya kita harus mengedukasi dan juga harus pelatihan kepada berbagai pihak lah ya modern kita ya. Selanjutnya ada kerjasama multisektor, pihak swasta, tenaga kesehatan, institusi kesehatan, perusahaan teknologi dan akademisi ya untuk menggambarkan solusi yang terjangkau dan efektif untuk VR ini. Selanjutnya adalah kita harus peneliti. Nah, meneliti lagi nih untuk meningkatkan jumlah studi juga. Jadi ketika kita akan mengembangkan suatu model, kita harus melakukan tahapan penelitian. Nah, ketika model itu siap dilakukan untuk membuat pilot project, kita harus tadi pengembangan penelitian tadi harus teruji. Ya sama halnya kayak obat, kita harus uji dulu nih terefektivitasnya. Jadi ketika teruji baru kita siap pangsa pasar dan bisa dilakukan. Nah, itu sih solusi dan kendala yang harus kita lakukannya. Jadi memang kesimpulannya itu adalah VR ini memiliki potensi besar untuk merevolusi tahap rehabilitasi di Indonesia ya. Namun berbagai tantangan mulai dari tantangan biaya yang tinggi hingga infrastruktur ya menghambat penerapannya. Ini kurang ya. Dan juga dengan dukungan regulasi, investasi dan juga peningkatan kesadaran masyarakat, VR dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas layanan kita di masa depan, apalagi kualitas perawatan rehabilitasi pasca stroke gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sutrisno atas jawabannya. Dan ya, Bapak Sutrisno, pertanyaan Ibu Resi tadi sekaligus menutup sesi diskusi kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Sutrisno saya ucapkan terima kasih banyak atas pemaparannya. Semoga ilmu yang diberikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Sutrisno telah meluangkan waktunya dan selamat berakhir pekan. Thank you Mas, thank you semuanya. Oke, sama-sama Pak. Baik, dengan berakhir tanya jawab tadi, maka selesai sudah rangkaian presentasi kita hari ini. Saya mewakili peserta mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber atas ilmu dan waktunya. Juga terima kasih kepada semua yang sudah hadir, senang sekali bisa memandu acara pada pagi hari ini. Sekarang acara saya serahkan kembali ke MC untuk menutup sesi. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Let's give applause to our speaker and moderator. Kami informasikan bahwa bulan depan PT Pondok Sehat Indonesia juga akan melaksanakan kegiatan webinar internasional pada tanggal 15 dan 16 Februari tahun 2025. Dan untuk Bapak ataupun Ibu yang ingin mendaftar boleh untuk menghubungi kontak yang tertera dalam poster yang ditampilkan. Dengan narasumber yang pastinya sudah pakar pada bidangnya masing-masing dan banyak narasumber hebat yang akan memberikan informasi lebih kepada kita semua. Baik, kami sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, kami telah mengirimkan link evaluasi dan absensi pembelajaran pada WhatsApp grup webinar ini.
Kami silahkan seluruh peserta untuk dapat mengisi absensi ke camp. Baiklah Bapak dan Ibu, kami informasikan juga sejak jam 14.00 kami sudah membuka mulai belajar di pelataran sehat masing-masing akun peserta yang telah kami undang. Kami silahkan untuk nanti dapat menyelesaikan proses pembelajaran di pelataran sehat untuk mendapatkan sertifikat dan SKP Kemenkes RI. Peserta webinar kita telah berada di pihak yang terlibat dan kami ucapnya tentunya saja dari PT Pondok Sehat Indonesia. Semoga acara pada kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Putri Andini dan saya Nahrul Hayati. Marilah kita mengakhiri acara ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan yang sudah bekerja sama dalam mensukseskan acara di hari ini. Dan mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap dari kami. Mohon dimaafkan. Terima kasih dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
125 dengan plat nomor B 68.